Bentar ya teman-teman ya. Setting YouTube-nya dulu. Suara di panggung kedengaran nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, mohon maaf lahir dan batin. Saya dalam hal ini Zulkifli M. Abbas atau Bang Zuma memohon maaf yang setinggi-tingginya. Ya, bila mana selama ini ada hilap, ada kesalahan, ada sesuatu yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, malam ini jumpa lagi sahabat-sahabat sekalian. Tema kita hari ini saya ingin mengulas terkait dengan dusta dalam segala hal. Agama manakah yang kemudian mengajarkan hal seperti ini? Kalau di Islam itu kan tidak boleh, jelas di Islam pelarangannya sangat kuat. Tidak boleh kemudian umat Islam itu berdusta. Ya, itu dilarang di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laknatullah alaih in kana minal kazibin. Laknat Allah atas mereka dikarenakan mereka gemar berdusta. Jadi Islam mengajarkan bahwasanya Allah melaknat orang-orang yang suka berdusta, suka berbohong, suka membuat hal-hal yang palsu, suka mengelabui orang, suka berpura-pura dan seterusnya. Allah melaknat. Al-Quran surah An-Nur ayat 7. Di situ sangat jelas dikatakan laknatullah alaihi in kana minal kazibin. Nah, di sini teman-teman sekalian, materi yang ingin kita sajikan di sini adalah pembahasan tentang kenapa ada agama melegalkan berdusta, melegalkan berpura-pura, melegalkan kemudian kamuflase, mengelabui, mengajarkan agamanya dengan maksud, dengan cara-cara palsu gitu. Ya, sehingga kalau kita membaca dalam sebuah data ya, misalnya di data kitab saudara kita non-muslim, di situ ada pengajaran bahwasanya terkait dengan agama mereka, mereka boleh menjadi segalanya demi untuk memenangkan apa yang mereka cita-citakan, maka mereka bisa menjadi apa saja. Menjadi orang yang lemah bisa, menjadi segala-galanya bisa. Ini ada agama yang menghalalkan, membolehkan berdusta dalam segala hal. Dalam 1 Korintus 9 itu jelas dikatakan di kitab mereka bahwasanya pendiri agamanya dikatakan bahwasanya dia kepada orang lemah menjadi lemah, kepada orang kuat menjadi kuat. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, bahkan menjadi segala-galanya gitu. Ini hal yang menarik. Sabar ya teman-teman. YouTube-nya error ya, enggak kan? Oke. Saya sambil perhatikan juga di YouTube ya kan ya. Nah gitu teman-teman. Jadi ada pendiri agama yang menjadi segalanya. Jadi dikatakan aku menjadi lemah supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah.
Ya, artinya bahwasanya orang ini mengajarkan bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Jadi cobalah, kenapa ada agama diajarkan oleh pendirinya dengan mengatakan bahwa aku menjadi seperti apapun, aku menjadi segala-galanya. Di dalam kitab mereka tuh, jadi menjadi apapun dia bisa. Untuk memenangkan pertarungan, mereka bisa melakukan apa saja. Nah, ini dia. Termasuk ketika mereka masuk ke dalam ranah Bible, mereka menggunakan istilah-istilah Islam itu ternyata itu berlandaskan terhadap apa yang menjadi contoh, apa yang menjadi perintah di dalam kitab mereka sendiri. Bahwasanya aku menjadi segala-galanya, demi untuk memenangkan kemudian sedapat mungkin orang-orang dari antara mereka. Jadi pendiri agamanya itu menjadi segala-galanya. Kepada bentukan apapun orang itu dia seperti itu. Artinya bahwa dusta dalam segala hal. Karena bisa jadi ini, bisa jadi itu, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Sesuai dengan sasarannya. Nah, inilah mungkin yang mereka gunakan sehingga begitu masuk ke Indonesia, di mana Indonesia itu mayoritas Islam, maka mereka menggunakan istilah-istilah Al-Quranul Karim untuk mereka pakai di dalam mengajarkan tentang agama mereka. Nah, ini teman-teman sekalian. Olehnya itu kita minta kepada saudara kita non-muslim untuk naik ke sini menjelaskan kepada kita kenapa agamanya itu membolehkan segala sesuatu demi untuk memenangkan orang untuk menjadi Kristen berdasarkan 1 Korintus 9 nomor 22. Silakan teman non-muslim kalau ada yang ingin membahas ini naik, silakan. Kalau terkait dengan boleh berdusta dalam 3 hal itu yang mempraktekkan, ya mereka malah yang mempraktekkan itu. Lebih banyak mereka mempraktekkan, karena itu yang dipraktekkan hampir seluruh manusia, apapun agamanya. Ya, tapi ini yang jadi masalah ini adalah ketika mereka bisa berpura-pura menjadi apa saja demi untuk melancarkan aksi, ya, menjadikan orang lain itu menjadi seperti mereka dengan cara apapun. Kalau di Filipi 1:18 dikatakan dengan cara propasis. Propasis itu berpura-pura mengelabui atau disebut dengan maksud palsu. Gitu. Silakan teman-teman non-muslim naik ke atas. Enggak usah menanggapin yang di bawah, tanggapin di bawah. Naik ke atas sini kita bahas. Halo, semangat malam. Ya, halo, selamat malam Bang Juma. Malam juga. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Saya Katolik. Bisa buka kamera Bang? Oke. Silakan. Tunggu Bang. Baik. Ya. Salam kenal. Ya, salam kenal Bang Juma. Siap. Oke, sehat hari. Iya. Baik Bang, boleh kita bahas materi ini. Dusta dalam segala hal. Oke. Sebelum saya ke sana, sebenarnya saya lama sekali pengen naik di roomnya Bang Juma ini. Siap. Baru malam ini saya bisa naik. Di sini, oke. Malam ini kita bahas dusta segala hal. Iya. Oke. Abang Juma memaparkan tema
dusta segala hal. Nah, saya sebelum ke sana saya mau sedikit bertanya kepada Abang Juma. Ini Abang Juma ini membahaskan tentang agama abang sendiri atau agama di luar abang? Ini perbandingan agama bang, Islam Kristen. Oke. Kalau di agama saya dusta dalam segala hal, bagi saya tidak ada. Tapi mungkin kalau bagi agama ada, mungkin itu ada. Begitu bang kira-kira. Oke. Saya menemukan beberapa data di dalam agama saudara bahwa di dalam hal menyebarkan agama Kristen itu boleh dengan maksud berpura-pura mengelabui, bisa dengan maksud palsu. Bahkan Paulus sebagai tokoh dari kekristenan itu bisa menjadi apa saja. Bisa menjadi apa saja dalam segala hal demi untuk memenangkan orang lain untuk menjadi pengikutnya. Anda boleh baca di dalam 1 Korintus 9 nomor 21-22. Sehingga masuk ke Indonesia pun mereka menggunakan istilah-istilah Al-Quran dengan serampangan demi untuk melancarkan aksi-aksi agar bisa memenangkan pribumi masuk ke dalam pengikut agama mereka. Contoh, dalam hal Bible Anda itu tanpa ada ragu-ragu digunakanlah kemudian penamaan Alkitab. Itulah bukti bahwa memang dalam agama Anda itu boleh. Segala hal boleh dalam agama Anda, dalam hal menyebarkan Kristen apapun bisa dilakukan. Termasuk salah satu contoh sederhana kata Alkitab yang disandingkan ke sebuah buku yang mana buku itu tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Isinya surat-surat orang-orang Yunani, isinya surat-surat untuk orang Roma, untuk orang yang ada di Filipi dan seterusnya. Tapi sampulnya Pak disebut Alkitab. Itulah bukti bahwasanya apa yang diterangkan di dalam 1 Korintus 9 21-22 bahwa itu betul, termasuk Filipi 1:18 dalam menyebarkan tentang Yesus. Saya Paulus tetap bersuka cita meskipun Yesus itu diberitakan dengan maksud mengelabui, berpura-pura, atau maksud palsu, atau maksud jujur. Nah, inilah yang saya katakan bahwa agama Anda itu boleh dalam segala hal. Silakan. Oke. Pemaparan abang tadi tentang Paulus. Menurut abang Paulus berdusta. Tetapi saya menjelaskan sini abang. Paulus artinya tidak pernah mendustai. Karena apa yang dilihatkan oleh Paulus, apa yang disampaikan oleh Paulus, itulah fakta dan benar. Tidak seperti yang lain mau dusta. Itu bang di dalam agama saya. Dan di dalam agama Kristen mengajarkan tidak ada dusta dalam segala hal. Ya, saya kasih dalil bang, 1 Korintus 9:22 itu jelas itu. Aku menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Artinya orang ini bisa menjadi apa saja. Enggak usah terlalu jauh bang. Apa yang diajarkan Paulus itu kalian praktekkan gitu loh. Nama Allah ada di Bible, nama Alkitab, nama Nabi, Rasul, Roh Kudus, ayat, mujizat, Roh Kudus, semua diambil. Untuk apa? Untuk memenangkan jiwa-jiwa agar bisa masuk menjadi Kristen. Pola itu yang dipakai. Gak usah terlalu jauh abang. Kenapa kitab Anda begitu masuk ke Indonesia disebut Alkitab? Kenapa sembahan Anda disebut Allah? Untuk apa itu? Dan apa itu semuanya? Itu adalah praktek langsung di lapangan bahwa dusta itu memang boleh di agama saudara. Cobalah. Kalau misalnya nih, ini ada buku saya. Ini buku saya namanya Bahasa Ibrani. Sampul di luarnya nih.
bagaimana menurut pandangan saudara kalau ini buku bahasa Ibrani tapi isinya di dalam bahasa Jawa? Berarti itu dusta. Buku ini dusta. Buku ini menipu. Begitulah kitab saudara disebutkan Alkitab, tapi isinya terjemahan surat-surat dari bahasa Yunani. Dusta, lain sampul, lain isi. Kemudian begitu halaman pertama dibuka, pada mulanya langit bumi belum berbentuk, Roh Allah melayang-layang di atas. Roh Allah katanya. Itu sudah dusta itu, Bang. Harusnya Roh Yahweh atau Roh Yehova atau Roh Hasem atau Roh Theos. Kenapa coba harus berdusta seperti itu? Anda tidak menyembah Allah, tapi Anda menggunakan nama Allah. Untuk apa itu? Untuk mempraktekkan ajaran Paulus bahwa terkait Yesus mau diberitakan dengan maksud mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan niat palsu. Aku Paulus tetap bersuka cita. Itu sederhana kok itu, cuman tidak ada orang berani membongkar ini. Saya lah orangnya. Saya katakan bahwa di dalam agama saudara, apapun itu, mohon maaf, itu fakta, itu real. Mengelabui, berpura-pura. Anda hari ini lebih senang, lebih mantap menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab, bukan? Iya kan? Padahal kitab Anda bukan Alkitab. Kalau Alkitab itu buku yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Alkitab. Nah, sedangkan jangankan Allah berfirman dalam kitab saudara, Anda sembah saja tidak. Tapi demi untuk memenangkan pertarungan, rela kitab kalian dari Yunani itu kalian sebut dengan sebutan Alkitab. Rela. Itulah hebatnya agama saudara. Berpura-pura dalam segala hal. Silakan. Ya, oke Bang. Di sini saya mau sampaikan kalau soal tentang bahasa yang begitu, saya ini orang awam, saya kurang paham Bang. Tapi di sini saya mau pahamkan sedikit. Ketika apa yang Abang sampaikan, tadi bahwa ini adalah dusta. Yang dusta sesungguhnya adalah bukan kami Bang, tetangga sebelah yang dusta. Karena apa? Karena tidak mengakui apa yang diajarkan Alkitab terdahulu. Itulah orang yang di bawah yang tidak mengakui. Contoh seperti agamanya Abang. Agama Abang itu baru kemarin. Tapi kenapa Abang tidak mengakui Alkitab kita terdahulu? Kalau Abang mengatakan Alkitab terdahulu adalah dusta, berarti apalagi yang di bawah? Paling pendusta, paling pembohong. Seperti Abang Juma ini. Dulu Bang, oke, sebelum saya sampai ke sana, Abang Juma ini baru selesai lebaran loh. Baru 1 hari selesai lebaran. Tetapi Abang Juma tidak menangkan diri. Dalam artinya apa? Memprovokasikan orang dengan naik romnya begini. Tuh, apa gunanya ketika Abang Juma berpuasa selama 30 hari? Apa itu artinya? Berpuasa membersihkan dosa. Ketika selesai Abang Juma berlebaran, Abang Juma naik lagi memprovokasikan adu domba karena agama di sini. Itu artinya apa? Abang Juma lah yang berdusta dalam agama. Bukan Kristen, tapi Abang Juma yang berdusta. Selama Abang Juma 30 hari berpuasa membersihkan diri. Setelah itu Abang Juma berbuat dosa lagi, mengadu domba agama lagi. Itulah yang mendusta sebenarnya Abang Juma. Itu agamanya Abang Juma, bukan Kristen Bang. Saudara, sekali lagi saya katakan, ada buku namanya Bahasa Ibrani. Isinya bahasa Bugis. Dusta nggak itu buku, Pak? Nah, pertanyaan dusta saya nggak? Bang. Dusta nggak? Saya selesaikan dulu itu.
Bahasa Ibrani katanya bahasa Ibrani, begitu dibuka bahasa Bugis. Oke. Bohong nggak itu? Bohong nggak? Nah, artinya saya jawab dulu. Bohong nggak buku itu? Tidak, saya jawab dulu. Ya, Kalau benar- bohong tidak? Jawab dulu. kalau Bohong nggak Abang buku Juma itu? Bohong, itu terserah hak Abang Juma. Itu Enggak, terserah. bohong. Tapi Bohong bagi- tidak. Tunggu. Tapi bagi pribadi saya, karena saya orang Indonesia, saya tidak pintar bahasa Ibrani, maka diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Bang. Ya, bagus. begitu, Bang. Harusnya ditulis terjemahan bahasa Indonesia. Tapi ternyata ini bahasa Ibrani. Terjemahan bahasa Ibrani. Begitu dibuka isinya bahasa Bugis. Kitab Anda tertulis Alkitab. Begitu dibuka bukan Alkitab, tapi isinya perkataan Lukas, perkataan Paulus, perkataan Markus, tapi di luar Alkitab. Alkitab itu artinya firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Ya kan itu tadi. Memang sudah diamanahkan, memang sudah diajarkan. Jadilah teladanku. Maka semua istilah-istilah Islam disimpan di dalam sini, biar dianggap bahwa ini ada identik dengan Islam. Maka disebut Alkitab. Tujuannya untuk apa? Untuk menjalankan kemudian propasis tadi. Maksud palsu, mengelabui, berpura-pura. Maksud apa lagi? Maksudnya untuk memenangkan banyak orang Islam, seperti 1 Korintus 9 nomor 21-22, supaya banyak orang terlena, tertipu bahwa ini kitab Alkitab. Begitu dibaca ternyata isinya adalah surat-surat dari barat. Itu dalilnya ada, Abang. 1 Korintus 9 21-22. Paulus mengajarkan untuk menjadi apapun demi untuk memperbanyak pengikutnya. Baca dalil itu. Maka tidak disalahkan, kemudian tidak diherankan, maksud saya, kami umat Islam tidak heran kalau kitab Anda kalian sebut Alkitab, Tuhan Anda kalian sebut Allah, kalian ambil kata Roh Kudus, kalian ambil semua istilah Islam. Apa tujuannya? Untuk memenangkan jiwa-jiwa agar orang bisa murtad masuk menjadi pengikut Paulus. Anda mengatakan saya berdosa. Justru saya hadir di sini untuk menyadarkan saudara-saudara saya Kristen. Masa ada buku sampulnya bahasa Ibrani, isinya bahasa Bugis, terus Anda percaya gitu loh. Maka kehadiran saya untuk meluruskan. Malah kalau saya meluruskan, saya berpahala, bukan saya berdosa, Bang. Kalau saya membiarkan dusta itu berlarut-larut terus, justru saya melakukan pembiaran. Berarti saya tidak amar ma'ruf. Tapi kalau saya menjelaskan kebenaran, berarti saya amar ma'ruf. Anda mau terima ke atau tidak terima ke, saya tidak peduli. Tugas saya sudah selesai, menyampaikan kebenaran. Itulah Islam. Sampaikan meskipun pahit, kalau itu kebenaran. Kalau Anda tidak terima, ya silakan. Berarti Anda ingin diperbodoh dengan buku Anda sendiri. Silakan. Oke. Dan tadi saya dengar Abang Juma selalu membandingkan dengan masalah dengan sampul. Oke, saya berkatakan, Bang, bagi pribadi saya sampul tidak menjadi masalah. Bagi Anda. Tapi yang isinya yang menjadi patokannya, Bang. Justru itu isinya yang menjadi patokan. Apakah sampulnya sudah betul? Tertulis di sampulnya, tata cara menanam buah durian. Begitu dibuka, yang dibahas bagaimana caranya untuk menebar nener ikan di tambak. Menipu nggak buku itu? Ya nipu dong. Tidak sesuai dengan sampul, dengan isi dalamnya. Oke, Bang. Tapi kalau bagi pribadi saya, karena saya ini orang awam, bagi saya tidak menipu, Bang. Yang namanya terjemahan, dia mau tulis apapun, yang penting isinya di dalam loh. Lah, sampulnya membahas tentang buah-buahan, isinya membahas tentang ikan. Nah, itu menurut Abang Juma itu menurut Nah, itu Abang Juma. fakta. Nama kitab Anda itu Alkitab, bukan? Isinya, mau tahu isinya apa? Surat-surat. Surat karangan Injil, karangan Markus, karangan Lukas, karangan Yohanes, karangan Matius, surat karangan ini, karangan itu, karangan itu. Berarti kan tidak
tidak sesuai dengan bukunya, sampul di luarnya, itu apa namanya? Penipuan. Sadarlah kawan-kawan, sadar. Kalau seperti kami tertulis Al-Quran, tertulis Alkitab, isinya betul-betul firman Allah sesuai dengan sampul. Gitu loh Bang. Itu baru sampul kitab Anda saja sudah memperlihatkan dusta dalam segala hal. Apalagi isinya, baru sampulnya. Kalau menurut, oke, silakan. Ya. Oke Bang. Apa artinya begini, saya sudah sampaikan tadi. Jangan kita lihat dari luarnya. Walaupun itu menurut Abang Juma berbohong, tetapi isinya itu yang pertama. Yang kedua, Abang Juma bilang itu karangan Paulus, karangan Markus, itu Bang, itu kumpulan isi Alkitab. Disampaikan orang terdahulu, disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan itu kepada murid-muridnya tidak mungkin berbohong Bang. Apa yang disampaikan Yesus itulah yang dituliskan muridnya Bang. Jadi kalau Abang Juma bilang itu karangan atau berbohong atau berdusta, itu Abang Juma sampai sini artinya tidak paham dengan apa yang disampaikan. Ya, terus kenapa sampulnya jadi Alkitab kalau begitu? Kenapa nggak disebut aja sejarah Yesus? Kenapa harus Alkitab? Karena memang Alkitab. Kenapa bisa harus begitu? Kan isinya bukan Alkitab, isinya bukan firman Allah. Alkitab itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Nah ini kok isinya malah surat-surat Lukas, Paulus, Markus. Kenapa disebut Alkitab? Karena itu tadi dusta dalam segala hal. Jadi menurut Abang Jumani, apa yang disampaikan oleh seperti Paulus, Markus, Yohanes itu bukan Alkitab itu? Bukan dong, itu bukan Alkitab. Itu surat. Itu surat mereka, surat Markus, surat Lukas, surat Matius, surat Yohanes. Itu surat-surat orang-orang itu, bukan Alkitab. Itu surat-surat menurut Abang firman bukan? Bukan. Apa terus kalau bukan firman apa? Perkataan mereka sendiri dari hasil buatan mereka sendiri. Buatan mereka itu entah itu didapatkan dari penelitian, penyelidikan, angket, kumpulan saksi-saksi, sejarah-sejarah, peristiwa-peristiwa, atau mereka sendiri yang melihat, atau bisa jadi dia karang sendiri. Bukan firman Tuhan, bukan firman Allah. Oke. Kalau Abang Juma bilang bukan firman Tuhan, yang seperti Abang Juma bilang ini adalah karangan atau yang dikarang-karang oleh kayak Markus juga. Tapi Bang, saya mau tanya, itu firman bukan dikarang-karang Bang. Apa yang disampaikan itu yang ditulis. Sampaikan siapa? Apa yang disampaikan oleh Allah itu yang ditulis. Ya, di mana Allah itu? Di mana Allah kemudian datang kepada Lukas? Oke. Pakai Allah kan? Pakai Allah. Padahal kalian itu nyembah Theos. Kenapa bisa demikian? Karena dusta itu sudah mendarah daging. Dusta itu sudah mendarah daging. Bang, kalau di saya bukan Allah. Itu cara Anda membaca. Karena kenapa Anda membacanya seperti itu? Karena Anda menyembunyikan identitas Tuhannya umat Islam. Cara orang berdusta itu begitu. Untuk menyembunyikan milik orang, mereka permak sedikit supaya tidak ketahuan. Pencuri memang begitu. Bang, kita baca sesuai tulisan Bang. Tulisnya dari A-L-L-A.
Allah. Terus kalau Anda Bukan bacanya Allah, salah itu bang. nah kalau Anda membaca, dengar. Kayak maksudnya orang lari lurus, dia lari bengkok. Ini abang Juma ini saya lihat itu. Sekarang kalau Anda menyebut kata one atau satu, tulisannya apa? Ya one. Nah, kenapa Anda nggak baca one? Kenapa? Kenapa tulisannya itu tulis? Iya, kenapa Anda tidak membaca one? Ayo. Kalau tulisnya bacanya wan. Bacanya one, tulisannya apa? Kalau kita baca tulisnya one, kita bacanya one, orang bang nggak bakalan paham bang. Itulah tulisan ALLAH, itu kaidah bacanya itu Allah. Ini yang beda sekali. Kok Anda oke. One Anda baca one. Kenapa bisa Anda baca one? Anda ikuti pola bahasa siapa Anda membaca one? Ya bahasa Inggris lah. Ya, bahasa Inggris. Berarti orang Inggris yang punya. Meskipun one, Anda harus ikuti tata cara bahasa pemiliknya, yaitu one. Begitu juga Allah. Karena Allah itu berasal dari Quran, harusnya Anda pun membacanya Allah. Tapi karena Anda mencuri kata Allah itu, maka Anda malu-malu. Malah Anda Allah. Sekarang pertanyaan saya kepada abang, dari sabar, siapa yang Anda sebut Allah di situ? Yang sebut Allah itu siapa? Oke. Siapa yang Anda sebut Allah di situ? Oke, saya jawab. Sebelum itu abang tadi bilang kata-kata Allah, apa yang diucapkan oleh Kristen adalah Allah. Abang Juma bilang mencuri. Oke. Oh iya dong. Saya mau tanya sama Abang Juma. Manakah yang lebih dulu, yang disebut Allah atau Allah? Nanti masuk ke Indonesia di bawah Belanda, Bible Anda itu di abad ke-17 baru niru-niru tulisan Allah itu diambil. Di luar negeri tidak ada orang Kristen menyebut Tuhan dengan sebutan Allah, itu nggak ada. Mereka menyebutnya dengan sebutan Theos atau God. Bukan dia menyebutnya Allah. Cuman di Indonesia ini, karena mereka masuk ke Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam, maka mereka menggunakan cara Paulus, Allah. Sekarang permasalahannya, dari mana Kristen Indonesia menyebut nama Allah? Dari mana? Ya, kalau bingung. Enggak, saya tidak bingung bang, saya mau jawab. Ya sudah, jawab. Dari mana Kristen Indonesia menyebut kata Allah? Ya dari Alkitab bang, bukan dari Alkitabnya itu justru adalah mengambil dari kata Al-Quran. Alkitab, Allah ambil dari Al-Quran. Kenapa bisa demikian? Karena ini temanya, dusta dalam segala hal. Oke. Jadi kita melihat saya yang berdusta atau Abang Juma yang berdusta. Oke, seperti saya katakan tadi, manakah yang lebih terdahulu, Alkitabnya Kristen atau Alkitab Islam? Saudara dengarkan saya, pakai ini. Yang kata Allah itu adalah Kristen, bukan Islam. Oh jadi gitu. Oke, bagus. Sejak abad keberapa orang Kristen menggunakan kata Allah? Tahun berapa? Kalau soal itu saya kurang paham bang, karena saya itu makanya kalian itu terjebak dalam ajaran Paulus. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Siapa itu yang menjerat dengan kelicikan? Dalam dustaku aku menjerat engkau, itu siapa? Dusta makin melimpah. Di mana persinahan makin banyak, di mana pembun-bun makin banyak, maka disitulah kasih karunia melimpah-limpah. Itu dalil kitab Anda loh yang mengatakan itu. Bukan saya yang mengatakan, kitab Anda. Ini Abang Juma ini saya lihat dari dia berpatokan pada Paulus. Kalau Paulus, agama Anda itu dari sana. Agama Kristen itu bukan dari Yesus, tapi dari Paulus.
Makanya saya hadir untuk menolong kalian, untuk membebaskan kalian. Saudara-saudaraku ini cuma terlanjur Kristen aja nya, dari keluarga, dari turunan, bukan karena proses belajar. Kalian sudah terlanjur aja nya, lebih senang dengan kehidupan kekristenan, lebih bebas, sudah mendarah daging, makan babi, makan binatang-binatang yang diharamkan sama para nabi. Kalian cuman hobinya seperti itu, udah terlanjur jadi Kristen. Begitu Anda sedikit aja menggunakan akal sehat, membaca Bible, kalian akan paham, oh selama ini kami tertipu berarti. Selama ini berarti kami dijerat dengan tipu daya. Pantas saja kenapa Yahudi tidak pernah memandang kami. Coba bang, kalau yang 3 hal di Islam boleh berdusta dalam 3 hal, orang Kristen juga lakukan itu kok. Membahagiakan istri, mendamaikan orang yang lagi perang, melindungi orang yang lagi terancam nyawanya. Kalian juga melakukan itu kok. Tapi yang ini yang bahaya nih, yang dusta segala hal ini. Coba kita buktikan bang, yang dilahirkan Maria menurut Anda itu Tuhan atau manusia? Ya, kalau menurut saya pasti dusta. Yang terlontar di mulut Anda ini sedikit lagi pasti dusta. Yang dilahirkan Maria Tuhan atau manusia? Pasti dusta. Nah, itu pasti dusta tuh. Aku bilang pasti dusta. Pasti dusta yang keluar. Pasti dusta. Dua-duanya katanya. Tidak, saya tidak berdusta bang, karena itu kenyataannya. Apa kenyataannya? Ya, dia melahirkan manusia sekaligus Tuhan. Itu bukan dusta. Bagaimana mungkin ada manusia sekaligus Tuhan? Ini HP sekaligus pisang. Dusta itu namanya. Coba, pasti dusta. Yesus mengajarkan ibadah hari Sabtu atau hari Minggu? Pasti dusta. Pasti dusta. Kenapa? Jawabannya, Yesus mengajarkan mempraktekkan contoh ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Pasti dusta. Pasti dusta. Pasti dusta. Enggak lah. Jawabannya apa? Jawabannya. Saya jawab apabila sudah dusta. Saya sudah pastikan pasti dusta yang terlontar. Jawab. Yesus mempraktekkan, mencontohkan hari Sabat atau hari Minggu? Ya, Pasti hari dusta. Sabat. Hari Sabat. Berarti dusta kan ibadah Minggu itu? Kenapa dusta bang? Lah, Yesus mempraktekkan, kalian mengaku pengikut Yesus, tapi Sabtu Yesus, kalian Minggu. Dusta kan? Dusta. Pasti dusta. Mengaku nggak Anda kalau Anda pengikut Yesus? Kenapa? Mengaku nggak kalau Anda pengikut Yesus? Saya mengaku. Nah, dusta pasti. Yesus Sabtu, Anda Minggu. Ya memang aturan itu aturan beda bang. dusta. Dusta. Pasti dusta. Itu dusta itu. Anda mengaku pengikut Yesus tak makan babi, Anda dusta lagi. Pengikut katanya. Pasti dusta. Maka sadarilah saudara-saudaraku, kalian itu hanya terjerat dalam tipu daya yang diajarkan oleh Paulus. Dalam dustaku, aku menjerat kalian dengan tipu daya. Roma 3 nomor 7. Jika kebenaran Tuhan oleh bohongku, oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Cobalah pikir, bagaimana mungkin kemuliaan Tuhan melimpah oleh karena dusta? Cobalah kata Paulus itu gimana? Oh, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan makin melimpah, maka kenapa aku dihukum sebagai orang berdosa? Coba, bagaimana mungkin Tuhan bisa kemuliaannya melimpah hanya gara-gara dusta seseorang? La haula wala quwata illa billah. Jadi menurut abang ini Paulus ini berdusta begitu? Loh, dia ngaku sendiri, bukan aku. Dia ngaku Roma 3 nomor 7. Tetapi jika karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, lalu mengapa aku masih dihukumi sebagai orang berdosa? Masuk akal enggak menurut saudara
kemuliaan Tuhan melimpah karena dusta. Masuk akal enggak? Dia maksudnya begini. Itu Paulus dia berdusta tentang apa itu? Tentang kebohongan. Apapun itu, segala hal. Kalau berdusta demi kebaikan, itu artinya apa? Paulus menang dong. Artinya Kebaikan apa? Kebaikan apa yang dia lakukan? Yang diajarkan dusta semuanya, apa kebaikannya? Bang, apa kebaikannya? sama seperti abang, berdosa demi kebaikan itu tidak masalah, Bang. Saya contoh Kata salah satu. Kata siapa? Di agama abang juga berdusta, Bang. Seperti Dusta abang dalam 3 hal. Dusta dalam 3 hal. Mendamaikan orang yang lagi berseteru. Kalau tidak bunuh-bunuhan orang itu boleh. Tapi ini bukan bunuh-bunuhan. Ini segala hal. Dia kepada orang Roma ngaku Roma, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada penganut Taurat mengaku sebagai penganut Taurat, kepada yang tidak menganut Taurat tidak mengaku sebagai penganut Taurat. Malah dia mengatakan apa? Aku menjadi segala-galanya. Aku menjadi segala-galanya. Kalau ada pencuri jadi pencuri, kalau ada pesina jadi pesina, ada perampok jadi perampok, ada tuyul jadi tuyul. Itu dalil supaya aku dapat memenangkan mereka. Maka aku jadi apapun. Kepada orang lemah aku jadi lemah, kepada orang kuat aku menjadi kuat, kepada begini dan seterusnya. Coba Anda baca suratnya tuh. Anda baca suratnya. Makanya kalian ini, saudara-saudaraku, Kristen dibawa oleh Belanda, masuk kitabnya dalam bahasa Belanda, begitu diterjemahkan lebih syarat dengan istilah-istilah Al-Quran. Kenapa? Karena memang sudah dicontohkan, diajarkan. Semakin banyak dusta, semakin melimpah kasih karunia. Dalil. Itu dalil. Makanya kenapa kitab Anda itu kemana-mana berubah-berubah. Masuk ke Bali, Tuhannya berubah menjadi Sang Hyang Widi. Masuk ke Medan, Tuhannya berubah menjadi Dewata. Masuk ke Bugis, Puan Merajai. Masuk ke Indonesia, Allah. Kenapa bisa kayak begitu? Ya, karena itu tadi. Dalam kelicikanku, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Jika kebenaran Tuhan oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, masa ada kebenaran Tuhan karena dusta? Cobalah, Anda dikatakan pengikut Kristus, bukan? Tapi cobalah Anda bercermin. Apakah Yesus makan babi? Apakah Yesus menyembah Yesus? Apakah Yesus tidak bersunat? Apakah Yesus ibadah minggu? Apakah Yesus menyembah Yesus? Apakah Yesus merasulkan Paulus? Apakah Yesus mengenal kitab Paulus? Tidak, bukan? Tapi kenapa kalian mengaku pengikutnya? Karena itu tadi, dusta. Pengikut Kristus katanya. Apa yang kalian ikuti? Kristus syahadat, Kristus sholat, Kristus sunat, Kristus puasa, Kristus sabat, Kristus tauhid. Yesusnya bertauhid satu Tuhan, kalian 3 Tuhan. Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, tidak apanya? Apa yang kalian ikuti? Tapi kalian mengaku pengikut. Dusta. Dusta itu. Makanya di ujung kehidupan kalian nanti, di hari terakhir, begitu Yesus datang sebagai hakim, apa kata Yesus? Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka yang bermujizat pakai namaku ini. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Matius 15 nomor 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan pekerjaan mereka adalah melakukan perintah manusia. Siapa yang beribadah kepada Yesus hari ini? Kristen. Apa kata Yesus? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan perbuatan mereka adalah mengikuti perintah manusia. Matius 15 nomor 9. Satu-satunya kelompok manusia di bumi ini yang beribadah kepada Yesus cuman Kristen. Berarti
berarti yang dimaksud di sana ya kalian Kristen. Karena yang lain tidak ada yang beribadah. Islam tidak, Hindu tidak, Buddha tidak, ateis tidak, Yahudi tidak, tinggal Kristen. Berarti yang disindir di sini adalah nubuat untuk Kristen. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan yang mereka kerjakan adalah perintah manusia. Contoh, ibadah minggu, apakah perintah Tuhan? Perintah manusia. Makan babi, perintah Tuhan? Perintah manusia. Jangan bersunat, perintah Tuhan? Perintah manusia. Natalan, perintah Tuhan? Bukan, perintah manusia. Apalagi di Kristen, semua yang kalian lakukan adalah perintah manusia. Tugas saya hanya menyampaikan kebenaran. Saudara mau percaya silakan, saudara tidak percaya juga silakan. Tapi jangan batasi saya untuk menyampaikan kebenaran itu. Silakan abang kalau masih mau. Oke bang. Saya sebagai Kristen sejak lahir, apapun yang disampaikan Abang Juma, bagi saya tidak masalah. Saya dan Abang Juma kita beda pendapat, beda agama, segala-galanya beda. Jadi apa yang dianut oleh saya, apa yang dipercaya oleh saya, itu sudah menjadi darah daging saya. Oke. Sama juga seperti Abang Juma. Tidak mungkin saya mau memaksakan Abang Juma mau kehendak saya. Sama juga seperti saya. Apa yang dihendaki Abang Juma saya mengikut, tidak. Kita berbeda bang. Apa yang disampaikan Abang Juma, oke, silakan itu Abang Juma, silakan sampaikan. Itu haknya Abang Juma. Oke. Tetapi bagi saya, bagi orang yang imannya lemah, pasti akan runtuh apa yang disampaikan oleh Abang Juma. Seperti saya ini bang, saya ini orang yang imannya kuat. Apapun yang disampaikan oleh Abang Juma, menurut saya tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Oke bang, saya kira sampai di situ dulu. Oke, selamat malam Juma. Malam. Satu kalimat buat saudara, satu kalimat sebelum turun. Saya dengan Anda boleh berbeda, itu biasa bang. Anda dengan saya berbeda, itu biasa. Anda saudara Kristiani, saya Muslim. Tapi yang bermasalah adalah ketika Anda dan Yesus berbeda. Dadah. Makasih saudaraku, salam kenal. Oke, terima kasih. Malam juga, makasih. Kemudian dalam bentuk pengajaran, lalu datanglah saya kemudian menjadi mengaku pengikutnya, mengaku umatnya, tapi bertentangan antara ajaran Nabi Muhammad dengan saya. Bukankah itu sesuatu yang sangat naif? Saya ngaku pengikut Nabi Muhammad, tapi antara prosesi agamaku dengan Nabi Muhammad berbeda. Nabi Muhammad mengarahkan ke kanan, Bang Suma ke kiri. Tapi saya mengatakan saya ngefans sama Nabi Muhammad. Saya pengikutnya, saya umatnya. Pret. Nabi Muhammad ibadahnya Jumat, saya ibadahnya Rabu. Nabi Muhammad tidak makan babi, saya pesta babi. Nabi Muhammad bersunat, saya tidak bersunat. Hah? Tidak masalah. Tapi yang bermasalah adalah ketika Anda mengaku pengikut Yesus, tapi justru berlawanan, bertentangan dengan Yesus. Pikirkan itu, renungkan itu. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dari sekte mana bang? Dari sekte mana? Sekte apa nih? Katolik, Protestan? Protestan bang. Oke. Sudah menyimak tadi bincang-bincang Ya, kami? sebagian. Silakan ditanggapi.
Ya, ada beberapa yang sebagian yang saya tanggapi Bang dengan Silakan. kata Abang tadi. Ya, Silakan. Abang kan membahas perbandingan antara Yesus dan Muhammad kan. Nggak masalah, itu memang ada beberapa dan juga yang harus juga kita perbandingkan untuk antara Yesus dan Muhammad. Hanya saja Abang terlalu merasa bahwa tanggapan Abang terhadap Muhammad itu lebih daripada Yesus gitu. Ya. Halo, gimana Bang? Iya, lanjut Bang, lanjut. Silakan. Abang membandingkan Yesus dengan Muhammad ini, menurut Abang Nabi Muhammad lebih daripada Yesus gitu. Jadi ada beberapa yang saya tanggapi ini kekeliruan, bukan kekeliruan juga. Jadi kayak pertanyaan, semacam pertanyaan loh. Kalau seandainya kita membanding-bandingkan ya, dari asal usul kayak seperti Yesus kan, jejaknya masa lalunya kan itu jelas bahwa itu bukan ada tahun berapa dia lahirnya, dia tinggal di mana, jelas. Ini pertanyaan saya begini Bang, ini kalau Nabi Muhammad itu di masa apa, dan itu dia di masa, maksudnya tahun berapa, masih berapa lah dia lahir gitu, maksudnya gitu Bang. Mau tanya dulu. Itu Bang, pertanyaan saya. Iya, saya luruskan dulu Bang ya. Ini tema kita terkait dengan dusta dalam segala hal. Bukan tema bukan materi yang Anda sajikan. Bahwa di dalam Islam larangan berbohong itu jelas. Bahkan Allah melaknat orang-orang yang berbohong. Nah, kalau di agama Anda justru mencontohkan boleh dusta dalam segala hal. Termasuk dalam hal menyebarkan agama. Sederhananya, istilah-istilah Al-Quran yang dipakai oleh orang-orang Kristen, dengan serampangan mereka menggunakannya bukan pada tempatnya. Contoh, sampul kitab Anda itu disebut Alkitab. Dari situ aja sudah ketahuan ini dusta. Ini dusta. Dan Anda merasa nyaman dengan kedustaan itu. Maksudnya dari sampul Alkitab itu dusta. Dusta dari mana? Iya, karena isinya bukan Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Begitu kita buka kitab saudara, isinya surat-surat orang Roma. Surat Paulus ke orang Roma, surat Paulus ke orang yang ada di Efesus. Kenapa bisa sampulnya Anda tulisi Alkitab? Kan harusnya kumpulan surat-surat. Kenapa disebut Alkitab? Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Dari situ aja sudah kelihatan bohong. Contoh. Ada orang menggunakan seragam TNI. Tapi ternyata isinya bukan TNI. Itu dusta, itu menipu, itu menyesatkan. Mengaku kemana-mana, saya adalah seorang TNI dengan atribut yang dipakai, tapi itu gadungan. Begitulah kitab saudara. Sampulnya Alkitab, tapi isinya bukan isi Al-Quran. Baik. Itu, silakan. Berarti Anda merasa ini berbicara tentang kitabnya orang Kristen tadi kayak sampulnya ya, itu contoh kecil aja dulu. Ya, bagaimana bisa kamu simpulkan bahwa ini tadi yang kamu contohkan tentang sampulnya kitabnya orang Kristen itu sebagai dusta, itu salah? Dengan itu tanggapanmu itu dari mana asalnya? Contohnya dulu ini Bang.
Contohnya ini saya contohkan nih. Tertulis di luar bahasa nih. Begitu dibuka bahasa Bugis. Menipu nggak buku ini? Di situ saya nggak bertanya tentang hal semacam itu, yang saya tanya tentang Alkitab. Nah, buku Kata Anda dasar buku Anda tertulis Alkitab. Begitu dibuka surat-surat Paulus, surat-surat Lukas, Markus. Dusta enggak tuh? Iya dusta. Sama itu tadi, tertulis bahasa Ibrani. Begitu dibuka bahasa Bugis. Dusta buku ini. Karena penulis semua Alkitab itu berdasarkan fakta, dan itu ada. Bukan. Pahami dulu kata Alkitab. Pahami dulu apa itu Alkitab. Apa itu kata Alkitab. Pahami itu dulu. Nggak bisa, kamu tuh nggak bisa maksakan. Lu kok nggak bisa pula? Nggak bisa maksakan pemikiranmu tentang Oh, tidak bisa. apa yang nggak bisa. Saudara, harus Anda dudukkan dulu Alkitab itu apa. Nggak bisa. Itu namanya Oh, nggak bisa asal kamu ngomong. Nggak ada terlalu yang- memaksakan diri. Anda yang memaksakan diri berpura-pura blow on, bukan saya. Itu kamu yang Sekarang memaksakan diri. sampul buku Anda dalam bahasa aslinya apa namanya? Kalau di kayak di Eropa ya bebas. Kalau di Indonesia ya Coba. Alkitab. Nenekmu kiper. Coba kau bahasa Indonesia kan Bible. Bahasa Indonesia kan? Apa bahasa Indonesianya Bible? Nenekmu kiper. Itulah kalian itu berdusta dalam segala hal. Bible itu bukan Alkitab. Bible itu artinya buku. Buku. Aku mau tanya begini. Kamu masalah sampul kitab aja kamu Sudah dusta. permasalahkan. Oh iya dong. Ini itu maumu. Itu maumu karena kau dusta. Ini sampulnya salah. Tidak sesuai dengan isinya, itu dusta namanya. Masalahnya di mana? Kalau itu bebas dengan Ini tips ini. Kau bungkus habis itu kau tulis di luar buah durian. Begitu kau buka isinya tisu. Dusta enggak itu? kamu ngawur. Gila memang gila kau. Paksakan diri Gila memang. Dia argumen. Kamu yang tidak mau tahu, kau yang tidak mau tahu nih. Ada tisu. Ada tisu. Bahasa apa? Bebas itu apa? Kamu udah lama banget saya lihat. Kamu udah lama Ada banget. tisu. Ada tisu. Lalu dibungkus nih, tisunya dibungkus. Habis itu ditulis di luarnya, ini buah durian. Salah. Isinya tisu. Ini isinya tisu. Menurutmu ini dusta atau tidak? Salah. Kalau sistem Menurutmu itu dusta atau tidak? Ini dibungkus dengan sebutan ini buah durian. Sejak kapan Bible itu? Ini saya tanya dulu samamu. Ini saya tanya. Ini dibungkus, terus ditulis di luarnya durian. 11.000. Durian. Masa Menurut Anda itu dusta atau tidak? kamu bisa bahasa Inggris apa nggak sih? Bible artinya apa? Bible artinya apa? Bible artinya apa? Alkitab. Alkitab itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Alkitab itu bahasa Arab? Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya? Atau kitab. Bahasa Arabnya apa? Saya nggak tahu bahasa Arab. Ya itulah Alkitab, tuyul. Yang kita tanya, yang kita bahas ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Oke. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Oke, kalau buku matematika boleh disebut Alkitab matematika? Nggak tahu saya. Bisa. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Gak usah muter-muter kan. Kenapa tidak bisa? Tentang kita. Kenapa tidak bisa buku matematika disebut Alkitab matematika? Kenapa nggak bisa? Yang kita bahas ini tentang ya. Kamu tadi ngomong loh. Kena lagi. Alkitab itu Kena lagi. bahasa Inggris. Bible bahasa Inggris. Ya. Bahasa Indonesianya buku. Oh, mana ada buku. Parah ini. Ternyata kualitas begini kamu cuma besar ngomong doang kamu.
Itu Apalagi kalau Alkitab. tanya lain. Alkitab itu apa artinya? Oke, kita Alkitab. nggak usah. Apa arti Alkitab? Nggak usah debat kusir. Semua di sini. Apakah arti Alkitab itu apa? Alkitab itu artinya apa? Alkitab itu Artinya? itu merupakan Itu bukan saya tanya apa itu Alkitab. Saya tanya apa arti Alkitab? ya Alkitab itu firman Tuhan. Inilah kalau agamanya penuh dengan dusta. Alkitab artinya apa? Alkitab artinya adalah udah terdiam dia, saudara-saudara. Terserahmu lah, walaupun kamu ngomong panjang. Yang penting. Ya, soalnya mau dijawab bagaimana Itulah yang saya katakan, agamamu itu disebarkan dengan segala-galanya dusta. karena kamu Agamamu disebarkan dalam dusta segala hal. Saya mencoba untuk menyadarkan Anda loh, Enggak, bahwa agama Anda itu disebarkan dengan segala dusta. justru karena kamu ada di sini menyesatkan Kok orang. siapa yang menyesatkan? Bible bahasa Indonesianya buku. Kenapa lari ke bahasa Arab Alkitab? Tujuannya apa? Tujuannya untuk nipu orang Islam, Di sini supaya orang ada Islam menganggap 12.000. bahwa surat-surat dari Barat itu adalah Di sini ada 12 Alkitab. orang penonton. Coba tanya atau mereka searching di Google. Kayaknya ada yang paham tentang namanya Bible itu. Buku Bible. Alkitab. Alkitab, Bible karena itu Anda sudah menggunakan dari sejak Belanda masuk ke Indonesia, menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Tapi Makanya jangan sebutan pakai masker. Bible itu disebutnya Alkitab. Ya. Allahu Akbar, Masya Ini Allah. kesalahan udah dua ini. Bilangnya Bible itu buku, padahal Bible itu Alkitab atau kitab, ya kan? Terus tanya itu Alkitab itu apa gitu? Ya, apa Artinya arti? firman Tuhan itu. Firman Tuhan. Oke. Firman Tuhan kamu bilang. Oke. Lukas itu Tuhan. Bukan. Loh, kok bilang firman Tuhan tulisan Lukas? Berarti saya bertanya balik ini. Hah? Nah, itu kalau Al-Quran itu apa? Firman Tuhan bukan? Firman Allah. Firman Allah. Ya. Kalau saya tanya, Hah? sapi betina itu kalian lihat kurban itu Sapi betina itu kisah tentang orang-orang Yahudi. makanya itu Isinya, makanya, dengar. Al-Baqarah itu isinya tentang sapi betina. Sekarang Makanya kalau saya kitabmu, ngomong. dengar, kalau kitabmu berbicara nama kitabmu Roma, kenapa bukan Roma dibahas di dalamnya? Lah, kenapa? Nama kenapa kitabmu enggak? Lukas. Kenapa Kenapa enggak isinya bukan tidak membahas kenapa, Lukas? Kenapa enggak nama Tuhan yang dikasih? Coba. Kenapa harus untuk betina? Lah, Gitu. itu kan nama Mana surah. betina tuh? Bahasan yang dibahas dalam surah Al-Baqarah itu tentang sapi betina. Itu kan nama suratnya. Ayo. Itu kan Ayo. nama suratnya Lukas. Nama suratnya Lukas. Kenapa nggak bahas Lukas di dalamnya? Kenapa bahas Yesus? Ayo. Karena itu penulisnya. Berarti Anda mengatakan firman Tuhan, berarti firman Lukas, berarti Lukas Tuhan lo. Karena kamu memaksakan diri. Pikiranmu. Kamu yang tadi nyodorkan ke saya. Kamu yang nyodorkan ke saya. Kamu bilang tadi kitabmu itu firman Tuhan. Siapa Tuhannya yang berfirman? Di Lukas itu Tuhan siapa yang berfirman di Lukas? Salah kamu bro. Pemikiran itu cacat. Di buku Lukas itu Tuhan namanya mana yang berfirman? kamu memaksakan diri dengar. Eh. Kamu dengar. Itu kesalahan cacat berpikir namanya. So tahu tapi bodoh blow on, bikin malu Kristen. Sudah bodoh, sombong, blow on, ilmu nggak ada. Tipu-tipu nutupi rasa tipunya dengan cara so pintar so paten, ilmu nggak ada. Nih, ini. Ini apa namanya? Tisu. Dibungkus, terus di sampulnya ditulis sepatu. Begitu dibuka, isinya tisu.
Nipu nggak tuh? Ya nipu dong. Ada Allah di situ dipakai, ya kan? Ada iman, ada ayat, ada Roh Kudus, ada kata-kata apa? Kalam, ilahi, soleh, nabi, rasul, malaikat, iblis, setan. Padahal kalau mereka ingin menerjemahkan pneuma masuk ke dalam bahasa Indonesia, kan bisa disebut hantu aja. Ngapain harus setan? Kenapa harus iblis? Kenapa harus menggunakan bahasa Al-Quran? Malaikat, kenapa harus pakai bahasa Al-Quran? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia aja? Malaikat, kalau dikatakan dalam kitabnya kalian itu, ya sebut aja makhluk langit. Ya kan? Kenapa harus niru-niru Al-Quran? Kenapa harus niru-niru Al-Quran? Kenapa tidak menghilangkan istilah-istilah Al-Quran saja? Supaya kalian itu punya harga diri. Supaya kalian itu punya jati diri. Supaya kalian itu punya wibawa. Kenapa harus menggunakan istilah kitab suci Al-Quranul Karim? Biasanya sesuatu yang ditiru itu sesuatu yang benar. Al-Quran tidak pernah meniru Bible, tapi Bible meniru Al-Quran. Subhanallah. Gitu saudara-saudaraku, yang meniru itulah yang pasti jatuh cinta kepada yang benar. Kalian niru-niru karena merasa Quran itu sudah mantep, makanya ditiru. Kalau Al-Quran tidak mantep, tidak mungkin ditiru. Itu pasti, kawan. Silakan teman-teman, minta permintaan. Silakan. Ehad, silakan minta permintaan lagi, Ehad. Anda senakan tadi tapi nggak bisa. Minta lagi permintaan. Kelihatannya Anda sedikit berilmu daripada mereka-mereka yang tadi. Ayo naik sini. Ehad Pramura. Siapa namanya? Ehad Pramura. Minta lagi. Aku mau yang berisi sedikit. Jangan modal congor. Halo. Semangat malam. Iya, malam. Dari mana? Katolik, Protestan? Saya Katolik. Oke, silakan buka kameranya, Bang. Sip. Salam kenal. Oke. Salam kenal, Bang. Iya, tadi sudah mendengarkan? Sudah. Silakan ditanggapin. Ini kan tadi saya dengar diperdebatkan sebelumnya tentang Bible, terjemahannya itu abang bilang buku. Ya. Ya. Kalau menurut saya itu, dan setelah saya lihat dari terjemahannya, sebenarnya Bible itu bukan buku, tapi dia itu memang Alkitab, yang dalam Alkitab itu sebenarnya adalah tuntunan hidup kita sebagai orang beriman kepada Tuhan. Kenapa harus Alkitab? Kenapa harus Alkitab? Karena itu yang kami imani. Berarti boleh berdusta kan? Menggunakan istilah Al-Quran. Yang berdusta siapa? Ya itu kitabmu. Kenapa pakai sampul Alkitab? Dusta berarti. Sama sekali kami nggak pernah berbicara tentang dusta di Alkitab kami. Loh, sampulnya aja sudah dusta.
Sampulnya saja udah dusta. Coba abang bilang dusta kan? Coba abang dulu yang bertanya. Dari mana abang bilang dusta? Coba abang terjemahkan arti dari Alkitab itu apa? Alkitab itu firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah. Iya. Firman Tuhan. Iya, bukan Allah. Firman Allah. Iya. Bagi Muslim kan? Justru karena itu, kenapa kalian pakai? Apa? Kami tidak. Kami ini tidak menggubris soal orang Muslim. Kami ya itulah pendusta, itulah ciri-ciri pendusta. EGP yang penting kami pakai. EGP itu bukan Alkitab, yang penting kami nyaman dengan kata itu. Itu menurut abang lah dulu itu. Itu abang menurut Lah abang. bukan, saatnya lah Anda sadar bahwa kitab Anda itu bukan Alkitab. Buku. Sampai kapan pun abang sadarkan itu, kami mengimani yang telah Namanya tertulis. orang yang sudah dijerat dengan tipu daya, ya begitu. Dan kami tidak merasa tertipu daya itu. Ya pula dia, memang Bang. orang yang tidak merasa tertipu, orang yang sedang ditipu nggak merasa tertipu, memang wajar. Kan sudah dijerat dengan tipu daya. Coba abang tulislah dulu di pencarian Google, apa itu artinya Alkitab. Dan jawabannya bukan buku. Lalu apa? Ejaan, coba abang kan tahu kan. Enggak, saya tanya. Lalu apa kalau bukan buku? Kalau Alkitab itu apa? Arti Alkitab itu? Iya. Apa arti Iya, Alkitab? tuntunan hidup kita dari 64 kitab. Itu kumpulan buku-buku. Kumpulan Bukan buku-buku Anda itu Bukan kumpulan buku-buku loh Bang. Gini ya. Bible dulu, Bible. Ini. Dalam bahasa Yunaninya kitab Anda disebut apa? Bible itu Alkitab. Ini, tunggu dulu. Asli bahasa yang digunakan kitab Anda apa? Yunani? Ibrani. Itu kitabnya Yahudi, coy. Jangan lagi kau copet kitabnya Ibrani, orang Yahudi lagi, kau korban lagi Yahudi nanti. Cukuplah kami di sini. Bukan. Artinya kita kan ini sharing ini. Kita kepala dingin. Perjanjian ini. lama itu hasil curian dari agama Yahudi. Catat itu. Sekarang. Bukan curian. Bukan Lalu curian. Dari mana abang bilang curian? Lah, kitabnya Yahudi ya untuk Yahudi. Kalian Yahudi rupanya. Kami kan sebelum ada perjanjian baru, kami kan mengimani perjanjian lama. Kami siapa? Kalian siapa? Kalian Yahudi. Perjanjian lama bukan itu kitabnya Yahudi. Nah, kenapa ada barangnya orang sama kalian? Bang, abang ini kan di Indonesia, tapi ajaran yang abang anut kan dari Arab. Karena Kan sama aja itu, Bang. Al-Quran memang diwahyukan untuk seluruh manusia. Berbeda dengan kitabnya Yahudi hanya untuk Yahudi, bukan untuk seluruh manusia. Bukan untuk seluruh manusia. Bukan dong. Ya, Coba Anda memang. baca. Nah, Itu terus udah kenapa pasti. ada di Anda? Udah Kenapa ada pasti di itu, Bang. Kenapa ada di Anda? Karena abang kan gak mengimani itu. Kitabnya berbunyi begitu kok. Ulangan 33, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Taurat itu hanya milik kepunyaan Yakub, keturunan Yakub. Anda keturunan Yakub? Bukan. Nah, kenapa ada kitabnya Yakub di Anda? Karena agama Anda boleh berdusta dalam segala hal. Itu kan Bang, itu dari perjanjian lamanya itu masalahnya. Kitabnya Yahudi itu bukan perjanjian lama, itu perjanjian baru. Yang Anda sebut perjanjian lama itu perjanjian barunya Yahudi. Perjanjian baru itu tulisan dari murid Tuhan Yesus. Matius, itulah Markus, Lukas, dusta, itu Lukas, dusta. Yohanes. Itu dusta. Siapa bilang dusta, Bangku? Oke, dengarkan. Siapa bilang Yeremia 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Hukum Taurat
yang dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel disebut perjanjian baru. Kalau Taurat disebut perjanjian baru, lalu kitab Paulus itu disebut apa? Orang perjanjian baru kok dibilang perjanjian lama? Dusta lagi. Selalu aja dusta. Perjanjian baru dibilang perjanjian lama, dusta lagi. Dusta dalam segala hal. Perjanjian lama disebut perjanjian apa? Perjanjian barunya Yahudi dibilang perjanjian lama. Dusta lagi. Masuk ke Indonesia, surat-suratnya orang-orang barat dibilang lagi Alkitab. Dusta lagi. Agama Anda itu berdiri di situ, nggak kemana-mana, di situ aja muter-muter. Perjanjian lama kitabnya Yahudi, perjanjian baru istilah Tuhannya umat Islam di dalam. Terus kapan kalian bisa berdiri sendiri? Kapan? Kapan Kristen itu bisa berdiri sendiri? Kapan? Kok pede kali abang merasa kami ini mengikut kalian? Hey, Kenapa pede kali? Coba abang cerita dulu. Kitab Anda saja itu sudah Islam punya. Sebutan Alkitab itu punya Islam. Dari mana lah? Kitab kami abang bilang dari capokan dari Islam. Sekarang bahasa Yunaninya kitab Anda apa? Sampulnya. Kalau masalah itu aku nggak tahu bahasa Yunaninya. Yang saya tahu jangan so tahu. Kalau disampaikan itu lah dong, dengar dong. Alkitab itu bahasa Arab. Alkitab bahasa Arab. Itu, yes. Anda punya kitab dari Belanda. Anda punya kitab dari Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan? Bukan ke dalam bahasa Arab kan? Iya. Dari mana? Nah, terus kenapa? Terus kenapa larinya ke Alkitab kalau begitu? Alkitab itu kan terjemahan bahasa Indonesia yang telah diterjemahkan. Dia dari Bible. Bible ke bahasa Indonesia apa? Bible ke bahasa Indonesia apa? Diterjemahkan jadi Alkitab. Itu Alkitab itu bahasa Indonesia rupanya? Iya, Alkitab itu bahasa Indonesia. Kata siapa? Kata Google, kata saya, kata orang-orang banyak. Sekarang kalau Alkitab itu definisinya apa? Alkitab itu adalah tuntunan hidup dari surat-surat yang iya. Coba abang buat dulu. Itu kumpulan surat-surat. Kenapa lari ke Alkitab? Biblos diindonesiakan itu buku-buku. Kalau mau diarabkan, kalau mau diarabkan kutubun. Sebenarnya gini aja bang, saya sama yang abang di pikiran abang itu memang nggak bisa ku terima, dan yang di pikiranku itu nggak bisa abang terima. Tidak, agama Anda disebarkan dengan cara-cara dusta. Memang dusta. Jadi saya hanya tidak terima. Buku di Indonesia kan jadinya Alkitab. Kan ngaco. Kenapa ngaco? Itu nggak ada Alkitab ngaco, itu bahasa Arab tuyul. Itu kan bahasa menurut Arab. Lah memang itu kaidahnya kok. Itu menurut abang. Lah itu memang itu kaidahnya. Sekarang kalau buku matematika bisa nggak disebut Alkitab matematika? Bisa nggak? Gini aja. Bisa nggak? Yang buku hanya, fisika bisa nggak disebut Alkitab fisika? Bisa. Sebentar. Saya bicara. Bisa nggak? Bisa nggak? Buku resep bisa nggak Alkitab resep? Bisa nggak? Buku Tatang Sutarma bisa nggak Alkitab Tatang Sutarma? Bisa nggak? Tidak bisa, karena Alkitab itu, dengar, Alkitab itu adalah nama dari Al-Quran, firman Allah. Kalian kenapa lari ke Alkitab? Supaya bisa menipu umat Islam. Udah, yang saya hanya bilang itu bang. Supaya bisa nyamar-nyamar. Agama kalian itu memang suka nyamar-nyamar supaya bisa memurtadkan orang Islam. Judul abang ini aja, dusta dalam segala hal. Kami ini nggak kekurangan orang kalau di Katolik. Kami ini bangga atas kekatolikan kami. Yang bilang tidak bangga siapa? Iblis bangga dengan keiblisannya. Catat itu. Iblis tidak pernah menyesal jadi iblis.
Jadi kalau hanya gara-gara Katolik Anda bangga, ya silakan aja. Abang kalau bangga jadi diri abang, coba buka masker abang. Abang bangga nggak? Di dalam masker saya ini ada hidung, ada gigi. Itu isinya. Sesuai dengan isinya. Tapi kalau Itulah. kitabmu isinya tisu, sampul di luarnya apa? Sepatu. Kita Masker yang ditutup masker ini pipi, gigi, lidah, bibir, hidung. Isinya selesai kita. sesuai. Udah selesai kita berdebat masalah itu. Nggak ada Tapi gunanya, kalau Bang. kitab saudara, Kita lain butuh toleransi. sampulnya, lain Kita hanya isinya. butuh toleransi di Indonesia. Dengan cara Kita dusta, butuh toleransi dengan cara berdusta. Tidak ada yang berdusta. Nenekmu kiper, Agama nenekmu kiper. Memang. Agamamu Terus kenapa untuk- agamamu pakai istilah agamaku? agama kami untuk kami. Terus kenapa agamamu menggunakan istilah agamaku? Anak-anak bangsa ini Kenapa kemudian agamamu menggunakan perlu istilah toleransi dan menggunakan istilah agamaku? orang-orang Kenapa? seperti abang Jangan ini kau adalah pemecah ajari belah umat bangsa. Islam toleransi. Jangan kau ajari umat Islam toleransi. Kamu ini Kalian pengikut pemecah belah agama bangsa. penjajah. Kamu pengikut agama penjajah. Kami tidak usir Kamu dari negara pemecah ini. belah bangsa. Ingat Kamu ini itu. pemecah belah Jangan bangsa. kau ajarkan sama Islam toleransi. Kalian jumlahnya Kamu cuma setai ini gigi. perusak Hei, anak bangsa. Jumlahmu itu cuma setai gigi di Nusantara ini. Kamu damai kan di Indonesia kan? Damai kan? Ada. Kamu ini Damai kan? perusak bangsa. Justru karena umat Islam tidak pernah angkat bicara, kalian seenak perutnya mengambil istilah Islam. Paham? Bang. Karena Bang, saking sabarnya umat Islam terhadap kalian, saking Saya- toleransinya umat saya Islam kepada punya kalian, saudara banyak maka orang kalian Islam. itu semena-mena, Dan semena-mena kami hidup merampok rukun di sini. istilah Al-Quran. dan tidak seperti kamu. Karena Dan umat tidak Islam seperti itu kamu. terlalu sabar, makanya kalian bebas Iya, merampok tidak istilah seperti Al-Quran. kamu. Paham? Juma, Kenapa gitu? Paham? Paham? kami ini hidup Apa? rukun di sini bersama saudara Iya kami agama rukun Islam. karena umat Islam mayoritas. Coba kamu yang mayoritas. Dan kamu ini pemecah Rukun belah karena anak kami bangsa. yang mayoritas. Coba kalau kau yang mayoritas bisa rukun. Kamu ini pemecah bangsa. Kami ini mayoritas di dunia. Kami ini Nenekmu mayoritas kiper. di dunia. Hei, umat Islam lebih banyak sekarang di dunia daripada kalian. Umat Islam lebih banyak. Baca Umat artikelnya, Islam jangan lebih ngomong. banyak. Itu 5 tahun yang lalu. Sekarang umat Islam yang artikelnya. mayoritas sekarang itu bukan kalian Baca lagi. artikelnya, Bang. Jangan asal bicara kita. Nenekmu kiper. Dalam segala hal kau bisa berdusta. Anak orang kau bisa bilang Tuhan. Kau jangan Anak orang aja kau bisa bilang Tuhan. Anak orang aja kau bilang Tuhan, betul? Aja lu dia biar Memang agamamu begitu? Itu fakta, itu real. Itu real, itu fakta. Udahlah. sama orang kayak gitu loh. Itu sebutan Alkitabmu itu, sebutan kitabmu itu kau ganti dulu. Ganti, keluarkan semua istilah Islam dari Bible. Itu sengaja Keluarkan gitu. semua Dan tidak istilah-istilah Islam dari Biblemu. Keluarkan. Udahlah. Salam damai. Keluarkan untuk kita semua ya. istilah-istilah Al-Quran di Biblemu. Ini aja, udah. Supaya Salam kau tidak damai disebut untuk kita. pendusta. Itu yang perlu. Jangan Itu kau yang ajarkan perlu umat untuk kita, Islam salam berdamai. Umat Islam itu artinya damai. Ya sudah. Paham itu? Ya sudah, makanya jangan kau ajarkan kami. Kami hanya menuntut istilah Harus Al-Quran diajarkan. dilepaskan dari Bible. Baik. Kami hanya menuntut hak kami. Keluarkan istilah Islam dari kitab kau. Itu aja. Enggak ada kami mau ribut, enggak ada. Kami hanya ingin mendudukkan agamamu, agama kami, agamamu, agamamu. Dengan cara apa? Lepaskan istilah Al-Quran di kitabmu. Selesai. Jangan pula, ini kita harus mengajarkan toleransi. Hei, jangan kau ajari kami toleransi, jangan. Jangan kau ajarin kami toleransi. Jumlah kami 87%. Jumlahmu cuma segini. Damai kan? Kurang toleransi apa kami? Justru karena kami ini damai, kalian semena-mena, kalian seenak perut. Ya. Ada nggak kau lihat ustadz kami berpenampilan seperti pendeta? Gak ada. Tapi kalian para pendebat Kristen tampil seperti ustadz. Apa itu maksudnya? Hah? Ada nggak kau lihat kemudian terjemahan Al-Quran itu menggunakan istilah-istilah Bible? Ada? Ada? Tidak ada. Kalianlah yang menggunakan terjemahan-terjemahan kalian dengan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Siapa yang tidak toleransi di situ? Dan siapa yang intoleran di sana? Hah? Ada kami menggunakan nama Tuhanmu masuk ke dalam terjemahan Al-Quran? Ada? Halaman pertama di kitab yang Anda gunakan sudah ada nama Allah di situ. Nama Tuhan kami.
Habis itu Anda ingin mengajarkan kami toleransi. Prep. Jangan salah. Saya baru ngangkat sedikit kata-kata Alkitab. Anda sudah kepanasan. Anda harusnya sadar, oh iya ya. Sebegitu lamanya kita selama ini menggunakan istilah-istilah Islam ya. Tapi umat Islam tidak pernah keberatan, tidak pernah ini. Makanya kalian bebas aja menggunakan itu kan. Iya kan? Tapi kami punya pemikiran sekarang nih. Kalau ini dibiarkan terus, bagaimana dengan anak cucu kami nanti? Bagaimana kalau umat Islam itu sudah tak ada lagi apologet Islamnya? Hah? Bisa jadi hari Natal kau sebut Idul Fitri juga. Bisa jadi dari Alkitab berubah jadi Al-Quran. 100 tahun ke depan bisa jadi. Ya kan? Bisa, kenapa tidak? Karena itu tadi 1 Korintus 9, 22, 21, 22. Begitu saudara. Sederhana kok itu. Sederhana. Kalau kalian itu mau melembutkan hati. Iya toh. Masakan Bible kok ganti jadi Alkitab? Kan gak nyambung. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Tuh, Al-Quran punya merek. Al-Quran punya nama. Kamu pakai, kawan. Ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Jadi yang berhak menggunakan kata Alkitab hanyalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulisan Lukas disebut Alkitab. Tulisan Paulus disebut Alkitab. Belajar dong, belajar. Kalau disampaikan kebenaran itu yang terima, jangan gengsi. Iya kah bang? Ya iya, harus kayak gitu dong. Susah kali dibilangnya. Gak malu apa? Emang gak ada kata-kata lain? Kumpulan buku-buku. Kenapa harus ikut-ikut Islam? Kenapa gak sekali masuk Islam aja? Kalau pingin kitabnya disebut Alkitab. Al-Quran itu nama lainnya Alkitab. Begitu saudara. Kena pembatasan lagi dari Nyik Nyok. Halo, selamat malam. Halo. Mati ya. Udahlah. Berngorok. Halo, semangat malam. Ya, halo Bang Juma. Iya, sudah lihat saya tadi dengan teman sebelumnya Bang? Kebetulan tadi lagi emosi-emosian saya lihat. Enggak, ngotot. Yang adem aja, emosi, yang adem. ngotot. Iya, silakan Bang. Bagaimana Anda menyikapi tema saya dusta dalam segala hal? Ya, kalau yang tidak taat ya pastilah, kalau dia berjiwa iblis, berhati iblis ya berdusta segala hal. Iya. Jadi kalau dia berdusta segala hal berarti berjiwa iblis. Ya iyalah, namanya juga berdusta segala. Boleh nggak saya mengaku orang Batak Bang kepada orang Batak?
sukunya misalkan Sunda. Saya Bugis, saya kalau Bugis Makassar. Saya ketemu orang Sunda, saya bilang Sunda. Ketemu orang Batak, saya bilang Batak. Ketemu Orang orang Batak Manado, dulu saya lah. bilang Manado. ke orang Batak dulu, karena orang Batak itu boleh dibilang nggak langsung asal diangkat, sama kayak putrinya. Enggak, Jokowi. saya ini jelas-jelas orang Bugis Makassar. Tiba Oh, iya. ketemu dengan orang Batak, saya mengaku orang Batak. Boleh nggak begitu? Maksudnya nggak resmi diangkat, nggak resmi. Enggak, seizin dan saya mengaku di hadapan mereka saya orang Batak supaya saya dapat keuntungan dari mereka. Dengan mereka tertipu kalau saya ini Batak. Akhirnya mereka Beda mempercayakan. Gini Bang Juma, biar kita simak pembicaraannya. Mengaku sama mengaku-ngaku beda. Saya mengaku sebagai orang Batak, tujuannya supaya saya memenangkan orang Batak. Saya mengaku kepada orang Cina, tujuannya supaya saya memenangkan orang Cina. Besok saya mengaku lagi tuh sebagai orang Sunda, supaya besok saya dapat pengikut dari Sunda. Boleh nggak saya kayak gitu? Enggak, maksud saya kalau dibilang mengaku orang Batak berarti dia udah dibikin marga, diakui dia Batak. Kalau mengaku-ngaku berbohong. Beda. Gitu loh. Nah, Ya. berbohong berarti. Biar Boleh nggak jelas itu? ke depan. Biar jelas Boleh ke nggak begitu, Bang? pembicaraan kita. Mengaku-ngaku tak mengaku. Mengaku-ngaku lah. Mengaku-ngaku kalau ya Pak, nggak boleh kalau dia mengaku-ngaku. Setiap Saudara, mengaku-ngaku itu udah salah. kalau ada orang bukan Batak mengaku Batak, itu sudah mengaku-ngaku. Gak usah dipelintir lagi. Bukan orang Sunda mengaku Sunda, itu sudah ngaku-ngaku Jadi Sunda. maksud saya gini Bang Juma, yang ke Bobi Nasution kan diangkat anaknya Jokowi itu, Pak Presiden sebelum Prabowo itu kan mengaku dia Batak, aslinya kan dia Jawa, tapi bukan mengaku-ngaku, dia mengakui bahwa dia udah Batak resmi, bapak dia marga Siregar gitu loh, kira-kira gitu tujuan saya, biar adem gitu Terima loh. kasih Saudara Bintang, Barakallahu Fik. Iya, bagaimana dengan sikap Paulus yang mengaku ke semua orang? Dia mengaku segala-galanya ke segala-galanya. Gimana menurut Abang tuh? Bagus nggak begitu? Kalau kita mengomentari Paulus terlalu apa ya? Kalau saya mengomentari Paulus itu, mereka itu udah pilihannya, namanya juga rasul-rasul yang udah tertulis di kitab suci ya. Maksud Berarti saya dipilih gini, dengan cara berdusta begitu boleh? kalau itu kita ranah manusia, tidak mungkin kita bisa mengintervensi intinya pilihan Tuhan ya. Gimana mau saya bilangnya? Jadi Tuhan Anda memilih orang untuk berdusta gitu, untuk menyebarkan agamanya. Tuhan Anda maksudnya. maksud saya- Lalu siapa yang memilih Paulus menjadi pendusta? Tuhan atau iblis? Tapi kan masalah di atas pendusta malah dia sebelum dipilih, di atas pendusta malah menghilangkan nyawa kan gitu. Wah, mulai dia ngaku pembunuh, dia ngaku itu. Dia ngaku. Ini masalahnya dia, polanya sama seperti Kristen setelah masuk ke Indonesia. Dia menyamakan dirinya. 1 Korintus 9, aku menjadi segala-galanya supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Boleh ternyata begitu dalam agama saudara. Anda boleh mengaku orang Bugis supaya Anda bisa memurtadkan Bugis. Anda boleh mengaku Sunda supaya Anda memurtadkan orang Sunda. Anda boleh menggunakan istilah Alkitab supaya bisa memurtadkan orang Islam. Anda boleh menggunakan istilah Allah, Roh Kudus supaya bisa kemudian memurtadkan umat Islam. Itulah agama saudara. Istilah-istilah Al-Quran diambil supaya tampil seperti umat Islam. Istilah-istilah Yahudi diambil supaya tampil seperti agama Yahudi. Itulah agama saudara. Masuk ke Bali, ambil istilah orang-orang Sunda, orang Hindu. Gitu. Kenapa bisa seperti itu di agama saudara? Kok menghalalkan segala cara? Itu maksud saya tadi Bang Juma. Jadi misalkan tadi kan analoginya udah dibikin Bang Juma itu. Misalkan saya
Dari mana tadi asal Bang Juma? Saya Bugis Makassar, Bang. Bugis. Saya orang nggak ada Sulawesi. marga. Sulawesi, Bugis nggak ada marga, terus mengaku jadi orang Batak, berarti kan resmi. Intinya pasti segala sesuatu yang tadinya dia bukan bermarga, ya resmi. Pasti itu secara adat, secara apa. Kalau di suatu negara tentu seizin yang berkompeten, kan gitu. Jadi kita lari merujuk ke yang tadi, bawa-bawa Alkitab. Al itu memang saya tahu, setiap al itu dari bahasa Arab, awalnya al gitu loh. Nah, cuma itu doang kan. Jadi ini terjadi di Indonesia. Tentu kalau yang berbahasa Indonesia, kalau yang saya pegang karena saya orang Batak, Bible. Kalau saya karena saya Batak, ibadah saya juga 2 versi. Yang pagi bahasa Indonesia Alkitab, yang siang ibadahnya khusus bahasa daerah namanya Bible. Di sana juga kalau tulisan itu, contoh pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Allahnya juga enggak ada. Di mulana di toppade batama langit dohot tano. Gitu kira-kira begitu maksud saya. Nah, itu kan hanya di bahasa gitu, tapi merujuk tetap kepada Allah yang satu. Jadi kira-kira begitu. Ya, berarti dibikin Alkitab dalam bahasa Indonesia, kita tinggal di Indonesia ditulis Alkitab, tentu kan itu ibaratnya yang tadi resmi, bukan mengaku-ngaku, tapi dia ngaku gitu loh. Ngaku bahwa itu kayak saya, berarti karena saya ngaku. Itu bahasa Arab, tentu al itu bahasa Arab. Kan enak kan diskusinya. Jadi kalau di agama saudara bukan enak. Saya merasa ini orang lihai kali menipu. Lincah kali. Lincah kali dia caranya menutupi. Ini Bang Juma adem, kan sehat kita kalau adem. Bukan adem. Saya melihat ular apa lagi nih yang di dalam orang ini. Kalau yang tadi ularnya berbeda, ini lain lagi ularnya nih. Dia mencoba seakan-akan bahwa mengaku dengan ngaku-ngaku itu berbeda. Kalau yang Anda tadi sebutkan itu pengakuan karena sudah punya legalitas. Tapi yang dipraktekkan agama saudara itu beda. Memang sudah dari asalnya boleh berpura-pura, boleh mengelabui, boleh dengan maksud palsu, boleh. Itu dalilnya ada, Filipi 1:18. Itu jelas. 1 Korintus 9 nomor 21-22 boleh. Roma 3 nomor 7, Roma 5 nomor 20. Itu dalam agama saudara itu memang kayak gitu. 2 Korintus 12 nomor 16, dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Jikalau tetapi kemuliaan Tuhan semakin melimpah karena kedustaanku, kenapa saya masih dihukum? Itu loh. Memang dari sananya sudah kayak gitu. Bayangkan aja sampai dia bilang gini, aku telah menjadi segala-galanya. Aku telah menjadi seperti segala-galanya. Apapun itu, aku menjadi segala-galanya supaya aku bisa memenangkan beberapa orang dari mereka. Kok bisa kayak gitu kali agamanya? Ya kita tuntaskan dulu, nanti kita naik ke yang lain. Maksud saya pengakuan itu, janganlah ngaku pengakuan itu. Saya ikutin nalar Bang Juma. Nah tentu kan kita tinggal di Indonesia. Ya tentu saya bilang tadi, di itu tertulis ditulis sampulnya itu Alkitab. Kalau di Alkitab bahasa daerah saya Bible, sama pengucapan namanya aja bukan Allah Bang Juma. Kan tadi saya bilang di mulana di toppade bata Jehovah gitu. Iya, itu berarti sasarannya orang Batak tuh. Saya yakin itu sasarannya orang Batak tuh yang ingin dijadikan pengikut. Oh iya dong. Saya gini. Enggak, kan itu kan bahasa Batak itu. Bahasa Batak tapi merujuk ke Allah. Nah, itu kan sekarang, tadinya bukan bahasa Batak. Iya, tentu bukan. Ya tahulah, itu kita itu paham itu. Sasarannya apa? Siapa yang jadi sasaran di situ kira-kira?
Ya tentu kan Tuhan Yesus berkata, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, baptis. Jangan lari ke situ dulu. Seakan-akan Yesus mengatakan ajarkanlah buku Lukas, ajarkanlah buku Markus, kitab Roma, Galatia, padahal bukan itu loh. Bukan Injil itu yang dimaksud. Nah, inilah hebatnya orang-orang Kristen ini. Jadi maksud saya gini Bang Juma. Nah, kembalilah ke Alkitab. Kita udah ada pengakuan, itu bahasa Arab. Udah kan clear, nggak ada yang diperdebatkan kalau udah ada pengakuan. Tadi kan ngaku sama ngaku-ngaku, nggak kita pakai dulu pengakuan. Ya, itu tentu. Ada nggak orang Hindu menggunakan Alkitab Weda? Yang kita bahas kita dulu. Nah, makanya artinya cuma Kristen, hanya Kristen aja yang mengambil tindakan seperti perbuatan Paulus. Hanya Kristen karena dicontoh oleh Paulus. Orang-orang Hindu enggak, orang Buddha enggak. Enggak ada istilah Alkitab mereka ambil. Alkitab Weda, bukan? Iya, yang kita bahas antara kita dulu. Ini kan dapur Muslim sama dapur Kristen. Iya. Kenapa Kristen mengambil istilah Al-Quran gitu loh maksudku? Untuk menyamakan kitabnya yang tadinya adalah Biblos, Biblika atau Tabiblia. Kenapa jadinya Alkitab? Tujuannya apa? Iya, saya jawab kan tadi kan pengakuan, berarti kita udah ngakui bahwa hal itu berawal dari bahasa Arab, pasti bahasa Arab. Pertanyaannya bukan di situ Bang, pertanyaannya kenapa harus menggunakan bahasa Arab? Tujuannya apa? Berarti kan resmi di LAI itu di Indonesia berdiri ada agama. Masalah resmi tidak resmi, yang saya tanya kenapa agama Anda menggunakan bahasa Arab? Bukankah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Ya kalau masalah itu Bang Juma, bahasa itu bukan milik seseorang, tapi itu. Ini kalau udah ketahuan begitu, bahasa itu bukan milik masalahnya itu bukan bahasa, itu nama. Bedakan bahasa dengan nama. Nama itu bukan bahasa. Bang Suma, apakah Bang Suma itu bahasa? Bukan. Suma itu nama, bukan bahasa. Alkitab itu bukan bahasa, Alkitab itu penamaan kepada kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah, itu bukan bahasa. Nah gini aja saya bertanya ke Bang Juma, kalau bahasa di seluruh dunia ini misal gitu dipakai di negara lain atau apa-apa memang itu salah? Apakah bahasa itu? Tidak salah Bang. Kalau kitab Anda itu Anda sebutkan kumpulan buku-buku atau buku-buku, tidak salah. Salahnya dia karena mengambil istilah Alkitab. Salahnya itu di situ. Tidak salah ketika dikatakan Tuhan. Tidak salah ketika dikatakan sembahan. Tapi ketika dia mengambil kata Allah, itu sudah salah. Karena Allah itu bukan bahasa. Allah itu nama. Masa nama harus diterjemahkan? Termasuk kata Allah, tapi ya memang pengucapan kita beda sih ya. Mungkin ejaannya sama, pengucapan kita kan beda. Nggak pernah kami kan nggak pernah berdoa Allah gitu loh, Allah, tapi tetap sesuai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan A-L. Kok jadi bahasa Indonesia? Nama Allah itu tidak bisa dibahasakan. Itu bukan bahasa Bang. Itu bukan bahasa Indonesia. Itu bukan bahasa Arab. Tapi itu nama. Nama Tuhan kami. Allah. Latinnya A-L-L-A-H. Kalian kenapa pakai? Kalau nama itu bukan bahasa. Kalau Bang Juma bilang Tuhan kami, ya seakan-akan berarti kalau misalkan itu merujuk Tuhan yang berbeda dong. Kristen maksud kita Allah lah, Allah kalau di kita Bapa gitu, berarti kita Tuhan yang berbeda dong. Kalau ya memang berbeda. Memang Tuhan kita berbeda. Benaran. Tapi kalau saya tanya semua apologet Muslim itu, kalau saya tanya
Allah yang kalian sembah itu sebenarnya kayak mana? Apakah Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub? Jawabannya kok iya. Hei, satu. jangan pakai cara-cara Paulus. Tadi abang mengatakan kami. Kalau kami berarti Kristen. Kristen dengan Islam itu Tuhannya berbeda. Tadi kalau Abraham, Ishak dan Yakub Tuhannya sama dengan kami. Jangan pakai cara Paulus dong. Tuhannya Kristen dengan Tuhannya umat Islam itu jelas berbeda. Tapi Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, Yakub itulah sembahan kami. Itulah Tuhan yang kami sembah. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yakub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Tuhan kami sama. Tapi kalau Kristen beda lah. Makanya seandainya orang Kristen itu menyembah kepada Allah, ya tidak salah. Masalahnya kalian tidak menyembah kepada Allah, kenapa kalian ambil istilah nama Tuhan kami? Enggak, kita biar menonton, yang penonton juga kan perlu sebenarnya kalau ada yang naik gini Bang Juma kan, kalau ada Kristen tentu baru hidup roomnya. Kita kan adem, saya bilang juga dari awal kalau saya nggak adem, nggak yang adem-adem saya nggak bakal mau naik. Tapi puji Tuhan ya, semua yang saya naikin termasuk ke Bang Juma ini adem, nggak pernah tegang-tegang. Toh juga penyakit di kita kalau tegang-tegang, padahal toh juga ya kebaikan itu yang membuat kita, tujuan kita kan masuk ke surga lah, mendapat hidup yang kekal. Tujuan saya gini, kan tadi saya bilang, Bang Juma bilang Tuhan kita beda. Allah itu Allah yang merujuk ke Abraham, Ishak dan Yakub. Iya, tapi langsung Bang Juma bilang Kristen. Ya saya bilang kan yang Kristen juga bukan merujuk ke Allah Bapa yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Tentu jawabannya iya, kan gitu. Maksudnya biar terang benderang. Yang kalian sembah itu dewa, Theos. Kan yang menyembah Abraham, Ishak dan Yakub itu Yahudi. Kalian cuma mengambil terjemahan kitabnya mereka untuk kemudian memberikan legitimasi terhadap dewa-dewa orang Roma Yunani. Orang Roma Yunani itu kan prinsipnya Bapa, Anak, dan Roh. Begitulah kalian Trinitas. Sama seperti Trimurti. Sedangkan untuk menutupi Theos yang kalian sembah, kalian mengambil terjemahan kitabnya orang lain, orang Yahudi. Sehingga orang awam seakan-akan mau diajarkan bahwa Tuhannya Yahudi loh yang kami sembah, Tuhannya Yahudi loh yang turun ke bumi menjadi Yesus. Itu kan? Padahal bukan. Mana ada Tuhannya Yahudi menjelma menjadi Yesus? Yesus mana ada pernah ajarkan, aku adalah Bapa yang turun ke bumi menjelma jadi manusia. Mana ada Yesus ngajarin gitu? Yesus mengatakan, aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan Bapa Elohim, bukan Elohim yang menjadi Yesus. Kalau itu udah benar itu. Kan perkataannya Yesus itu kan, ya kita kembali nanti jadi lagi ya ke Tritunggal ya. Kita seorang Kristen itu percaya sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh ilahi. Jadi kalau kita bahas ke sana nanti, ya apa yang dibilang Bang Juma saya ya kan mau dibilang hanya utusan bukan Tuhan katanya. Ya tentu yang bicara Yesus sebagai utusan gitu bukan hanya utusan. Tentu Raja, Gembala, Alkitab itu semua lengkap kok. Raja, Gembala malah. Iya, silakan aja dengan berbagai macam pangkat yang Anda bisa sampaikan kepada Yesus, silakan aja. Tapi yang saat itu jangan Anda pernah mengatakan dia adalah Tuhannya Yahudi yang nuzul ke bumi. Itu yang salah. Anda mau menyebutnya Nabi silakan, Rasul silakan, Mesias silakan, Raja silakan. Tapi jangan sekali-sekali mengajarkan bahwa itu adalah ilah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub yang turun ke bumi menjadi anak Maria. Jangan. Ya tentu, ya memang harus iya dong. Kan dia kan firman Allah itu. Lah, firman Allah kita semua ini adalah firman Allah. Loh enggak lah. Loh kok enggak pula? Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari Elohim.
Iya, kalau itu berbicara udah hidup kekekalan itu kita menuju surga. Ya iyalah, ayat itu kan kekekalan Bang Juma. Masa kita hanya firman bisa hidup? Ya tentu kalau di dunia kudu makan dong. Gampang mencerna itu Alkitab itu. Betul, manusia itu Yang penting bukan akal-akalan aja. Gampang kok mencerna. Ya memang iyalah. Udah di ini aja bang. Cari kemangi bang, cari kemangi dengan kapur sirih. Kayak belut listrik di teman diskusi. Melilit-lilit kemana-mana. Halo, selamat malam. Semangat malam. Malam. Katolik Protestan. Yo buku mall, gua tak jom nak buku dia kan. Indonesia. Hah? No, maksudnya. Yang mungkin ada. Katolik atau Protestan Indonesia. agamanya apa bang? Agama apa ini? Oh iya, kasih. Hindu. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Oke, jaringan beliau. Sabar ya teman-teman. Pelan-pelan kita naikkan. Terima kasih bang, thank you. Halo. Halo Bang, kedengaran nggak Bang? Kedengaran dari agama mana? Protestan Bang. Oke, silakan buka kameranya. Maaf Bang, ini akun baru, belum bisa terbuka kameranya Bang. Oh ya? Iya Bang. Jadi gimana itu? Ya, kita ngobrol aja lah mengenai tentang dusta dalam segala hal. Kita Sesuai cari yang ini bang, yang bisa yang buka bisa. kamera. Oh ya, belum bisa pula lagi. Siap. Iya. Kasih ya bang ya. Iya, sama-sama Bang. Oke. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo bang. Halo. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Tes.
Halo, tes. Cek. Lagi bertapa kayaknya teman kita ini. Bertapa dia, teman-teman. Halo. Semangat malam. Halo, semangat malam. Halo. Kita pilih lagi teman-teman kita. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Diam lagi. Diam-diam baik. Saudara Muslim mohon untuk tidak minta permintaan dulu ya. Banyak kali permintaan ini. Halo, semangat malam. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Dari mana? Saya dari Kalimantan Barat, Bang. Dari Kalimantan Barat. Wow, Bang Arif sudah ada di bawah. Silakan teman-teman. Minta permintaan. Selamat malam, Bang. Dengar kah, Bang? Dengar. Ya, apa anunya ini? Dari Katolik Protestan? Protestan. Iya, silakan buka kameranya, Bang. Kita diskusi. Gelap di sini, Bang. Enggak apa-apa. Silakan aja dibuka. Begini, Bang. Kalau keyakinan kami kan Tuhan Yesus ini itu yang keyakinan kami. Begitu, Bang. Iya, kami paham. Kami ngerti. Cuman yang sekarang ini adalah pola keagamaan. Pola keagamaan yang disebarkan dengan cara-cara yang tidak seharusnya. Contoh nih, terkait dengan apa yang dipraktekkan oleh Paulus. Untuk memenangkan jiwa-jiwa, Paulus itu menjadi segala-galanya. Tergantung siapa yang menjadi sasarannya. Jadi Paulus bisa menjadi segala-galanya supaya Paulus sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari calon mangsa. Misalnya berdasarkan 1 Korintus 9 nomor 22. Kepada orang Bugis, contoh ya, Paulus itu mengaku Bugis. Kepada orang Madura, Paulus mengaku Madura. Kepada orang
Batak, Paulus ngaku Batak. Ini menurut saudara benar enggak orang kalau begitu? Kalau menurut saya sih memang tidak betul. Nah, itulah yang dilakukan Paulus dan itu juga yang dipraktekkan agama Anda hari ini. Ya, Masuk ke karena sedangkan itu kalau keyakinan saya tidak, memang Tuhan Yesus bukan, dia hanya utusan. Waktunya disalibkan dia memohon kepada Allah. Jadi masih ada yang di atas. Begitu. Oke. Terus kalau jika demikian, kenapa orang Kristen menyembah Yesusnya kalau Yesus sendiri masih bertuhan? Iya, kalau itu kan dari pendetanya. Jadi kita kan ini yang kita ikutlah. Begitu. Jadi salah enggak itu kalau menyembah Yesus? Kalau keyakinan saya sih, sedangkan Yesus kan dia ada Tuhan. Nah, Karena dia waktunya disalib, dia meminta kepada Allah. Dia minta pertolongan, jadi masih ada yang di atas. nah, itu yang kutanya. Apakah salah orang yang menuhankan Yesus? Itu salah lah. Nah, salah. Salah ya? Iya. Iya. Jadi yang benar itu hanya mendudukkan Yesus sebagai utusan, betul? Betul. Jadi dia hanya Karena rasul. kalau saya, kita kan ini yang hanya satu tujuan saja kan, ini yang hanya satu saja yang dibilang Tuhan. Terus kenapa Anda masih bertahan di Kristen kalau begitu? Sedangkan Yesus masih ada Tuhannya. Karena dia minta tolong sama Tuhan. Iya, maksud saya, kenapa Anda masih bertahan di agama Anda di saat agama Anda mengajarkan justru menyembah kepada Yesus yang bertuhan ini? Itu bangsa juga pikir, tapi belum bersedia ini. Gitu. Karena saya pikir ini kalau dipikir logika, memang Yesus itu hanya utusan. Betul dibilang orang Muslim itu dia hanya nabi kalau orang Muslim. Iya. Oh, berarti ini tanda-tanda mau ke Muslim ini kayaknya nih abang. Iya bang. Ini secara logika ya, masa si Yesus ini minta tolong kepada yang di atas, berarti masih ada yang di atasnya. Kalau dia yang berkuasa, tidak mungkin dia minta tolong sama yang di atas. Iya. Cocok. Tapi itu saja lah bang, nanti saya. Orang mana kita ini? Sulawesi Selatan juga. Di mana Ki? Perbatasan Tanah Toraja. Oh, dengan Enrekang. Iya. Oh, berarti orang Toraja di? Iya. Wah, orang Toraja, Sekuru Sumanga. Ya, Kami doakan abang, mudah-mudahan kedepannya bisa dapat hidayah ya. Iya. Itu saya bang. Siap, makasih abang ya. Ya. Ya, semangat malam. Iya. Oke. Orang Kristen pun kaget-kaget juga mereka. Kok bisa utusan Tuhan yang bertuhan dituhankan, kata dia. Apalagi kita yang Muslim ya kan ya. Halo?
semangat malam. Selamat malam. Dari mana Mbak? Katolik, Protestan? Katolik. Katolik. Silakan buka kameranya. Iya Bang. Silakan. Halo? Halo, sabar Bang. Ya, pakai jilbab dulu. Nah, iya. Sudah pernah ketemu belum sebelumnya? Sudah, sekali. Oh, iya. Ini pertemuan kita yang kedua. Mohon supaya materinya dicatat dengan baik biar nanti bisa lulus. Dapat 2 SKS. Ya, malam ini mata kuliahnya adalah dusta dalam segala hal. Iya Bang. Tadi saya sudah mendengar beberapa poin. Katanya Abang, Alkitab itu berasal dari Al-Quran. Iya. Iya, betul. Memang sih Bang, Alkitab itu bahasanya dari Arab. Al artinya kitab. Ya kan Bang? Terus? Sedangkan apa ya? Alkitab Jadi gimana? itu, Setelah Alkitab tahu? Iya, Ya. Alkitab itu kan berasal dari kumpulan naskah kuno yang yang ditulis lebih kurang 1.600 tahun yang lalu, Bang. Iya, terus? Itu sekitar 40 penulis yang berbeda. Iya, terus? Terus? Ada lagi? Alkitab itu ya memang Alkitab itu memang bahasanya memang dari Arab. Al itu Iya. kitab. Memang benar. Ya kami meyakini Alkitab itu kan kumpulan kitab suci yang diyakini umat Kristen sebagai firman Tuhan, firman Allah yang hidup. Itu aja Bang. Iya. Jadi kalau sudah tahu bahwa Alkitab itu bahasa Arab, terus kenapa Kristen masih menggunakan itu? Tujuannya apa? Sebenarnya Alkitab sama Al-Quran itu ada perbedaannya Bang. Enggak, maksudku Alkitab itu kan nama lain dari Al-Quran dan Alkitab itu kan bahasa Arab. Sementara kitab Anda kan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa jadinya lari ke bahasa Arab? Apa Gini, Bang, kira-kira Alkitab- latar belakangnya, tujuannya gitu? Kira-kira tujuannya apa menggunakan istilah Alkitab? Begini Bang, yang setahu saya itu Alkitab sama Al-Quran itu berbeda. Kalau Al-Quran Isinya? itu wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Ya. Sedangkan Alkitab itu adalah kumpulan tulisan dari banyak penulis dari ribuan tahun. Itu Bang. Jadi gini, Al-Quran itu ya. kata Alkitab itu itu adalah kata yang disandangkan untuk firman Allah. Setelah masuk ke Indonesia, Alkitab didefinisikan
dengan kandungan-kandungan arti yang berbeda. Nah, sampai ada penjelasan-penjelasan yang seperti ibu dapatkan dari internet itu. Padahal kata Alkitab itu hanya disandangkan kepada firman Allah saja. Nah, yang Anda maksud itu kan Biblos. Biblos itu adalah kumpulan kemudian surat-surat, kumpulan kitab-kitab yang ditulis kemudian beberapa tahun lamanya dan seterusnya. Itu yang sedang Anda bahas itu Bibel, bukan Alkitab. Penamaan Alkitab itu adalah untuk meniru-niru nama lain Al-Quran. Al-Quran itu nama lainnya adalah Alkitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kenapa kitab saudara yang tadinya bahasa Inggris masuk ke Indonesia, Biblos berubah menjadi Alkitab? Harusnya kan buku-buku atau kumpulan buku-buku. Kenapa harus menggunakan istilah Al-Quran? Karena itu boleh berdusta dalam segala hal. Kan gitu. Kenapa jadinya penamaan Al-Quran? Harusnya kan bahasa Indonesia kitab Anda itu. Ya, sekarang begini, saya mau tanya ke Abang. Kalau Alkitab itu memang dalam bahasa Indonesia dibuat Alkitab, diartikan sebagai Alkitab, ya supaya kami bisa memahami lah. Tidak mungkin kami pakai bahasa luar kan, Bang? Nah, yang kedua saya mau tanya itu ke Abang. Alkitab itu bahasa luar, bukan bahasa Indonesia. Alkitab itu bahasa Arab. Anda sendiri tahu itu. Nah, sementara kitab Anda diterjemahkan bukan ke dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa harus menggunakan satu kata ini untuk disimpan di sampul? Apa tujuannya? Ya, bukankah itu berdusta? Alkitab itu kan kumpulan dari buku-buku dari 6. Iya, itu Biblos. Itu Biblos, bukan Alkitab. Sengaja dipakai istilah Alkitab untuk tujuan tertentu. Biblos itu artinya kumpulan buku-buku atau banyak buku atau buku-buku. Nah, harusnya ketika di Indonesia kan itu artinya Biblos. Artinya adalah kumpulan buku-buku. Itu. Kenapa jadi Alkitab? Agar supaya bisa mengecoh umat Islam. Itulah yang kubilang tadi, dusta dalam segala hal. Makanya menggunakan kata Alkitab itu tujuannya untuk supaya mudah orang Islam itu dimurtadkan. Sekarang saya mau tanya Abang nih. Kenapa di Indonesia pakai bahasa Arab? Harus berbahasa Al-Qur'annya pakai bahasa Arab. Enggak diterjemahkan, enggak pakai bahasa Indonesia. Bukan tidak diterjemahkan, justru Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak dihilangkan aslinya supaya bisa tetap terjaga. Karena jangan sampai ada orang yang memiliki kepentingan, maka dijadikanlah terjemahan Al-Quran itu sebagai alat untuk meraih keuntungan. Maka Al-Quran harus dipertahankan bahasa aslinya supaya bisa sampai kepada semua orang kebenaran itu. Sekarang kalau kayak kitab Anda yang sampai di Anda cuma terjemah, dari mana Anda tahu kalau itu sudah benar, sudah sesuai dengan aslinya, sementara Anda tidak lihat aslinya? Dari mana Anda tahu? Mana tahu tidak begitu kata Yesus? Mana Anda tahu? Misalnya Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Dari mana Anda tahu kalau itu ucapan Yesus? Sementara aslinya nggak ada. Kalau ada di antara penerjemah yang mau curang, nah bisa saja kan dengan tujuan supaya orang itu semakin cinta kepada Kristen, maka mereka kemudian memberikan suatu terjemahan seenak perut mereka. Karena tidak ada dalilnya, tidak ada kesesuaian dengan aslinya. Mana aslinya? Bisa tidak kami lihat? Kan begitu. Kalau Al-Quran Anda baca terjemahannya, mana aslinya? Lihat Al-Quran.
Kalau umat Islam bingung, lihat aslinya. Nah, sekarang kalau Kristen cuman terjemahan saja, mana kita tahu kalau itu sudah sesuai dengan aslinya? Bagaimana caranya? Bisa kita tahu. Sedangkan banyak pakar di internal Kristen yang mengatakan Bible itu mengalami 6.000 kesalahan. Itu orang Kristen sendiri yang bilang. Artinya apa? Salah dalam arti apa? Salah dari mengartikan aslinya gitu loh. Nah, kalau sudah parah seperti itu, kenapa pula disebut Alkitab? Tujuannya apa? Buku yang banyak kesalahan dari aslinya, kenapa disebut Alkitab? Kenapa nggak dibilang saja kumpulan buku-buku? Atau tulis saja kitab suci atau buku suci? Silakan. Iya Bang, karena Alkitab itu yang setahu saya ya memang kumpulan buku-buku lah, kumpulan buku-buku dari berbagai penulis ya. Penulis. Dijadikan satu, biar kalau seandainya bukunya masing-masing itu kan mungkin kurang etis kan Bang. Jadi diciptakanlah satu buku Alkitab itu. Nah, harusnya ketika diciptakan satu buku, ya sebut aja buku. Atau buku induk, atau buku suci, atau buku ritual, atau buku apa gitu. Kenapa harus menggunakan istilah Al-Quran, Alkitab? Biar apa? Biar dianggap kalau itu Al-Quran, iya kan? Enggak Bang, Alkitab sama Al-Quran tuh berbeda Bang. Iya, kenapa? Kalau berbeda, kenapa namanya disebut? Kenapa pakai nama Alkitab? Kenapa nggak pakai? Bagaimana Bang? Maksudnya? Kenapa nggak pakai? Kenapa harus menggunakan istilah Alkitab gitu loh? Kenapa nggak pakai bahasa lain aja? Iya, Alkitab kan sudah diartikan Bang. Kumpulan dari buku-buku semua Bang. Iya, terus kenapa nggak dipakai bahasa Indonesia? Kenapa harus istilah Alkitab? Itu loh Mbak. Kenapa harus pakai istilah Alkitab? Alkitab itu kan bahasa Quran. Mutar lagi nanti. Itu kan bahasa Arab Bang. Nah itu kenapa bahasa Al-Quran? Iya kenapa Arab, Bang. Iya kenapa dipakai? Kan kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Betul? Iya. Betul. Terus kenapa dipakai kata Alkitab? Tujuannya apa? Tujuannya apa coba? Ya untuk tujuannya itu aja. Alkitab itu kan kumpulan dari buku-buku Pak. Iya kenapa harus bahasa Arab? Nah sekarang saya tanya, Al-Quran juga bahasa Arab Bang. Bagaimana? Ya kan memang aslinya Al-Quran bahasa Arab dari sana. Masalahnya kitab Anda itu bahasa Yunani. Bukan bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, sampai hari ini bahasa Arab. Oke. Kitab Anda bahasa Yunani. Ke Indonesia kok bahasa Arab? Ada apa ini? Oke Ibu, saya kira cukup. Nah, ya maksudnya begini Bang. Kalau Alkitab itu tuh, kalau menurut kami ya, menurut agama Katolik, itu pilar utama dari iman Katolik lah, Alkitab itu. Iya. Sesuatu yang tidak benar jadi pilar utama kan aneh juga Ibu. Berarti pilar agama Anda itu ditopang oleh kedustaan. Enggak lah Bang. Nah kenapa pakai nama Alkitab? Kalau nggak dusta? Ada dustanya di. Kalau Alkitab itu berdasarkan kedustaan semua, berarti manusia ini semua ini
semuanya berdusta bang, nggak ada Iya, yang benar. Tidak semua, karena bukan Justru semuanya. Alkitab itu mengajarkan kebaikan bang, kebaikan. Nah, kalau mengajarkan kasih. kebaikan, Iya. kenapa sampulnya Nggak menipu? mengajarkan hal-hal yang jahat. Jahat Ada- itu. Sudah jahat itu, dari sampulnya aja sudah jahat. Justru kenapa diciptakan Alkitab supaya manusia itu Ditipu. berbuat kebaikan, Tertipu. berbuat kebaikan bang, enggak Bukan menipu, berbuat bukan. baik di dunia. Nah, sekarang kalau sampulnya aja sudah menipu, bagaimana mau bikin kebaikan? Sampul bukunya saja sudah menipu. Alkitab tuh semua Alkitab, Al-Quran nggak ada yang menipu bang. Semuanya tuh firman Tuhan semua. Nggak ada yang Kalau menipu. Anda menipu, mengatakan- berarti manusia semua berdosa dong bang. Semuanya penuh dengan dosa dong bang. Lah, enggak, maksud saya, isi dari kitab yang kau anggap itu, saudara anggap itu firman Tuhan, itu bukan firman Allah. Terus kenapa kemudian Anda menggunakan istilah Alkitab gitu loh? Kami karena umat Katolik itu menggunakan Alkitab itu karena salah satu tuh pilar utama dalam iman Katolik. Bang. Saya tidak tanya mengenai bukunya, saya tanya kenapa menggunakan kata Alkitab sementara isinya bukan Alkitab. Alkitab itu adalah kitab firman Allah, sedangkan isi kitab Anda itu bukan firman Allah. Itu tulisan-tulisan orang, bukan firman Allah. Allah tidak pernah berfirman kepada Paulus, kepada Lukas, kepada Markus. Kenapa pula ngambil istilah Alkitab? Alkitab itu firman Allah. Harusnya buku Anda itu disebut kumpulan buku-buku. Ya begini bang, kita bahas Santo Paulus ya. Paulus itu jadi murid, jadi rasul karena awalnya itu dia jahat, benar kan bang? Rasulnya siapa? Yesus mana ada pernah memilih Paulus? Di mana? Di mana Yesus anak Maria memilih Paulus? Itu kan klaim sepihak aja dari Paulus. Yesus tidak mengenal Paulus. Karena dia berubah menjadi dari yang jahat, berubah menjadi yang baik bang. Dari dia seorang pembunuh. Kenapa? Karena dia bertobat bang. Makanya dia menulis surat Paulus itu. Dia menulis. Suratnya itu dari mana? Dia bersaksi. Suratnya Itu dari mana? mengajarkan kita. Kan surat Paulus itu ada terdiri dari dari Roma, Korintus. Itu kan dari Paulus, surat Paulus kepada umat di Iya, Roma, umat di Korintus. Maksudku Paulus itu menerima isi kitabnya itu dari mana? Ya dari kehidupannya bang. Maksudnya dari kehidupannya yang dulu dia berubah dan bertobat. Iya, Dia mau 13 memberitakan bukunya bahwa itu Tuhan dari itu mana? Maha baik. 13 bukunya itu dari mana? Dapat dari mana? Dari dia sendiri bang, dari kehidupannya. Oh, Dia berarti dia menceritakan karang bahwa sendiri. perbuatan dosa itu yang dia alami saat itu. Dia karang sendiri berarti. Tidak lah bang, karena Tuhan. Lalu dari makanya dia. Karena Lalu dari mana? Kita bertobat bang. Iya, dari mana buku 13 itu, dari mana Paulus dapatkan? Dari ilham Tuhan. Ilham Tuhan yang mana yang memberi ilham Paulus? Paulus mengaku menerimanya dari Yesus yang bukan dari anak Maria. Berarti siapa itu? Kalau bukan anak Maria tapi Yesus namanya, itu siapa? Ya, Yesus itu dari anaknya Maria ya bang. Nah, Paulus mengatakan bahwa dia menerima Injil bukan dari Yesus anak Maria.
Di dalam Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11-12. Dia mengatakan, aku menerima Injil bukan dari Yesus anak Maria. Lalu siapa itu yang ngaku Yesus tapi bukan anak Maria? Paulus itu kan menceritakan tentang kehidupannya selama Iya, selama dia berdosa dan dia bertobat, Bang, kembali ke jalan yang benar. Berarti dia bukan menerima dari firman Tuhan, ya sudah. Dia ngarang sendiri dari dirinya sendiri berarti. Begitu Ibu. Mungkin besok bisa lanjut lagi Bu ya. Oh ya, makasih. Makasih juga. Sehat-sehat Ibu. Malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Dari mana Bang agamanya? Kristen, Protestan. Protestan. Iya. Bisa buka kamera silakan. Bisa. Iya. Gimana Bang dengan tema saya ini Bang? Itu maksudnya itu apa itu? Dusta dalam segala hal. Menyebarkan agama, mencari pengikut dengan dusta-dusta. Itu gimana itu menurut saudara? Ya kalau begitu kita ini semua manusia berdosa lah semua kalau kayak gitu. Tergantung kitabnya. Ya justru itu kan, tapi kan kita kan sudah mempelajari. Ya justru karena kita pelajari maka kita tahu bahwa kitab tersebut pembuatnya bisa mencari pengikut dengan cara mengaku-ngaku, menjadi segalanya di dalam segalanya. Kepada orang Bugis ngaku Bugis, kepada orang Jawa ngaku Jawa. Itu gimana menurut saudara tuh? Jadi pertanyaan saya Bang, ya di mana salahnya di situ? Ya salah dong, salah lah. Kalau bukan kemudian orang Bugis ngaku Bugis demi untuk menjadikan Bugis pengikutnya. Besok ngaku lagi orang Sunda demi untuk menjadikan orang Sunda jadi pengikutnya. Besok ngaku lagi orang Batak demi untuk membuat orang Batak menjadi pengikutnya. Itu orang kayak begitu karakternya seperti itu menurut saudara itu orang apa yang kayak gitu? Itu kalau kita tidak mengetahuinya itu Bang. Tapi kalau kita sudah mengetahuinya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kan begitu. Kenapa? Itu kalau kita tidak mengetahuinya. Jadi kalau kita sudah mengetahuinya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ya ibarat Alkitab inilah kan. Ya itu kan sudah diketahui sejak dahulu. Itu kan sudah diuji itu, kebenaran itu, semua tulisan itu kan sudah diuji. Makanya dia dibentuk fakta sejarah, ya itu. Ya gimana mau dibentuk? Maksudnya kitab Anda kan memang sudah ada, tapi cara dari pendiri agama Anda itu menyebarkan agamanya, yaitu dengan berpura-pura menjadi seperti apapun. Aku Paulus menjadi segala-galanya di dalam segala-galanya demi untuk mendapatkan beberapa orang dari mereka. Pura-puranya di mana di situ, Bang? Iya, dia berpura-pura kepada orang Yahudi, dia ngaku Yahudi. Penganut Taurat, dia mengaku penganut Taurat. Kepada yang tidak mengaku
penganut Taurat, dia tidak ngaku pengaku Taurat. Dia mewarnai dirinya dengan warna yang jadi korbannya, sasarannya. Itu apa namanya itu? Ya, itu kan kalau menurut saya, Bang, semua isi Alkitab itu kan yang mengajarkan kita dengan hal-hal yang baik. Ya, itu. Jadi salahnya di situ di mana? Dan apalagi kan yang namanya Alkitab ini kan sudah dari terdahulu, ya. Sedangkan Quran kan baru muncul pada abad ke-7. Mana mungkin bisa kita bandingkan, ya? Apalagi kan bisa lah. Apalagi dalam Al-Quran itu, Bang, mengatakan bahwa harus mengimani kitab-kitab terdahulu. Berarti kan Quran itu kan terbukti sendiri bahwa ditiru dari Alkitab. Mulai ngaco. Itulah makanya kenapa surat-surat dari Belanda itu nggak boleh disebut Alkitab. Karena nanti ketika Anda membaca Quran seakan-akan Alkitab itu adalah, yang dimaksud Al-Quran adalah kitab Anda. Dua poinnya di situ, Bang. Dua poinnya di situ. Yang satunya lagi poin kedua, bahwa kalau kita tidak mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka Quran itu tidak sempurna. Itu dia. Coba dulu bantai itu, Bang. Di mana itu tertulis? Ya, intinya semua orang mengatakan begitu. Paulus banget. Iya, betul. Anda ke neraka aja kalau gitu. Ini bukan tempatnya mimpi. Tempatnya orang berdiskusi. Mimpi kok. Belum tidur udah mimpi. Ini hanya modal ditipu. Hanya modal ditipu dan menipu. Hanya modal dusta dan didustai. Itulah. Halo, selamat malam. Halo. 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 Iya, halo. Iya, dari mana? Halo. Halo juga. Katolik? Iya, cuma mau kasih saran Bang Zuma, kalau bisa menjelaskan, menunjukkan dalilnya itu, supaya mereka bisa melihat, oh ternyata ada di dalam kitab kami gitu. Gitu aja sih Bang Zuma. Ini dari mana? Ini Muslim, Bang. Maksudnya saya harus buka kitabnya Muslim, Bang, untuk perlihatkan ke mereka. Bukannya mereka yang harus buka kitabnya. Mereka yang harus buka ketika kita menunjukkan satu Korintus. Lihatnya Bang Zuma ini kan mereka. Ya mereka dasarnya memang menyangkal kok. Mereka menyangkal kitabnya sendiri. Mereka pada dasarnya memang menyangkal kitab mereka. Bukan mau belajar. Ya juga sih Bang, walaupun mereka pegang kitab ya. Iya. Dia yang punya kitab, mereka sangkal, apalagi kitab Al-Quran. Gitu. Ada lagi? Itu aja Bang Zuma. Itu aja Bang. Oke, makasih. Thank you ya. Terima kasih sarannya. Salam kenal juga. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Bang. Buka kamera boleh? Malam.
gelap ini bang. Pasang lampu dulu bang. Ya. Selamat malam bang. Malam juga. Ini temanya ini dusta dalam segala hal. Dulu ya bang. Oh itu. Iya. Tentang pernyataan Rasul Paulus ya bang. Bukan hanya pernyataannya, cara agama Anda disebarkan juga begitu. Oh gitu ya. Yes. Mungkin dari pribadi. Enggak, memang secara lembaga begitu. Oh gitu. Ya salah itu bang. Soalnya kan dusta. Iya, buktinya kitab Anda itu hanya sederhananya. Kitabnya. Iya. Masuk ke Indonesia berubah menjadi Alkitab. Itu kan sudah dusta itu. Indonesia berubah jadi Alkitab. Apanya yang dusta situ bang? Ya kan bukan Alkitab. Kenapa disebut Alkitab? Ya. Kaget ya? Kaget dong. Lah, kitab Anda bukan Alkitab kok disebut Alkitab? Karena kan kumpulan-kumpulan kitab gitu bang. Nah, itu bisa. Berarti kumpulan buku-buku. Harusnya kitab Anda itu nama sampulnya artikel. Kenapa jadi Alkitab? Coba. Kan semua kitab ini. Karena kenapa jadi Alkitab? Yang dikumpulkan. Ya terus kenapa jadi Alkitab? Itu arti. Kenapa jadi Alkitab? Karena beberapa kitab yang dikumpulkan itu jadi Alkitab. Lah, kan harusnya di situ kumpulan buku-buku. Kan kitab yang dikumpul bang, bukan buku. Kitab itu apa emang? Bukan buku. Memang diajarkan untuk berdusta segala hal. Buku karangan Lukas, buku karangan Paulus masuk ke Indonesia disebut Alkitab. Kan tahu. Tujuannya apa coba? Menggunakan istilah Al-Quran kayak gitu. Sok paten kali buku dari Yunani masuk ke Indonesia pakai bahasa Arab pula tuh. Tujuannya apa? Untuk menipu, untuk nyesatkan orang. Gitu ya bang. Ya iyalah, apalagi coba tujuannya? Oh, gini bang. Segala sesuatunya ada positif dan negatifnya. Oh, nggak bisa begitu. Yang namanya nipu ya nipu. Iya. Nipu yang nipu. Segala sesuatunya ada positif dan negatif. Nah, Positifnya adalah bisa memenangkan kalian orang Kristen. Negatifnya bisa menipu orang Islam. kebalikan bang. Apanya yang kami tipu kalian? Tidak kebalikan bang. Masalahnya begini bang. Itu begini bang. Sejarah pembuatan Al-Quran itu kan Nabi tidak buat. Tapi sahabat-sahabat Nabi yang buat. Ya, apa urusannya dengan Kristen? Apa urusannya dengan Kristen? Ketika masuk ke Indonesia, tidak mengambil istilah-istilah kalian, agama kalian kan? Kalian, kitab kalian dari Yunani masuk ke Indonesia menggunakan istilah agama kami. Apapun yang terjadi di dalam internal kami. Tapi kami nggak pernah kemudian menerjemahkan kitab kami menggunakan istilah Yunani, kitab kalian. Bang. Tapi kenapa kitab kalian bisa-bisanya bahasa Yunani, kitab dari Barat di bawah penjajah masuk kok jadi mengambil kata istilah Al-Quran? Bang, begini bang. Yang dikatakan asli itu pasti yang pertama itu asli. Ya, asli bahasa Indonesia. Palsu. Oke, baik. Berarti bahasamu, asli kitabmu bahasa Arab gitu?
Iya. Yang duluan itu Alkitab, Bang. Oh, jadi Yesus itu bahasa Arab. Tidak ngerti ya, Bang. Anda yang tidak ngerti. Sekarang kitab Anda itu aslinya bahasa apa? Bahasa apa, Bang? Udah. Inilah kalau terlalu banyak makan babi sudah bodoh, bentar, Bang. tolol, bodoh. Penipu itu kayak gitu. Penipu itu begitu. Penipu, pembohong, pendusta, penyesat. Mencoba untuk santai, untuk menipu orang. Padahal cuma nipu diri sendiri. Untuk nyenangin hati. Untuk menyembuhkan luka hati gitu loh. Sempurna kali. Itulah hebatnya pengikut Paulus. Kayak gitu. Kan mau ngapain coba? Mempertahankan tidak mungkin. Tidak mungkin mempertahankan. Ini terbukti nih. Umat Islam sudah mulai angkat bicara nih. Terkait dengan kitab kita nih. Kita menggunakan kata Alkitab itu sudah mulai ketahuan di Sabang Suma nih. Bahaya ini kalau dibongkar terus. Bahaya. Sampulnya kok ngambil kata Al-Quran. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Al-Quran itu nama lainnya adalah Alkitab. Begitu saudara. Paham ya? Poten? Mudah-mudahan kalian paham. Kita kasih peringatan ya. Supaya kalian itu mulai dari sekarang berpikir. Halo, semangat malam. Selamat malam, Bang. Iya. Katolik, Protestan? Protestan, Bang. Silakan buka kamera, saudara. Pakai masker nggak apa-apa ya, Bang? Silakan. Sama Saya dengan juga Bang pakai. semua pakai masker ya. Oke, ya silakan. Oke. Silakan Anda tanggapin, pasti Anda sudah mendengarkan tadi. Baru join ini, Bang. Oke. Terkait dengan karakter Paulus di dalam kitab saudara itu gimana tanggapannya di 1 Korintus 9? 22:21. Iya. Paulus menjadi segala-galanya demi untuk memenangkan orang lain menjadi pengikutnya. Iya. Oke. Mungkin di dalam pengertiannya mengenai tentang Islam dengan Kristen itu beda, Bang. Coba kalau pengertian Kristen gimana? Kalau membaca Galatia 1 Korintus yang tadi, pengertian saudara gimana itu? Tidak hanya satu ayat yang harus kita pahami, Bang. Harus ada juga ayat-ayat yang lainnya, Bang. Ya silakan Anda uraikan. Habis itu Anda masuk ke 1 Korintus 9:22 yang saya maksud. Silakan aja. Oke. Aku tadi mendengar juga mengenai tentang asal-usul kenapa kita orang Indonesia menggunakan nama Alkitab. Iya. Iya. Memang kata Allah itu memang berasal dari bahasa Arab, Bang. Nah, telah digunakan sebelum munculnya agama Islam oleh umat Yahudi dan Kristen Arab untuk menyambut Tuhan, bahkan nama
nama ayah Nabi Muhammad Abdullah yang berarti hamba Allah juga menggunakan kata ini jauh sebelum kelahiran Nabi dan berdirinya Islam. Oke. Di Indonesia digunakan nama Allah untuk menyebut nama Tuhan Kristen, juga terkait dengan sejarah penerjemahan Alkitab dan adaptasi bahasa lokal, di mana kata ini menjadi istilah umum untuk merujuk pada Sang Pencipta. Oke, saya rasa materi Google Anda itu baru dibikin tadi pagi. Iya. Nah, Jadi itulah. gini, Saya juga kalau Anda menggunakan kalimat yang tadi dari Google, coba jelaskan ke saya, orang Kristen Arab menyebut kata Allah itu untuk penyebutan kepada siapa? Dalam bahasa Arab itu. ya kepada Sang Pencipta, Bang. Bahasa Arabnya apa? Ya Allah itu. Iya. Allah itu ditujukan oleh Kristen Arab kepada siapa? Ya seperti saya tadi jelaskan. Anda tidak menjelaskan, Anda baca Google itu, Anda mengatakan bahwa itulah, karena saya juga menggali juga dari situ informasi yang lebih aktualnya, Bang. Iya, oke, saya ikutin. Sekarang Anda mengatakan Kristen Arab menggunakan kata Allah. Itu ditujukan kepada siapa kata Allah itu? Ya, yang tadi saya bilang ditujukan kepada penyembahnya, Bang. Penyembahnya? Iya. Gini. Di dalam Islam jasa, ya. Gini, kalau orang Kristen Arab menggunakan kata Allah, itu nama atau gelar menurut mereka? Nah, kalau di agama Islam mungkin Allah itu adalah nama. Nah, kalau di Kristen Arab Allah itu apa? Nah, karena Alkitab itu tidak masuk ke Indonesia, diartikan dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk pendekatan kita kepada Sang Pencipta, kita mengikuti bahasa Allah itu, Bang. Iya, maksud saya orang Arab menggunakan kata Allah itu untuk siapa? Untuk Sang Penciptanya. Penciptanya namanya siapa? Ya Allah itu sendiri. Ya berarti itu bukan gelar. Allah itu nama berarti kan? Iya, nama. Oh, ya sudah. Berarti orang Kristen Arab sudah betul. Kalau mengatakan pencipta langit dan bumi itu namanya Allah, itu sudah betul. Nah sekarang orang Kristen Indonesia, apakah Anda mengakui bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah? Iya, Allah Bapa kami di surga. Nah, terus kenapa? Kemudian kalau memang Allah itu adalah Tuhan kalian, kenapa masih menyembah Yesus? Mungkin kalau abang belum ini harus benar-benar memahami, karena aku yang harus satu menjadi tiga menjadi satu, Bang. Bagaimana itu? Coba definisikan ke saya. Satu menjadi tiga, tiga menjadi satu itu gimana? Coba Anda kasih saya pengertian. Gimana yang menjelaskan? Nah, memang nggak bisa karena nggak masuk akal. Itu cuma doktrin. Satu jadi tiga gimana maksudnya? Satu lengan begini, terus tiga di atasnya begini. Satu, tiga. Jadinya garpu.
dusta segala hal dusta. Satu dibilang tiga, tiga dibilang satu, ya dusta lah. Oke. Saya ingin bertanya Bang mengenai tentang di dalam penyebutan Allah sendiri di dalam agama Islam. Gitu. Apakah sebuah nama atau gelar? Nama dong. Nama. Dari mana Abang tahu dengan penyebutan nama Allah itu adalah sebuah nama? Ya, bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Oke. Terus menurut saya penyebutan dengan itu belum meyakinkan Bang. Karena banyak juga penyebutan-penyebutan di dalam Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran itu tidak menyebut nama Allah gitu. Iya, nama Allah itu jelas nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah. Ketika Allah menjelaskan tentang dirinya, kadang dia menyebut namanya, kadang dia menyebut gelarnya, kadang dia menisbahkan sebagai pelaku pertama, kedua, ketiga. Tapi yang pasti nama Tuhan kami adalah Allah. Nah di Kristen kenapa juga ikut-ikutan gitu loh masalahnya. Oke Bang. Sebenarnya yang Abang cari ini apanya di dalam agama Kristen gitu? Kenapa selalu? Saya hanya ingin mengatakan bahwa agama Anda kok kenapa disebarkan dengan dusta? Itu aja sih. Kenapa nggak jujur-jujur aja gitu? Bang? Ya, Anda menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab, menyebut kemudian pneumahotheos, roh suci dengan sebutan Roh Kudus, Theos Anda sebut Allah, itu kan sudah ini. Tapi di dalam agama kami Kristen tidak semua menyebut Tuhan kami itu Allah, Bang. Tidak semua. Kenapa? Tidak semua kami menyebut nama Tuhan kami itu Allah, Bang. Tapi di kitab saudara sudah menyebut Allah. Mungkin mana lagi? Nah, seperti itu yang tadi saya sebutkan, itu mengikuti bahasa yang ada di Indonesia, Bang. Nah, seperti pada saat Alkitab kitab itu masuk, Bible itu masuk di dalam sebuah negara, misalnya di Belanda, pastinya akan menggunakan nama yang ada di sana. Nah, itulah yang saya maksud, bahwa agama Anda itu kemana-mana melakukan kedustaan. Karena Tuhannya orang yang ada pada bukan masalah Tuhannya kedustaan, orang yang Bang. Bukan masalah, bukan kedustaan. Terus apa dong? Seperti kalau saya ke Indonesia, ada sebuah makanan, itu namanya nasi. Kan di Indonesia yang kita makan sehari-hari, bahan pokok makanan kita nasi. Yang dari kalau kita ke negara lain, penyebutannya beda lagi, Bang. Rice. Oh, itu kan? Penyebutan. Bukan ini bukan penyebutan, ini objek, ini oknumnya yang berbeda, Bung. Oknum yang berbeda. Oknumnya. Anda membawa HP nih. Ya kan? Setelah Anda ke Indonesia, Anda mengatakan HP ini adalah pisang. Nah, itu yang salah. Nah, itulah. Di dalam agama saudara kan Theos, dewa. Berbentuk apa? Bermata tujuh, bertanduk tujuh. Masuk ke Indonesia, Anda sebut kemudian Allah. Itu salahnya itu di situ.
Sama seperti kitab saudara. Kitab Anda itu isinya surat Lukas, surat Paulus, tapi bungkusan luarnya tertulis Alkitab. Itu udah keliru. Isinya beras ketan, tulisan di luarnya pisang, dibungkus dengan kulit pisang. Itu udah penipuan. Itulah yang ada. Makanya kenapa ini bisa terjadi? Karena memang Paulus sudah mengajarkan polanya. Paulus yang mengajarkan polanya. Menjadi segala-galanya dalam segala-galanya. Kepada orang lemah menjadi orang lemah juga. Kepada orang kuat menjadi orang kuat juga. Apa tujuannya? Supaya bisa memenangkan orang untuk menjadi pengikutnya. Begitu, saudara. Nah, sekarang kalau Kenapa? Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, betul nggak Anda mengaku pengikut Yesus? Iya, aku pengikut. Dusta lagi tuh. Ketika Yesus kemudian ke sinagoge, Anda ikut? Anda ikut ke sinagoge? Enggak. Ah, bohong lagi lah. Anda tadi bilang pengikut. Yesus ke sinagoge, Anda nggak ikut. Berarti bukan pengikut, tapi Anda pengaku. Dusta lagi. Kan udah aku bilang, selalu dusta. Yesus tidak makan babi. Anda gimana? Makan babi nggak? Makan. Nah, baru habis itu Anda mengaku pengikut. Dusta nggak itu? Dusta lagi. Jadi saya katakan agama Anda itu kemana-mana, yaitu polanya sudah dibentuk oleh Paulus. Paulus disebut rasul. Mana ada Paulus rasul? Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah dia bukan utusan Allah. Aku rasul lagi. Mungkin itu di penyebutan agama abang. Untuk penyebutan agama kami ya beda. Ya seperti itulah. Faktanya Paulus kau sebut rasul kan? Iya, rasul karena dusta dia lagi berarti. Dusta lagi. Karena rasul itu hanya ada di Al-Quran. Tidak ada di kitab lain. Di kitab Anda itu apostolos, pembawa kabar, atau pembawa berita, atau pengantar berita, atau yang tukang cerita, yang menceritakan. Terus kenapa digalai rasul? Dari mana abang ambil kesimpulan bahwa aku sempat mendengar bahwa Paulus abang bilang mengarang gitu untuk isi-isi yang ada pada Alkitab itu sendiri ayat. Nah, kalau tidak ngarang, dari mana? Iya. Dari mana? Elohim Tuhannya Yahudi tidak pernah berfirman kepada dia. Yesus tidak pernah berfirman menyampaikan sabda kepada dia. Lalu dari mana ini 13 bukunya? Nah, itu kan Yesus dari mana? Ada 12 murid. Enggak, Paulus dari mana mendapatkan 13 bukunya ini, isinya dari mana? Ya dari Yesus lah, Tuhan Yesus. Nah, di mana Yesus pernah berfirman menyampaikan firman ke Paulus itu di mana? Yesus memberikan buku Roma, Yesus memberikan Efesus, itu di mana Yesus memberikan buku-buku itu? Di mana? Jadi begini bang, abang abang pernah sekolah kan? Nah, di dalam sekolah itu guru mengajarkan, guru mengajarkan. Jadi kita sebagai murid yang menerus seperti itulah yang dialami yang sekarang ini, gitu. Nah, kenapa larinya ke situ ya? Iya kan abang kan bilang tadi dari mana? Kayak aku jawab, itu. Iya, Paulus itu nerima buku dari mana? Apa yang disampaikan Tuhan Yesus pada murid-muridnya itulah yang disampaikan kepada hamba-hambanya. Di mana Yesus memberikan buku-buku itu kepada Paulus?
Ya itulah yang disampaikan yang sekarang ini, Bang. Iya, Yesusnya menyampaikan itu di mana? Yesus menyampaikan buku-buku itu di mana? Terus abang menyimpulkan bahwa apa yang ada isi yang ada di dalam Alkitab itu semua adalah karangan belaka. Nah, sedangkan abang juga tidak bisa saya bertanya, menyimpulkan. di mana Yesus memberikan buku-buku Paulus itu di mana? Itu penyampaian. Itu penyampaian, Bang. Penyampaian. Seorang murid memberikan amanah kepada, seorang guru memberikan amanah kepada muridnya untuk menyampaikan. Di mana Yesus memberi amanah kepada Paulus? Gitu loh. Kapan? Ya pada saat bersama Yesus lah. Di mana? Gak pernah. Gak pernah Yesus kemudian memberikan penginjilan kepada Paulus, itu gak pernah. Gak ada. 13 buku itu menghabiskan waktu tahun-tahun itu. Bertahun-tahun itu, berpuluh tahun. Nah, sedangkan Yesus kapan pernah? Datang ke Yesus itu kapan? Sekali ketika mengaku ketika dia ke Patmos, ke Damsyik. Sekali itu doang. Kalau memang itu Yesus. Tapi setelahnya kapan? Nggak ada. Cuman sekali menampakkan diri katanya berupa suara, setelah itu nggak ada lagi. Anda sering ke gereja? Sering. Baca Bible? Baca. Terus kenapa jadi kayak gini? Apanya, Bang? Iya, nggak ngerti juga, saya nggak ngerti, Bang. Yang saya maksud itu, kenapa abang harus mengambil tema-tema dari agama Kristen, gitu? Kenapa Anda harus mengambil tema dari agama Kristen? Iya. Ini kan tidak berbahas tentang Kristen ini. Dusta dalam segala hal, tanda tanya. Di agama saya tidak boleh berdusta. Terkutuk orang yang berdusta dalam agama saya. Tetapi kalau di dalam agama saudara, justru dijelaskan di dalam kitab saudara bahwa di mana dusta semakin melimpah, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin bertambah-tambah. Kalau di Islam tidak bisa. Begitu kawan. Oke, saya rasa Anda butuh waktu istirahat untuk baca Bible lagi. Nanti kita jumpa lagi, ya. Terima kasih, Oke. Bapak ya. Oke, saudaraku. Malam juga, saudara Also. Ya Allah ya Karim. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun berada. Kita lihat, sudah berapa saudara kita dari Kristen yang naik di sini membahas tema sederhana ini, tapi mereka jadi bingung sendiri kan? Iya kan? Yang cewek bingung, barusan tadi bingung, yang Mazmur juga bingung, terus yang tadi lagi siapa Pelti bingung, semua bingung, berat memang, bingung semua kan? Tidak ada yang memberikan data, mempertahankan data itu nggak ada, semua pada bingung semua. Padahal temanya ringan loh ini. Kita selalu dituduh berdusta dalam 3 hal. Giliran diangkat tema seperti ini, nggak ada perlawanan. Iya kan teman-teman? Saya kira sahabat-sahabat sekalian, untuk sesi kali ini kita sampai di sini saja dulu. Soalnya saya, jujur saya katakan saya ngantuk berat. Ditambah lagi lawannya begitu. Semakin ngantuk saya dibuatnya. Ngantuk sengantuk-ngantuknya. Iya kan? Ngantuk bener. Gak ada perlawanan teman-teman. Bentar ya.
Nanti besok kita lanjut ya teman-teman. Kita usahakan lebih siang lagi untuk bahas tema ini juga. Kita berharap yang naik ini adalah orang yang mumpuni di bidangnya gitu. Ya, tapi kalau yang mumpuni di bidangnya, ya pendeta pastor lah. mumpuni dalam di bidang ini ya, di bidang ini, di tema ini. Di bidang itu maksudnya. Begitu saudara. Soalnya, ya itu tadi, Alkitab kata Allah aja mereka masih bingung untuk menjelaskan. Adapun yang menjelaskan baca Google dan seterusnya. Artinya memang agak berat bagi mereka untuk keluar dari jebakan yang pendahulu mereka itu tanamkan kepada mereka. Yang pada intinya cuma terlanjur memeluk agama itu saja. Iya kan? Tidak ada sama sekali yang bisa memberikan keilmuan yang jelas, yang tegas, mempertahankan bla bla, nggak ada. Ya cuma mengiya-iyakan doang. Adapun yang menolak tidak ada data, cuman karena tidak suka aja dengan tema saya. Ujung-ujungnya kenapa Bang Suma selalu bikin tema kekristenan, padahal ini dua arah. Tinggal Anda jelaskan di Islam yang dusta dalam segala hal. Mana dalilnya? Ini. Mana dalilnya? Ini. Sama seperti saya menjelaskan ini segala hal. Dalam segala-galanya Paulus itu bisa jadi apa saja. Dan Paulus harus menjadi teladan kalian. Teladan kalian itu beliau. Seperti itu saudaraku. Sekali lagi saya minta maaf. Kita harus rehat dulu. Besok insya Allah kita lebih cepat lagi untuk ketemu di sini teman-teman sekalian. Saya tahu sahabat semua pada semangat. Tapi saya mengantuk. Ngantuk kali. Soalnya semalam itu nggak tidur. Subuh. Habis itu, habis sholat subuh dari masjid. Habis itu, kawal imamnya juga. Kawal imamnya. Terus tamu tak henti-henti tamunya non-stop. Pening juga, capek. Mereka baru pulang. Bahkan sebagian ada yang nginap juga. Gitu teman-teman. Ada yang nginap, ada yang ku bilang aku sudah mulai ini udah jam berapa, bentar dulu Bang Suma, kapan lagi jumpa dengan Bang Suma? Ku bilang aduh ya Pak ya Bu, tapi please aku mau live dulu ya, aku rindu sama netizen, ku bilang yang di YouTube dan juga yang di TikTok. Ya udahlah Bang, kalau gitu kami nyimak. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Berarti mereka nyimak juga ini. Waduh, gimana itu? Iya ya, aku ingat tadi. Ya udahlah Bang, padahal kami masih mau ngobrol. Tapi kalau Bang semua mau live, ya udahlah kalau gitu. Kalau gitu kami nyimak aja di kamar katanya. Waduh, berarti saya ngeluh begini mereka dengar dong. Wah, mantap sudah. Waduh, besok dibilangnya, oh berarti Bang semua nemanin kita ngobrol semalam itu nggak ikhlas dong kalau gitu. Rupa-rupanya Bang semua sudah pingin kali berdebat. Tadi ku dengar semalam bilangnya pengen kali rindu sama netizen, begadang sampai non-stop gara-gara kita. Nggak enak juga nih Bang Suma. Jauh-jauh kita datang di sini nginep di tempatnya malah kayak gini. Atau jangan-jangan habis ini mereka langsung pulang. Tersinggung kan? Coba kita dengarkan, ada nggak suara kendaraan pulangnya? Belum ada. Baru ngumpulin baju masuk tas. Baru ngumpulin baju. Pas ada bong baru tersinggung. Enggak kawan. Memang tamu saya dari pagi itu sejak dari ini enggak pernah putus-putusnya. Adapun teman yang nginap di sini mereka baru datang. Sore baru datang. Tapi datang sore tapi pada saat saya udah capek lelah juga sih. Tapi nggak apa-apa, itu kan bagian dari perjuangan kan ya. Ngobrol sama anak-anak kita di sini,
sama mereka yang alhamdulillah mungkin mana lagi itu sudah tanggung jawab dan hak mereka untuk ngobrol bersama Bang Suma, dan kewajiban saja untuk meladenin mereka, nggak apa-apa lah. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Mohon maaf sekali, saya benar-benar ada ngantuk malam ini, mungkin karena terlalu banyak makan ketupat kali ya. Iya kan ya, makan ketupat ingin kemudian niru-niru perutnya Pak Bombom tapi nggak bisa. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah menyertai kita. Kita ada 3 jam lebih, lumayan lah ya kan ya. 3 jam kita bersama di sini. Ada berapa oten tadi yang naik? Ada 5, kalau nggak salah ya. Tidak ada yang bisa maksimal. Semua babak belur dengan tema ini. Oke, kita pamit dulu sahabatku. Sekali lagi, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan saya ketika selama ini ada kata-kata yang kurang berkenan, ada sikap, ada bahasa tubuh yang tidak mengenakan. Maafkan Bang Zuma. Ya, mudah-mudahan ke depannya kita jauh lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak. Saya pun mendoakan kalian kebaikan, sehat, rezekinya lancar, bahagia bersama dengan keluarga di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye-bye. Anak bukan bapak. Tapi mereka satu. Tuh. Satu apa? Satu hakikat. Di mana tertulis satu hakikat itu? Di pikiran Bang Sulistyo. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh. Ketiga-tiganya adalah satu. Nggak ada hakikat di situ. Ya kan kau tanya satu apa? Satu hakikat saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sulis. Izin Bang. Sulis. Lanjut. Sulis. Ya. Abang Sulis. Kata siapa Bapak di sorga? Kata siapa Bapak di sorga? Iya. Kata Yesus sendiri waktu dia berdoa, Bapak kami yang di sorga. Ada dalilnya. Ada. Klik di situ dalam Alkitab itu. Kalau saya pastikan bahwa Tuhan Bapak itu doa Yesus. Kalau saya pastikan Bapak itu tidak di sorga, mau tahu kamu datanya? Ya, itu kan hanya sebutan. Kalau Bapak itu dia ada di mana-mana, karena dia Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dalilnya? Ya Allah, Maha Kuasa. Iya, kalau saya pastikan bahwa kalian itu Tuhan Bapa itu tidak di sorga dan Yesus pun tidak di sorga, dan saya pastikan umat Kristen tidak ada yang di sorga. Umat Kristen tidak ada di sorga? Iya, termasuk Tuhan kalian saja tidak ada di sorga. Ini bukan memfitnah, tapi ini ada dalil, ada data saya sampaikan. Nah, sampaikanlah dulu. Bukalah dulu datanya. Kamu pegang Bible sekarang? Enggak punya. Nah, bagaimana mau ini? Saya mau umat Muslim aja. Ya buka. Saya Muslim saja punya Bible. Kenapa Anda yang ngaku-ngaku Kristen? Berarti Anda bukan Kristen ini. Kan dari tadi juga motor bodong. Cuma ini, kita Bang. berdebat dengan dia ini. Berarti abang ini bukan Kristen. Saya pastikan. Saya udah di tempat tidur. Kitab saya di ruang tamu. Saya juga udah di tempat tidur, bro. Iya. Bagus lah. Jauh mana sih tempat tidur dengan ruang tamu? Aku lagi tidur. Kilometer ya? Tiduran nih. Nih, aku lagi tiduran nih. Sementara aku pegang Bible Anda. Iya, berarti kau bawa ke tempat tidur kitabmu kan? Nah, berarti kamu bukan Kristen. Kenapa bukan Kristen? Kristen nyamar kamu. Saya Kristen. Bohong, nggak percaya saya. Ya terserah. Itu karena kamu Kristen nyamar. Ini nyamar ini udah. Terserah saya kamu. pastikan.
Ini pastikan nyamar ini kayak Paulus nyamar-nyamaran nih. Bang Firdaus, dari tadi juga Bang Sulistyo ini membantah tanpa data. Tanpa data. Iya Kan berarti sudah saya emang dia katakan bukan. data tadi, masa tanpa data. Kau ini. Coba mana datanya? Aku aja sambil tidurnya megang Bible loh. Bang Firdaus, Ya. Bang Firdaus, ini ada berita baru lagi nih Bang. Ternyata Apa Bang, itu? si Allah itu Bang, selain si Allah itu punya Tuhan lagi loh Bang. Siapa? Siapa itu? Data nih Bang. Coba cek Bang, 1 Korintus 6 nomor 14. Selain itu ada banyak lagi Tuhannya Bang. Berarti Si Kristen Allahnya ini banyak membagikan Tuhan, Bang. Tuhannya lagi Bang. Ya kan Allah itu kan nama. Kan nama ya. Oke, silakan kita bantah. Tolong bantah pakai data ya Tuhan ya. Nggak mungkin kita tuhankan nama kan. Korintus mana? Korintus berapa? Bang Yohanes. Tunggu bang. Nah ini Bang, 1 Korintus 6 nomor 14. Apa dikatakan di situ? Nah ini Bang, 1 Korintus 6 nomor 14 TBA. Allah membangkitkan Tuhan, akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jadi si Allah ini membangkitkan Tuhan lagi nih Bang. Ada berapa Tuhan Bang? Ada Allah, ada Tuhan lagi selain Allah, ada Roh Kudus, ada Yesus. Ada berapa? 4. Ayo. Nah itu Bang. Jadi ada Betul, Tuhan. Si Oten ini punya Tuhannya Allah. Nah, Allah ini punya Tuhan lagi Bang. Iya. Ini aku baca nih di Bible. Silakan Bang. Tuh. Allah tidak membangkitkan Tuhan. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Betul itu. Berarti Allah punya Tuhan lagi Bang ya. Yohanes ya. Jadi Sulistyo, Tuhan kamu berapa? Ayo. Tuhan kami 1. Salah. Masa Tuhan membangkitkan Tuhan? Makanya berarti kamu bukan Kristen. kalau Orang membaca Kristen itu Tuhannya 3. Kalau membaca Orang Kristen Alkitab, lihat orang Kristen berarti enggak, saya meragukan Sulis ini orang Kristen ya abang-abangku semua. Saya Pak yakin dia bukan Kristen ini. Yang berkata-kata siapa dan yang mengatakan siapa. Ya, Iya, jadi kalian harus paham Alkitab. Bohong kamu ini, bukan Kristen kamu ini. Ya terserah Jangan kamu. bohong. Terserah kamu, mau bohong mau enggak terserah kamu. Orang Kristen itu, setahu saya orang Kristen itu Tuhannya 3, bukan 1. 4 lagi Bang, sama yang Kata siapa 3? Nah, itu Bapak Tuhan bukan? Yesus, Bapak Tuhan Roh bukan? Kudus, Bapak. Nah, uji dulu Bang. Uji dulu. Ya Bang. karena kalian kan nggak kenal Tuhan, makanya seperti ini. Allah kalian tidak punya roh. Allah kalian tidak punya firman. Punya? Tapi kapan dia berfirman? Tuhan kami Sama yang siapa dia menciptakan roh. berfirman? Yang menciptakan langit dan bumi berfirman? Iya sama siapa dia berfirman? Oh sama siapa? Dia sendiri yang berfirman. Tertulis di mana? Di Al-Quran banyak. Coba baca. Badi'us samawati wal ard, wallazi khalaqas samawati wal ard, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Iya, yang mengatakan itu siapa? Allah. Masa? Yang benar. Masa data dibantah? Iya itu. Saya bilang juga apa? Al-Quran itu baca. Katanya. Dia Nggak membantah pernah tanpa Allah data. berfirman di situ. Nggak pernah. Sulis, lu itu nyamar. Kapan Masuk neraka Allah lu, berfirman nggak di mau. situ? Nggak ada. Di Al-Quran itu nggak ada Allah berfirman, nggak ada. Yang nggak ada karena Nggak ada, hanya Al-Quran itu katanya. tidak dicampur dengan tulisan manusia. Kalau dikatakan berfirmanlah Allah, itu berarti ada tulisan manusia, karangan manusia. Nah, di dalam Al-Quran itu murni. Allah langsung berkata mana di Quranmu? Al-Quran itu semua perkataan Allah. Kata siapa?
Kata saya. Kata siapa? Kata siapa? Begini bang, di Al-Quran itu nggak ada perkataan manusia. Misalkan perkataan Nabi nggak ada di sana, perkataan sahabat Nabi nggak ada, akan berbeda. Coba kalau kita baca Bible. Coba bacakan Perkataan dulu siapa sama ada di saya. sana? Allah langsung berbicara di Al-Quranmu, baca. Gimana? Allah berbicara langsung, di mana tertulis? Semua di Al-Quran itu perkataan Allah langsung sulistio. Katakanlah Allah itu esa. Kul huwallahu ahad. Allahu somad. Tempat kami menggantung, bukannya Tuhan untuk digantung, bukan untuk Tuhan yang digantung. Tidak satu pun tidak ada Allah berbicara di situ, hanya katanya. Ada innani anak Allah, sesungguhnya aku Allah. Tuh, atau ayat 14. Allah. Tertulis di mana? Atau ayat 14. Atau 14. Innani anak Allah, sesungguhnya aku Allah. Sulis, gua tanya ditanya dulu nih. Nih, ya, Tuhan Bapa itu siapa? Firdaus, imani aja Muhammad itu yang sedang. Yesus itu siapa? Teori. Gua tanya sama lu Bang Teori. Mana Bang pernah Teori. Allah kalian berbicara di Quran? Aduh. Bang Firdaus, ada berita panas lagi Bang Firdaus. Diamlah Sulistio. Anda itu bodoh dari tadi. Lantaran nggak ada Kristen yang lain gitu. Ini ada Kristen yang lain. Ayo teori. Ini teori siapa nih? Teori Kau yang Kristen bukan bodoh. nih. Nggak tahu kau Teori apa-apa. Kristen bukan ini. Teori Kristen bukan ini. Kristen. Teori. Nah, kamu yakin nggak kalau Tuhan Bapa itu di sorga? Kamu yakin nggak kamu itu pengikut Muhammad? Gua tanya dulu dengan lu. Iya, sama-sama menanya lah. Ya, coba. Gua tanya, Tuhan lu ada di sorga nggak? Kalau gua pastikan orang Kristen itu tidak ada yang di sorga, termasuk Tuhan lu nggak di sorga, termasuk Yesus itu tidak di sorga. Gua bisa pastikan itu. Gua bukan asal ngomong doang. Gua bukan asal ngomong doang. Loh, bukan di jannah. Coba. Betul, jannah surga. Kalau Tuhan lo orang nggak ada, di mana coba? Nah, itu kebon. Kamu Muhammad itu coba. nabimu, sementara dia itu menikahi anak di bawah umur. Itu yang teori. kau ikuti. Wow, ini nggak bisa diskusi. Ini aja. Teori nggak bisa diskusi. Kita pakai data nih. Nah, pakai data nih. Nah, coba. Nah, kemana dia? Enggak, mancur kayak gitu bagus. Kita harus pakai data. Kalau tentang perkawinan, Sulistio. Sekarang saya tanya Bang Sulistio, di Bible Anda kitab yang mengatur perkawinan ada nggak? Parah loh. Sekarang saya tanya, di Bible Anda kitab yang mengatur perkawinan ada nggak? Saya tanya. Ada. Tambah parah lu nanti. Ayo, di mana kitabnya? Ada. Ayo, kitabnya mana? Banyak itu di dalam Korintus. Ya, saya berbohong nih. Aku buktikan ya. Di Islam ada, di kitab fikih ada, semua dijelaskan di situ. Iya, itu kan contohnya fisik. Kitab itu kan Nida, fisik. kitab Kalau Sefamot. fisik kalian punya, karena ajaran kalian ajaran Yahudi manusia. pun ada juga. Sebentar. Ya. Yahudi ada kitab yang Ajaran mengatur kalian undang-undang ada hukum ajaran perkawinan. manusia, bukan ajaran Yaitu Allah. kitab Ketubah, Kedusin, dan Beda. Nisuin. Contoh Kedusin. Kedusin mengatur tentang tata cara pertunangan. Nisuin upacara pernikahan, wali dan juga mahar. Dijelaskan mahar itu dinamakan dower. Dan paling penting ini ya, kamu perlu ingat, Yahudi mengatakan bahwa Yesus itu dikatakan anak daripada zina apa? Dia berpedoman kepada Yevamot 42. Yevamot 42 di dalam Yahudi itu mengatakan apabila ada orang yang mengandung, maka hukumnya dilarang untuk dinikahi sehingga mereka melahirkan anak dan masa mensapeh selama lebih kurang 2 tahun. Dilarang untuk dinikahi, maka orang Yahudi mengatakan bahwa Bunda Maria itu menuduh berzina sesuai dengan kitab Yahudi Yevamot 42. Gimana tuh? Dan di kitab Nida, orang yang boleh dinikahi, orang yang boleh dinikahi adalah orang yang umur 12 tahun ataupun sudah akhil balik dewasa. Orang yang boleh dinikahi di kitab Nida Yahudi. Maka dari itu ketika Nabi Muhammad kami menikah dengan Aisyah, Yahudi tidak ada komplain, fan-fan saja. Karena apa? Orang yang boleh dinikahi adalah umur 12 tahun atau yang sudah akhir balik dewasa. Sekarang aku tanya,
di Bible Anda, kitab yang mengatur hukum perkawinan di mana? Apa namanya? Nggak ada. Ya. Nggak ada. Terus ada itu. Karena mereka kumpul kebo aja, nggak ada aturan. Mamamu yang kumpul kebo. Yahudi ada. Yahudi Nggak ada ada. aturan, kumpul kebo itu. Ada Kedusin, Nesuin, Ketuboh, Yevamot. Nah, itu mengatur perkawinan. Tata cara perkawinan, pertunangan, wali, perceraian semua diatur di situ. Bang Arya, Nah, pantas sih Yahudi bilang gitu sama si Nggak Yesus berarti ya, orang Bang? sama binatang ya. Nggak ada aturan. Ben gitu. Pantera. Sama. Dikatakan Ben Pantera, Soalnya, Bang. dikatakan dia berselingkuh. Iya, soalnya Bang, di kitabnya Oten sendiri Bang, si Encus itu Bang kurang waras loh Bang. Soalnya Kan gini, di Matius. ada bukan di Lukas 9:60 dia bertindak aneh Bang. Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Pertanyaanku, orang mati menguburkan orang mati itu pekerjaan orang waras apa orang gila Bang? Ya betul, itu ada dikutip oleh Matius juga. Dikutip Matius. Yo, masa mempertuankan orang gila gimana sih Ten? Nah, betul Bang, itu kutipan juga Bang. Mereka mengambil kutipan di Matius itu. Kalau di Matius 22 ayat 9. Kalau Abang tadi di Lukas itu sama juga Bang. Dia mengutip. Makanya kita nggak menghujat Eloi ya, Bang, dan ya. Kita itu kutipan ada. bicara sesuai data yang dan ada. Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Betul, memang ada. Nih, nah, Bang Arya, kau izin ya. Ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya pastikan bahwa Tuhan Yesus itu, Tuhan Bapa itu tidak ada di surga dan umat Kristen itu tidak di surga. Saya punya dalilnya. Jadi saya bukan ini sebenarnya. Di ini Tesalonika pasal 4 nomor punggung 17. Ya, Tesalonika nomor 4 pasal 4 nomor punggung 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Berarti kan mereka di angkasa Bang, bukan di sorga. Naik Yesus itu bukan di sorga sambil Bapak, tapi di angkasa. Ini dalil. Berarti astronot ya Bang ya? Uranon itu. Jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen ini siap-siap aja nanti punya pesawat ke angkasa di orang. Mereka menetap di angkasa sana. Iyalah Bang, Tuhannya astronot Bang. Gak lawan kita Bang, Tuhannya astronot Bang. Nah, Yunani itu Uranon itu artinya langit atau angkasa, betul? Uranon. Nah, betul. Muhammad kapan bangkit dari Fik nih Bang. Oten mempertuankan astronot Bang. Oke, langit. Uranon. Ini ini kita pakai data, enggak kayak ini pakai data loh, Bang Teori. Kalau Oten Ya kan sesuai ini data nggak pakai itu. data. Oten Karena Nabi tidak Muhammad pakai itu kan data. Kalau saya dikuburan, pakai kalau data, meninggal. gitu. Yesus itu sebagai manusia berdosa juga, Bang Teori. Bang Teori tidak membaca ini Lukas 15 nomor 18. Dengar baik-baik. Beda Aku mereka. akan bangkit dan pergi Tuhan. kepada Bapa dan berkata kepadanya, aku telah berdosa terhadap surga dan juga terhadap Bapa. Itu maknanya anak kecil yang kehilangan bapaknya. Dan artinya yang dijelaskan itu bermakna Kalian tahu nggak ciri-ciri Nabi yang benar? Pertobatan. Ciri-ciri Nabi yang benar, tahu nggak kalian itu? Tapi bukan pembunuh loh. Dengan Allah itu Nabi ciri-ciri yang yang benar pertama. bukan pembunuh loh. Ya. Nabi yang benar bukan pembunuh. Ciri-ciri yang kedua, Ada penjelasan. Nabi yang benar, Rasul yang benar bukan seorang pembunuh. Karena Paulus pertama kali berumur 30 tahun dia yang memegangi jubah Stefanus. kalau Pemuda berusia ciri-ciri 16 tahun. Nabi yang benar, Tapi bukan pembunuh kan? dia menerima wahyu di gunung, Loh, di lembah. terus Yesus itu kalau bagi Kalau di gua setan. Kalau di gua adalah setan. Yesus Loh, masuk terus Yesus gua. berarti setan. 2 Yesus berarti Korintus setan di 4 gua itu. Yesusmu Ayat setan berarti 4. di gua. Kamu ini gimana Ye? Kubur itu adalah gua milik Yusuf Arimatia, orang yang Yahudi, tempat orang setan kaya Yahudi. itu gua-gua. Yo, terus Yesusmu
Yesus Keluar itu dari berada gua, di Yesus. kubur gua itu milik Yusuf Arimatea itu. Main keroyo ini. Ya, Bukan aku main pakai data keroyo, loh. bukan main keroyo. Aku pakai data, Bro. kawan kampus Tidak, itu Di. pakai Kalian- data. Kalian itu Ketika pengennya surga menghujat, itu tempatnya pakai orang yang data. tidak berdosa, Yesus pun berdosa. Lukas 15 nomor 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa dan berkata kepadanya, Bukan aku telah Jibril, berdosa bukan. terhadap Waktu surga dia dan juga datang ke terhadap Waraka bin Bapa. Nopal, baru ditanya siapa yang datang itu, sedangkan Waraka bin Nopal kan tidak menyaksikan. Dia hanya bilang katanya itu Kamu Jibril. tahu katanya. tak? Kamu tahu tak? Ya. Ketika Nabi, ini aku pakai Nabi data loh. itu Aku pakai nabi data loh ya. palsu. Ketika Nabi Keluar Muhammad dari kecil itu tanda-tanda kenabian sudah ada. Apa buktinya? Anda pernah mendengar Buhaira pendeta itu, Masa Buhaira dia itu. keluar dari Buhaira itu, Satu pendeta persatu. itu, Keluar tempat asalnya adalah pendeta. Sekarang bukti fisiknya ada. Itu adalah masa 200 meter di keluar Syria, dari gua di dekat Masjid Umari pendeta itu tempat biharanya, dan 400 meter daripada teater Romawi kuno, dan di situ bekas-bekas reruntuhan Bihara Buhaira itu ada sampai sekarang. Aku pakai data loh. Kalau Yesus Iya, itu ciri-ciri saya katakan Nabi dia yang berdosa, tulisannya ada. Tulisannya ada karena dia berdosa sebagai manusia. Coba kamu baca, kamu ada Bible nggak? Lukas 15 nomor 18. Mana ada Jangan Bible main dia besukan, comot, jangan itu main bukan besukan. Kristen itu. Sulistyo itu bukan Kristen. Mana megang Bible dia? Dia bilang nggak ada Bible dia itu. Makan dia ini bukan Kristen dia ini. Nabi. Umat Paulus dia ini. Kan? Pakai membantah kebenaran. Teori aja lah kalau dia dapat data. Dia katanya kroyok tadi. Ayo, satu lawan satu sama Bang Arya nih. Sama siapa? Ayo silakan. Saya katakan Yesus itu sebagai manusia adalah berdosa. Baca ada Lukas 15 nomor 18. Teori, Iya, teori. Lu satu-satu, pengen lawan siapa? satu-satu. Lu lawan enggak? Gua tanya, lu mau lawan siapa? Makanya tuh lu mau lawan siapa? Nah, silakan kau pilih teori. Siapapun yang penting Takutnya sportif. kesannya keroyokan lagi kan. Nah, silakan kau pilih. Ayo udah, siap. Kalau lu menghujat, gua tampol lu ya. Ya sesuai data kan yang kau bilang tadi kan nggak masalah. Ya tampilkan data. Jadi jangan ada menghujat. Ini maaf. Ya. Ya, kita jangan menghujat. Kalau masalah hujat menghujat, gua jagonya. Benar. Iya, sama. Gua bisa berpuluh-puluh yang di Bible ini bisa gua keluarin semua kalau mau menghujat. Kalau lu menghujat awas, ada tapi on bedanya cam. itu, Bang. Tapi Nggak on ada cam dengan bedanya gua. itu karena kita kan sama-sama punya mulut. Izin Bang Da, kau kan namanya teori nih, ya Bang Teori. Kita uji teori kamu nih, bener apa enggak nih? Jangan-jangan odong-odong nih teori kamu nih ya. Enggak, lanjut. Bang Ari, atau dengan siapa nih? Kau pilih aja deh, kau pilih dengan siapa tuh? Ada Bang Yohanes, Bang Ari, ada Bang Firdaus. Kamu pilih dengan siapa tuh? Sok. Begini ya, ayo. Pilih dulu dengan siapa? Ya siapa aja, nggak masalah. Yang penting kan sportif, itu aja. Jangan main keroyok. Ya udah lanjut. Oke, silakan. Jadi begini ya. Kenapa cuman Alkitab kami aja yang diserang? Ketika kami nanti bertanya tentang Al-Quran kalian, apa banyak nggak terima kalian? Kenapa bisa gitu ya? Ya sekarang Anda tahu tak referensi kesalahan Al-Quran Anda membaca dari mana? Ya dari sadis-sadisnya itulah. Dari mana bukunya yang menjelaskan kesalahan Al-Quran itu dari mana? Anda pernah membaca bukunya ahli tata bahasa dunia terkenal? Anda pernah membaca bukunya John Barton? Pernah dengar nama John Barton? Ya, ahli tata bahasa. Itu kalau kita dengar. Pernah membaca tak? Anda pernah membaca bukunya The Collection of the Quran? Ya perjemaahnya kan pernah. Tapi kalau Quran pernah membaca tak buku itu The Collection of the Quran? Jawab yang jujur Bang, kalau nggak pernah gitu. Biar gancang. Bukunya ada aku tuh, bukunya. Iya bahasanya. Coba on cam aja deh, on cam aja. Bang Teori on cam aja gimana on cam? Bahasanya bahasa apa itu Bang? Teori, coba kau berani nggak on cam? Bang Ari, kita sama-sama on cam aja biar enak kali ya. On cam aja. Oke, betul. On cam. Jadi nggak ada dusta di antara kita gitu loh. Jangan kesannya kita main keroyok.
Ayo. Oke, udah aku kirim tuh undangannya. Ayo, Bang Teori, bisa nggak? Bisa nggak? Oke, mantap dong. Udah. Oke, silakan. Udah muncul. Belum. Udah aku kirim tuh ACC aja. Nah, keren. Ganteng Abang Teori ini. Ganteng Bang. Walaupun enggak pakai baju ganteng, bener. Ayo lanjut Bang Arya. Nah, saya ongkar dulu. Oke, lanjut. Jadi Bang begini. Teori, aku pegang Bible tuh. Aku pegang Iya. Bible pakai data, jadi nggak ada menghujat Bang ya. Oke Bang. Oke. Ya kan? Jadi yang saya tanyakan dulu sama Pak Firdaus. Bapak Firdaus ini pengikut Muhammad tidak? Bukan. Ya betul. Pengikut Muhammad. Benar nggak Muhammad itu menikahi anak di bawah umur? Kalau itu datanya. Kalau yang mau dibahas apa dulu? Ini yang benar dulu dong. Temanya apa dulu? Jangan Itu tiba-tiba kan sesuai langsung ke data situ. Bukan sesuai data. Maksudnya kita membahas apa ini? Ya, datanya di mana? Kalau Anda mengatakan sesuai data, datanya di mana coba? Mana datanya? Mana? Kan tahu sendiri kan. Coba tahu saya itu kan Quran. Di Al-Quran tidak pernah dikatakan Nabi Muhammad. Katanya teori. Mana teorinya? Oh, tidak pernah ya. Berarti Muhammad itu bukan 12 istrinya. Enggak, di mana? Anda jangan loncat mana? Menikahi anak di bawah umur sesuai data. Enggak, biar Bang, biar dengan aku. Berarti ini nggak bisa diskusi orang kan ini. Aku bilang, kan kita bilang kita berdiskusi sesuai data. Kalau saya mengajukan pertanyaan, saya sesuai dengan apa yang ada di kitab suci gitu loh. Kitab Itu nggak boleh gitu. Kalau pertanyaan itu tanpa referensi itu nggak boleh Bang Teori gitu. Sama seperti itu. Boleh nggak saya menanyakan gitu, Yesus ini pernah coli di kamar mandi? Pernah? Boleh nggak? Saya mau tanya itu nggak pernah, nggak boleh gitu. Kan nggak boleh. Nggak boleh. Kan sesuai data kan. Enggak, di mana datanya? Mana datanya? Anda bilang pakai data, mana datanya? Perlihatkan di mana sih? Mana datanya? Mana datanya? Coba biar saya tunjukkan datanya ya. Nanti kalau ada datanya nanti gimana? Oke, enggak. Bukan nanti gimana, tunjukkan dulu. Tunjukkan dulu datanya. Ingat ya, narasi Anda tadi mengatakan bahwa ada tertulis Nabi Muhammad menikahi di bawah umur. Ada tertulis seperti itu. Coba di mana datanya? Ayo, tunjukkan. Siapa nama itu? Aisyah. Iya, tunjukkan datanya. Ya, Aisyah. Tunjukkan. Mau siapa gitu? Mau Aisyah, mau Murjanah, nanti saya nggak peduli. Coba di mana tertulis? Sabar ya. Biar kita sama-sama sporty. Iya, buka Google dulu lah. Buka Google. Buka Google. Sabar. Ayo Bang Arya, dibesarkan Bang Arya. Bang Arya dibesarkan. Host. Jadi agak gelap ini. Saya ada di tempat ngopi ini. Nggak apa-apa. Diskusi itu kayak gini, standby data. Ten. Dia akan membuka itu dalilnya Hisham, orang Arab Saudi yang berpindah ke Irak itu pasti. Silakan buka itu. Iya, dari Ibnu Hisham itu, ulama yang sudah lanjut usia itu. Yang daya ingatnya dan sudah itu ditolak oleh para perawi-perawi. Asma, kakak kandung Aisyah pun berkata, dia udah usia 15 tahun ke atas. Asma, kakak kandung Aisyah. Itu dalam riwayat Tabarani kan, Tobari maksudnya, Tobari itu kan setelah perang Uhud. Sedangkan yang boleh ikut perang Uhud itu kan usianya harus 15 tahun ke atas perempuan. Ya, betul. Sedangkan waktu ikut perang Uhud, Aisyah belum menikah sama Nabi. Ayo. Host ngerokok nggak? Host ngerokok kena nggak ya? Aman. Ini ya. Coba dengarkan ya baik-baik ya. Ya. Tampilkan Bang. Anda saya besarkan coba. Nggak usah saya dengar. Tapi saya kan nggak 2 HP Bang. Nah, silakan baca saja. Apa gitu, hadis apa? Nggak mungkin saya mengarang kan.
nggak mungkin baca-baca. Iya, silakan. Ya, dari Ibnu Hisham kan, ya. Mana sih? Tapi ngeri kali wajahmu itu. Gini. Nanti kita bahas ini ya, bahas apa namanya, kenapa habis ini kau bertanya kan begitu. Nanti kami boleh bertanya. Makar sekitar tahun 620 Masehi, tahun ke-10 kenabian, saat Aisyah di pernikahan berusia 6 tahun 7 tahun. Itu adik siapa? Bukan adik. Siapa? Riwayatnya siapa? Berdasarkan riwayat Siapa riwayatnya? Bukhari dan Hisham, namun hanya Ibnu Hisham. Nggak tahu kau mau kemana. bersama. Udah kebaca duluan. Setelah hijrah ke Madinah sekitar tahun 623 Masehi, saat Aisyah berusia sekitar 9 tahun. Itu yang kalian bilang Nabi Muhammad itu nggak menikahi anak di bawah umur. Sekarang saya tanya. Jangan tanya dulu, jawab dulu Pak. Definisi Jawab dulu aja, dewasa atau tidak dewasa itu ditandai dengan apa? Nah itu menurut siapa gitu? Tunggu dulu, belum selesai pertanyaan saya ini. Ya silakan selesaikan. Kamu diam aja. Itu makanya aku. Lanjut. Jadi sampainya kan Muhammad ini kan mempunyai istri 12, ya kan? Jadi iya, dulu tadi bawah umur dengan tidak di bawah umur tadi loh diselesaikan. Definisi dewasa dengan tidak dewasanya Anda tahu nggak? Definisinya di standarnya. Standarnya. Sementara kan orang kita Muslim mengakui bahwa pengikut Muhammad. Jadi yang saya tanyakan di situ, apakah layak kalian mengikuti perilaku Muhammad seperti itu? Saya tanya, definisi dewasa dengan tidak dewasa ditandai apa? Anda tahu nggak? Oh, Ya, izin ditandai. saudara-saudaraku. Maaf, ini pertanyaannya apa ini? Tentang apa ini? Teori. Aisyah, Bang Cenla. Kenapa? Yang dipertanyakan saudara Katanya teori di bawah apa? umur. Tentang Aisyah. Tentang Aisyah, datanya apa itu? Si teori. Tandanya. Anda dapat pemahaman seperti itu, datanya dari mana? Dari Quran. Quran mengatakan Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah. Al-Quran bukan buku cerita Bang. Jangan main keroyok. Iya. Satu-satu. Sama saya ente. Jadi data Anda ini yang mana? Silakan Bang Cenla. Ya, data Anda ini yang mana? Silakan besar. Mangkem Bang Cena kalau bisa. Data Anda yang mana? Cek sendiri di Quran abang sendiri. Inilah kau dodolnya. Kau mengatakan data itu di Al-Quran. Al-Quran tidak pernah menarasikan seperti itu. Tidak ada di Al-Quran itu data tentang perkawinan Nabi Muhammad dengan Aisyah. Tidak ada di Al-Quran. Itu hadis. Jadi bagaimana Anda bertanya seperti ini? Pemahaman Anda aja sudah salah duluan. Enggak Makanya salah itu. saya tadi bertanya, Anda memahami hal yang seperti itu, datanya ini di mana? Sehingga Anda memahaminya seperti itu. Itu poin pertama ya. Poin pertama apa? Kamu aja datanya udah salah. Tunggu dulu ya. Tadi kau bilang di Al-Quran. Kalian mengaku bahwa kalian pengikut Muhammad, sementara Muhammad. Jangan kamu katakan kalian. Kamu yang membawa ini tadi sendiri. Kenapa kamu katakan kalian? Yang sudah meninggal di kuburan. Kenapa bisa apalagi kalian meninggal? Bapak kau memangnya tidak meninggal di kuburan. Nah, kok ketawa? Ya kenapa inilah kalian botolnya. Ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, kalian persoalkan. Namun ketika Tuhan yang kalian imani mati, bahkan diludahi, kalian kan juga bangkit lagi menerima kan? itu. Itulah tanda kebenarannya itu, dia bangkit lagi. Apanya yang kebenaran? Tuhan itu tidak seperti itu dong. Ada yang bisa bukakan data? Daripada Tuhan kalian tidak pernah tengoklah hidung kau nih sudah seperti babi seperti ini. Dijelaskan kau masih tidak terima. Jangan kau dekat-dekatkan hidung kau tuh kayak babi.
Ini nggak bisa diskusi ini. Udah sama saya izin ya sama saya. Nggak apa-apa. Aku orang kayak gini nih paling suka saya ini. Nggak apa-apa. Iya. Gimana tadi teori coba? Poin yang Tengok lah hidung kau tuh dulu. Tutuplah kamera kau tuh. Malu aku nengoknya. Sudah memulai lagi. Nggak malu kita, namanya ciptaan Tuhan itu kan nggak malu, nggak ada malunya itu kita. Jadi gini. Apapun yang diberikan kepada kita Tuhan, itu. ya tentu kalau Tuhan mah tidak pernah malu bro. Yang malu tuh seharusnya Anda gitu loh. Nggak malu kita karena kita ini kan yang diciptakannya. Udah poinnya yuk kita diskusi mau lagi. dipatahkan pun tangan kita. Kau pakai data kau. Waktu kita Data menikahi Nabi Muhammad kok di Al-Quran. Coba. Ketawa bodohnya kau. Nggak apa-apa, dia sedang mentertawakan kebodohannya, nggak apa-apa. Silakan, ayo. Pertama gini, teori kan nggak sesuai dengan namamu, nggak sesuai dengan namamu. Kau tadi bilang namamu ini Bang Teori kan begitu, ternyata nggak sesuai dengan namamu. Lah kenapa? Bukan nggak sesuai Bang, itu bukan di Al-Quran, betul? Salah itu. Kau bilang tadi gimana katanya? Aduh, tahu hadis aja kagak, bahkan aja kagak, udah sosokan. Lanjut Bang Putra. Iya, jadi gini, tadi Anda menyalahkan Tuhan kalian itu tidak nampak gitu, tidak ada gitu. Yang tidak nampak itu berarti tidak ada menurut Bang Teori gitu ya. Ini saya ukur. Iya, buat apa kita menyembah Tuhan yang tidak pernah terwujud? Oke, jadi Mana Tuhan kami kita itu? Oke, boleh saya jawab ya? Tuhan yang diimani umat Islam gitu sama dengan Tuhan yang diimani oleh Yesus gitu, karena Yesus juga mempunyai Tuhan. Gimana gitu Tuhan yang diimani oleh Yesus gitu sama seperti Tuhan yang diimani umat Islam. Suaranya tidak bisa kau dengar dan rupanya, bentuknya, wajahnya tidak pernah kau lihat gitu. Ini tidak pernah terlihat Tuhan yang diimani oleh Yesus gitu. Sama seperti Tuhan yang diimani umat Islam gitu. Jadi yang anehnya gitu, kalau abang betul mengikuti Yesus gitu, ikuti Yesus, bahwa Tuhannya Yesus ini, Tuhan yang diimani oleh Yesus ini tidak terlihat gitu, tidak nampak gitu. Seperti yang abang Tuhan kan mempunyai burung, mempunyai menyusu gitu, mempunyai burung, kelamin gitu. Tidak boleh kalau abang mengikuti Yesus, tidak boleh kayak gitu. Karena kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya. Siapa itu engkau? Tuhan yang tidak terlihat tadi. Itu mengenal engkau. Siapa itu engkau? Tuhan yang tidak terlihat itu. Bukan yang Tuhan yang terlihat yang seperti abang imani yang mempunyai burung, tangan, kepala gitu, pundak, lutut dan kaki gitu. Bukan seperti itu. Yang saya tanya bang, dari mana Yesus itu beriman lagi kepada Tuhan? Dari mana itu? Matius 11 nomor 26. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Iya, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi gitu. Itu hanya pedoman itu bang, supaya kita mengikuti cara berdoa. Bagaimana cara dia itu berdoa? Jadi gini, kalau sebetulnya Tuhan itu adalah dia sendiri. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yohanes 20:17. Jangan kau memegang tanganku, bahwa karena aku akan pergi ke tempat Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Gimana itu? Gimana? Ya dia kan tidak belum bisa lagi dipegang karena dia kan sudah bangkit dari kematian, maka dia itu kan balik ke surga karena dia kan sudah selesai tugasnya. Gitu. Enggak, menurut Yesus mempunyai Tuhan atau tidak? Ya tidaklah kan, karena Yesus itu kan dia sendiri, Tuhan sendiri. Aduh, kasihan. Ya. Parah. Pernah baca film Tuhan Yesus kan? Yohanes 20:17 abangku. Ini saya membaca. Ini apa? Buatan manusia. Ini pakai Bible, Bang. Ya. Satu, ini ya poin pertama yang ku pahami kalian ya. Imanilah kitab-kitab terdahulu, karena Islam itu munculnya kelarin dulu yang tadi. Yang tadi dulu kelarin, ini belum kelar. Yohanes 20 nomor 8. Ternyata Yesus berkata, sembahlah dia Tuhan. Itu simpelnya itu bang, simpelnya itu. Ya Allah, simpelnya pula. Kau ini ngomong kayak orang polos tapi longor aduh yang lah. Karena fakta sejarah itu tidak pernah dirubah oleh manusia. Asal mangap ini orang. Buktinya apa? Ayo, kau bisa buktikan kalau tidak pernah dirubah.
di Dewan Agama Mahkamah Yahudi Sanhedrin bahwa Yesus dari Nazaret itu digantung di atas pohon talwi, bukan salib. Dan sedangkan pada waktu itu yang mengadili itu adalah imam-imam besar Yahudi, bukan Yunani. Apa yang mana agama karangan? Coba yang mana? Agama-agama yang abad-abad ke-7 ke-8. Kalau yang agama asli itu biarkan Bang, agama yang dari narasi. Biarkan Bang, kasihan sekali orang ini Bang. Gimana abad ke-7 agama abad ke-7 kenapa tadi? Yang saya tanya sama Bang, agama apa agama abad ke-7 yang belum muncul? Enggak, agama yang abad ke-7 kenapa tadi coba? Ya kalau kamu nanya itu, kamu agamanya apa sekarang? Coba itu dulu. Kamu Kristenmu denom yang mana ini? Katolik, Protestan, atau apa? Yang saya tanya dulu Bang, agama apa yang duluan muncul sejak dulu? Makanya saya bertanya dulu, kamu Agama sendiri Yahudi lah. agamamu apa? Baru nanti bisa dijelaskan. Nah, Yahudi itu agama apa? Yahudi itu sama itu. Kau mah Kristen apa kau? Ya, Yahudi itu Yahudi itu kebutuhannya sama Sebentar dulu, apa Islam, cadangan? Biarkan dia jawab dulu. Kau Kristen kau dari mana? Katolik kah, Protestan kah, atau apa? Kristen Protestan. Protestan itu kapan adanya? Abad 16. Abad 16 baru. Kau mempertanyakan ajaran abad 7. Sementara yang kau imani adalah ajaran abad 16. Gimana ini? Abad 16. Mau nanya sejarah itu sama kami. Iya, ini kan sejarah ini. Kau kan bertanya abad 7 ajaran. Sementara kau mengimani ajaran abad 16. Mau bukti kau. Nah, kenapa kau geleng-geleng? Beda ajaran itu. Bukti. Sekarang aku buktikan. Kristen pertama kali disatukan oleh Martin Luther pada gereja Wittenberg di Jerman di tanggal 31 Oktober tahun 1507. Tahun 1521 Martin Luther sudah ekskomunikasi dengan Vatikan, dan di tahun 1529 ketika pangeran-pangeran yang ada di kota Jerman menentang keputusan Kaisar Charles V tentang adanya pelarangan ajaran Lutheran, maka sejak saat itu dicetuskan sebagai Kristen Protestan dengan ke-95 dalil, dan yang terutama adalah reformasi, sola fide, sola gratia, solus Christus, dan sola deo gloria, serta sola scriptura. Yang paling dekat adalah solus Christus, bahwa mengatakan di situ Yesus adalah utusan, connected satu-satunya. Gimana itu? Tadi teori mana paham, teori nggak ada otak. Jadi jelas ya teori ya. Ajaran yang kau imani Protestan itu, ya, Protestan yang kau imani itu baru muncul abad 16. Enggak, ini Bang teori. Sadar ya? Kalian nggak memahami lebih dalam. Cuman hasil membaca. Jangan kalian. Kau mah harus sadari dulu itu. Yang kau imani sekarang Protestan itu munculnya baru abad 16. Dalam-dalamnya. Sebelum abad 16 artinya tidak ada yang kenal ataupun tidak ada yang memahami, apalagi yang namanya Protestan itu nggak ada, belum nongol bro. Kok malah ketawa kau? Teori. Kau mentertawakan kebodohanmu. Gitu loh. Kan kayak babi dia. Yang kau imani itu abad 16 baru muncul. Katakan seperti itu, kau malah ketawa. Kenal nggak kambing? Makin kau ketawa, makin mirip kau sama Debong itu kawan. Teori. Gak bisa bantah jadi ketawa. Teori. Iya. Teori. Tuhan kamu siapa? Yang ada dalam benakmu ini, hei. Kebanyakan kan Debong atau apa kau ini? Yesus. Kau bertanyakan abad 7. Ajaran yang kau imani sementara abad 16. Ya, tuh, silakan baca. Berapa abad itu selisihnya itu? Gimana? Kau mempertanyakan, mengkoreksi ajaran abad 7, yaitu Islam. Sementara ajaran yang kau imani baru muncul abad 16. Ya gimana ini? Teori ini ya teori. Menurut apa pengetahuan gitu. Ini Kristen ini Protestan ini adanya abad berapa coba? Silakan baca sendiri.
Abad keberapa munculnya Kristen Protestan gitu gua? Intinya kan ajaran yang Ajaran pertama apa? itu kan ajaran kita yang pertama munculnya ajaran Islam itu kan Jangan diturunkan dia ini untuk lumayan lah. Udah lah Deni lah. Tambah pusing nanti. Teori Tuhan itu berapa teori? Teori Tuhan Ada itu berapa? poinnya di situ. Teori Tuhan itu berapa? Lanjut aja. Berapa? Satu. Yang apa? Gini kan aja deh. Ini Tuhanmu coba. Ini yang mana Tuhan? Tuhan Yesus. Tuhan Allah Yesus. Tuh pilih yang mana tuh? Lihat ke layar. Lihat ke layar ini. Yang mana Bapak yang Yesus itu? Ya dialah kan kita kan panggil dia kan bisa Bapa. Berarti Tuhan kita itu tidak boleh kita panggil Bapa ya? Ya enggak. Jadi Bapak itu siapa? Berarti kita dilarang kalau kita panggil Bapa sama Tuhan kita. Bukan. Iya, bukan Bapak itu siapa? Tuhan. Hah? Bapak itu siapa? Tuhanmu bukan? Yesus, Tuhan Yesus. Bapak? Hah? Bapak? Ya Tuhan Yesus lah, siapa lagi? Iya, Bapak itu siapa? Ya Bapak lah, Bapak Yesus, Bapak Tuhan Yesus. Berarti dua Tuhan kamu. Oh berarti kalau dipanggil Bapak sama Bapak berarti itu udah dua ya bapaknya, bapakmu? Ya iyalah, Tuhan Bapak, Tuhan Yesus dua. Roh Kudus siapa? Kalau kita panggil sama orang tua kita Bapak berarti dia udah dua ya? Iya, kamu sama bapak kamu. Iyalah. Nama teori, tapi berarti mestinya kita panggil sama bapak kita ini namanya langsung kita panggil. Iya, Bapak. Tuhan Bapak. Ya, wajar kalau langsung nama identitasnya dari KTP kita panggil Bapak kita. Apalah analoginya ini? Aduh, teori kan gua tanya nih, Tuhan lu berapa? Gua tanya nih, Tuhan lu berapa? Ya satu. Siapa namanya? Yesus. Ya Tuhan kita lah itulah Tuhan kita. Bukan Tuhan kita, Tuhan kamu. Tuhan lu, bukan Tuhan kami lah. Iya, bukan Tuhan kalian itu karena Tuhan kalian itu Allah. Iya, jangan dulu lari kemana-mana. Ini mah di sebelahmu ini banyak ini gambar-gambar Yesus ini bro. Yang mana? Yang mana Yesus coba? Yang mana Yesus? Gambar tersebut. Coba itulah kebodohan kalian itu kan. Kalian pedomani sekedar gambar. Kenapa kami bodoh sementara ini yang kalian imani dari semua Kristen? Padahal yang ada fotonya. Itu kan hanya gambar. Kenapa kamu mengatakan kami pula? Ya. Hanya gambar, hanya lambang itu. Yang betul-betul kita imani itu adalah ajarannya itu. Saya hanya bertanya, bro, walaupun kamu mengatakan itu gambar. Oke. Kita simpulkan ini adalah gambar daripada Yesus yang kau tuhankan itu. Oke, baik. Jadi sekarang saya bertanya, yang gambarnya ini yang mana? Yang mana? Berarti kalau udah ditunjukkan nanti gambarnya yang kita makan gambar itu. Bisa ngomong gambar itu. Kita sepakat ini gambar, oke, gambar baik. Nah, yang mana sekarang? Saya nggak bertanya pada orang lain, pada diri Anda sendiri. Menurut Anda teori gambar ini yang mana dia? Yang mana? Coba nomor 1 kah? Nomor baris 2, nomor 4 kah? Atau berapa? Coba. Menurut Anda loh. Boleh saya jawab? Ya, jawab. Kalau menurut saya, Bang Cel, ya. Itu hanya sekedar lambang itu loh. Iya, oke lah, gambar lambang oke. Lambang oke. Saya ikutin kamu, saya juga yakin kok. Jawaban kamu tuh betul itu, lambang. Tapi saya bertanya, lambang yang kamu anggap di sini ini yang mana? Yang mana dulu? Coba. Itu tidak penting itu kalau menurut saya. Kok tidak penting sementara ini data dari kalian sendiri? Ya itu kan makanya itu aku bilang tadi kan itu kan hanya biasa. Tadi kok bangga-banggakan kelihatan. Yang mana ini? Kelihatan nongol. Begitu ditunjukkan mah yang mana? Ya yang kelihatan itu Yesus itu kan ya yang mana? Yang mana? Kok kan bangga itu tadi. Tuhannya Islam tidak kelihatan, Tuhan kami malah kelihatan. Nah, yang mana? Yang mana? Ya, kalau menurut saya di sini dia nggak ada di sini, Bang. Berarti nggak kelihatan ini sama. Apa nih? Sampah ya? Sampah semua ini.
Yang sampah yang kau dipajang-pajang edit-edit. ini mah sampah ya? Bukan sampah. Sampah gitu. yang kau edit-edit itu, sampah yang kau edit-edit yang kau bukan cari di diedit, tong sampah. Yang kau cari di Alah, kan Tuhan kan Mencret kau kan, mencret kau kan. yang kau Makanya cari di tong sampah. kurang-kurangi makan bebong kawan. Ini berarti Kurangi kau makan babi itu. ini berarti yang digambarin iblis semua. Biar main sedikit nalar kau itu. Kalau kita Islam kan kalau makan babi itu kan haram, tapi kalau ke PP dimakan aja nggak haram katanya. Ah itu lain itu. Makanya sih tengoklah hidung gua tuh persis banget kayak hidungnya babi aku tengok. Iya, jelas kan? gedein dia tuh. Karena serupa. Tapi kalau- apa yang dimakan serupa dengan yang dimakan, Kalau- yang dengan wajahnya. Mungkin ya, Siki-siki mungkin haram, ya, apa yang siki-siki saudara haram, kau siki-siki makan haram, 5 tapi kali kalau ke lagi, PP nggak ya, haram kau makan katanya. 5 Gimana kali ya? lagi, maka wajahmu Lucunya. persis. Banyak Sekarang kali baru peraturan malah kalian mengarang-arang 80%. terus. Padahal udah pakai efek dia, masih aja jelek. Makan babi haram, tapi kalau ke PP dimakan nggak haram. Enggak. Siapa yang makan? Siapa yang makan bebek? Padahal udah Siapa pakai yang makan? efek, masih aja jelek lu. Aneh-aneh aja peraturan, aneh-aneh aja peraturan agama kalian. Aku usia Bapak kau makan nggak itu? 63 nih. Aku usia 63, mana yang tua dengan si teori kelihatannya. Sampah-sampahnya merokok haram. Lucu kan? Oh, enggak Bang ada Cela. yang lucu. Teori. Bang Cela. Sedikit lagi nanti, Padahal udah pakai lagi nanti efek, kalau masih aja jelek. Usiaku air kecil haram. usiaku 63 nih. Usia teori ini 25, mana yang kelihatan tua? Wah ini mah parah, ini hancur ini. Siapa ini mah teori ini? Hancur ini. Hah? Ketawa dia kan. Kalau mau prediksi saya, dia makan nanti 5 porsi aja lagi ya. Udah ini Saya mirip tanya semua dulu. ini. Menurut Jadi begini ajaran- bro teori. menurut ya. ajaran kita Islam, ya menurut ajaran kita Islam, Bukan kita. Lu bukan Islam. Lu bukan Islam. Lu bukan Islam, lu Kristen. Kok kita sih? iya, bukan kita yang kubilang, menurut kitab Islam, kitab Quran atau Quran memerintahkan bahwa itu kan 5 kali sehari berdoa kan. Terus? Sholat. Itu kan 5 kali itu kita itu. Oh enggak. Iya. Kalau berdoa Bukan 5 bisa aja kali, setiap salah, saat. nggak ada 5 kali. Nggak ada 5 Jadi- kali. Nggak ada 5 kali. Nggak pernah. Jadi Saya nggak pernah 5 kali. Saya nggak pernah jadi 5 berapa kali. itu? Jadi berapa itu? Banyak. Ya berapa 2, satu hari? 4, 3. Itu kami. 2, Berarti- 4, 3. Bukan 5. Kalau 5 bukan orang Islam dia. Berarti 9 kali satu hari. Yang kau tanyakan ini masalahnya nggak jelas bro. Yang saya tanyakan Apa? dalam satu hari itu berapa kali Sholat yang ada sholat, maksud. berapa kali sholat? Sholat itu dalam satu hari semalam tuh 5 kali. 5 kali ya kan? Ya. Yang saya Apalagi? tanyakan, Nah, apa? yang saya tanya, apakah sepenuhnya itu bisa mengikuti ajaran itu tentang orang Bisa. Islam Muslim? Apa itu? Bisa. Banyak yang ku tengok nggak begitu, nggak kayak gitu. Contohnya siapa? Ya Kan banyak yang lah di ditanya Bang Firdaus. Anda bertanya ke Bang Firdaus. lu kan nanya ke Bang gua. Firdaus. Berarti kan Jadi kalau yang saya 5 waktu, dingin. Saya 5 kali, tapi saya tambah lagi lebih dari 5 kali saya sholat. Iya Malamnya itu saya kan tambah. itu kan Firdaus sanggup ya kan. Jadi Lu nanya kenapa? enggak teori? Lu nanya ke gua apa ke siapa? Iya memang sama Ya sudah, saya jawab. Nah. Kalau saya 5 waktu, kadang-kadang Iya. saya lebih 5 waktu. Tapi Kadang-kadang kenapa lebih dari banyak 5 yang waktu. lain nggak mengikuti seperti itu? Tanya yang lain. Ya, Tanya sama dengan yang dia lain orang. ini. Coba tanya Yang dengan kau dia orang. maksudnya kau bawa orang lain siapa? Nah, justru itulah itu Gini. Siapa yang Teori, bilang makanya- tadi? teori. Bawa orang lain Dengar. kau. Bang Cela, bentar banget. Bang Teori. Makanya kita itu perbedaan agama itu Bang Teori. tidak ada yang Ini orang gak Bang nyambung Teori, ngomong. Bang Teori, bentar, Bang Teori, lu udah nanya ke gua. Sekarang lu nanya sama Bang Chen lah.
Teori. Sekarang tanya dengan Bang Cela atau nanya dengan host. Jangan nanya dengan saya sudah. Nah sekarang tanya sama host. Host berapa kali sholatnya? Enggak. Saya maunya bertanya ini sama ini orang ini. Coba tanya Yesus. Gini macam lah. Ya. Ada Bang Patre. Assalamualaikum Bang Patre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Gini Bang Cela. Ya, coba Yesus ini kan tidak makan B2. Kenapa kalian tuh hotel-hotel masih makan B2? Coba. Nah, ya kau jawab itu teori. Tambah kali ini. Kau jawab itu teori. Jangan kau ngesah. Mute. Buka mute kau tuh. Termute ya. Buka mute kau tuh. Oke. Jawab. Jangan kau ketawa aja. Kau sehari makan babi berapa kali? Host yang bikin mic saya apa? Enggak ada mute, enggak ada. Enggak. Oke. Kau sehari makan babi berapa kali kau? Ya, jarang lah. Kadang kalau ada uang, kalau nggak ada uang mana mungkin setiap hari. Berarti teori lu bukan orang Kristen. Kembali pada pertanyaan dari host tadi, itu yang harus Anda jawab, teori. Gimana? Yesus itu tidak makan babi. Sementara tapi kan Anda tidak ada memakan larangan babi. dari Lalu Anda dari mengatakan ajarannya. Anda ini pengikut Yesus. Ini Iya, di mana betul. nyambungnya, bro? Betul yang kamu bilang Bang Celan. Cuman dari ajarannya kan tidak ada dilarang. Ada bodoh amat Imamat 11 nomor 7 sampai 8. Oh, nggak ada dilarang. Nggak ada dilarang. Nih, gua bukain. Dibukain sama aja. Kau simak ya. Kau bilang tadi nggak ada larangan. Silakan. Bonga. Bentuk babi bonga pula. Kambing kau babi. Udah bentuk cekek nanti lehermu ya. Aku cekek nanti lehermu baru tahu kau. Aduh kaget kau. Kalau jumpa aku kaget kau. Kau ketawa. Cekek lehermu. Diam aja kau di situ. Diam. Sama wae ini awak cerita. Diam kau. Diam. Udah bentuk kayak babi bonga. Udah diam kambing. Kambing. Sok mau cekek aku pula kau jumpa aku. Bacakan. Iya kan. Saling menghargai lah. Masa seperti itu. Ngapain orang kayak babi udah bongak kayak babi kayak kambing kau babi kau jadinya. Ketawa pula sih deh. Kambing yang punya tanduk itu kau. Ya, yang punya tanduk itu Tuhanmu bodoh. Wahyu 5 ayat 5. Imamat berapa? Bukan kambing itu enggak bertanduk ya. Imamat 11 tuh. Imamat 11 ayat 7. Di mana ajarannya itu dilarang? Tuhan Imamat pasal 11 nomor punggung. Diam dulu pes main diam dulu. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku berbelah, yaitu kukunya berselah panjang, tetapi tidak menambah biaya haram itu bagimu. Tuh. Haram itu statusnya itu. Ada perbedaan di situ, Bang. Perbedaan apa lagi? Telur. Kuku. Dasar babi. Kuku. Membateri harus dasar kambing. Kambing. Bos. Coba kau jelaskan itu haram itu. Jadi saya tanya. Kenapa kau makan babi? Itu haram itu. Kenapa kau makan babi? Karena enak. Kenapa kau makan babi? Jadi saya tanya balik ya. Apa lagi? Saya tanya balik. Yang udah lama nggak nengok babi tengok aja ke sini. Nggak kuat aku on cam. Nggak kuat aku on cam. Mau pergi ke kebun binatang gitu nengok babi pakai modal. Di sini nggak pakai modal. Mute-nya buka, Bang. Jangan turunkan dia ini untuk seru-seruan aja. Bang teorinya enak. Penghuni Ragusan di Ajar Bang Patre, ajar.
Penghuni Ragunan, di mute itu penghuni Ragunan. Ketawa dia. Aku udah ngantuk. Tahu dengan teori ini langsung nggak ngantuk lagi aku, Bang. Nah, tak terkencing-kencing awak bikin dia. Terkencing-kencing awak. Iya. Mute itu mute. Kau termute buka mute-nya ACC. Minum tua haram tapi diminum, gimana juganya itu? Nah itulah. Itu orang bukan ajarannya betul, nggak boleh minum tua. Seperti itulah cara berpikirnya, Bang. Kan berarti ada yang sport, ada juga yang nggak berarti sport. yang salah, berarti yang salah betul apa kau itu? Yang salah. Ya itu kan berarti kita kan. Begitu juga lagi makan babi ini. Berarti yang salah itu kan kita kan. Kalau memang ada larangan, kalau memang ada larangan di Alkitab itu, berarti kita bantah contohnya kan. Berarti kita yang salah, kita sebagai manusia. Jangan bilang kita dong. Bukan kita. Gua nggak ikut lu. Gua nggak makan babi. Lu aja. Berarti kalau ada larangan juga minum tua, kau minum tua, berarti bukan kau yang salah gitu. Enggak, aku nggak minum tua. Enggak, bukan itu masalahnya. Jangan pakai kata kita. Jangan pakai kita, lu sendiri aja. Teori. Boleh tanya nggak teori? Ada juga hak kita mengatakan kita karena kita kan enggak, jangan sebut kata kita gitu. Kami tidak sama seperti Anda menyembah Tuhan yang berburung gitu. Enggak, jangan disebut sama kata kita lagi. Kami buka mute-nya, kasihan aku kadang. Buka mute-nya, kasihan aku sama. Kalau kalian beda negara baru kamu bantah kita itu, nggak apa-apa. Iya. Teori boleh tanya nggak teori? Teori nggak berkait dengan Tuhan kalau masalah kita itu. Karena kita kan hanya orang. Ya Allah, ada orang begini ya. Ya Bang Hos, Bang Teori ini kan Kristen ya. Bang Teori Kristen kan? Iya Kristen. Sejak lahir Bang? Iya sejak lahir. Kapan Abang mulai belajar tentang Kristen? Mulai dari sekolah SMP lah. Sudah pernah baca dari depan sampai belakang? Dari Kejadian sampai Wahyu udah pernah? Ya dulu waktu sekolah sudah pernah, karena kita wajib kalau sekolah ini kan, karena kita kan punya guru agama gitu. Di mana ada tertulis Yesus mengajarkan bahwa Bapalah Tuhan satu-satunya, tahu nggak? Saya ulangi, Anda sudah pernah baca Kejadian sampai Wahyu ya? Di mana ada tertulis Yesus mengatakan bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya. Ya itu kalau memang itu tidak tertulis kan dikatakan ya. Saya ulangi pertanyaannya ya, saya ulangi, dengar baik-baik. Di mana ada tertulis Yesus berkata Allah lah Tuhan satu-satunya? Ya karena dia itu kan Tuhan sendiri. Pertanyaan saya tentang ayat. Pertanyaan saya tentang ayat, bukan karena. Tidak ada. Bang, Abang tadi bilang sekolah kan? Saya tanya, kalau karena itu, kalau karena jawaban Anda ketika saya bertanya kenapa, baru Anda jawab karena. Saya ulangi. Selama Anda bicara saya akan ulangi. Jawaban Anda salah. Jawaban Anda dimulai dengan karena. Itu adalah jawaban paling tolol. Ketika saya bertanya kenapa, baru Anda jawab karena. Saya tanya, saya ulangi pertanyaan saya. Di mana? Anda kan sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Jorok makanya kali saya tanya. Jorok kali kau korek-korek kuping lagi. Biarin Bang, belum mandi dia. Makanya saya tanya, di mana ada tertulis Yesus mengatakan Allah lah Tuhan satu-satunya? Oh, berarti bisa kita langsung menuju ke Maha Kuasa kalau bukan melalui dia ya? Pakai data Bang, jawab. Yang saya tanya, ini tentang bacaan, bukan tentang iman Anda, ini tentang bacaan. Anda kan mengaku sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu.
Iya. Saya nanya, di mana antara Kejadian sampai Wahyu, Yesus berkata, Allah lah Tuhan satu-satunya. Anda tahu nggak itu di mana tertulis? Mau saya bantu Bang Teori? Mau saya Justru bantu? itulah. Jangan Bang. Justru itulah makanya saya tanya, apakah bisa kita langsung ke Allah kalau tanpa melalui Dia? Nah, dari situlah kita Jawab, jangan tanya lagi, jawab. Nggak usah diajak ngomong, tengok aja mukanya. Nggak usah diajak ngomong, tengok aja mukanya gitu, nikmati itu aja. Aduh, kapan lagi nengok baju? Sederhanakan aja pertanyaannya. Ada nggak? Ya gimana nih? Yang tahu ada. Mau diturunkan apa gimana nih? Nggak usah. Jangan. lagi kita mau ini. Nggak Bang Patri nggak berkelas ini. Bang Al-Fasri, Iya. Ini tadi dilempar dari room Bang Juma katanya. Ini dilempar dari Bang Juma. Kapan lagi kita? Dilempar dari Bang Juma ini pantas lah dilempar. Iya. Jangan diturunin Bang. Jangan diturunin Bang. Mau ke kebun Bang Juma, Juma nggak tahan dia jawaban saya tadi. Pertanyaan saya tadi nggak tahan. Iya, karena Bang Juma nggak mau terbawa gila. Makanya diturunkan aku nggak tahan dia. Iya, Bang Juma nggak mau ketularan. Tahan gila. Iya, karena pertanyaan saya kan sesuai dengan fakta, sesuai dengan sejarah, makanya takut dia. Teori punya linggis enggak? Teori punya linggis enggak? Mana? Coba teman-teman Ikhwan Villa tapping dulu, ini si Teori ini sakit apa enggak nih? Coba tapping dulu. Enggak dulu ya. Enggak ada mama. Punya linggis enggak dulu Teori? Punya linggis Minum obat dulu, Bro. Banyak-banyak dulu minum obat. Ya, banyak yang tapping dulu kalau itu sakit kau itu. Ini obatnya. Sakit kau itu. 87. Sama Masako ya itu ya. Aduh, rokoknya aja. Teori. Kamu bikin kopi dulu campur Masako. Habis kopi. Kopi kita masih ada lagi ya? Lihat muka si Teori jadi hilang nafsu makan. Enggak ada kopi, Bikin kopi dulu, dan campur Masako. Bang Teori, kamu bikin kopi dulu, campur Masako. Nah, ini enak tuh. Mudah-mudahan waras nanti. Sakit kepala minumnya bercacing begini jadinya orang. Campur Masako, campur spiritus. Ketawa dia. Aduh. Kalau masak kambing itu gimana caranya biar nggak bau? Aduh. Suka-suka kau aja Teori. Gimana cara kau aja masaknya terserah kau lah. Ya, Ini soalnya kan caranya, kalau, ini serius. kalau nggak ada Supaya bumbunya nggak bau. kan, Ya, bau dia loh. Bang, supaya nggak bau kambing ketika dimasak itu, abang tidur dulu semalaman sama daging kambing itu. Itu pas bangun nggak cium itu bang. Ih, seneng dia loh. Seneng dia. Gembira banget. Gembira dia. Berarti saranku benar ya, Bang Patri ya. Bang, boleh ngomong nggak saya? Ternyata bahagia itu sederhana ya. Betul, merokok bang. Tidur rumah dengan kambing. Bang, host, boleh merokok ya? Jangan dinampakkan di kamera. Terserah kau lah, bebas. Iya. Tapi gini Bang Teori, kenapa kalau disebutnya domba itu? Kenapa disebut domba itu? Hah? Di Bible kau disebut domba itu? Bondo. Domba. Wah, udah tolol budak lagi nih. udah tolol budak lagi. Jadi inilah yang enak kan bang. Istilahnya kan ya walaupun kita dihujat, kita bawa ketawa. Artinya bahwa kita itu kan ya istilahnya kan betul-betul yang jangan kita pelajari. Teori jangan kan. kita, lu sendiri aja. Jangan kita. Saya bilang saya gitu, jangan kita. Ini tidak ada bedanya itu bang. Siapa yang menghujat? Siapa yang menghujat? Nah, mau kita, mau saya itu tidak ada bedanya karena kita kan hanya satu wilayah. Enggak ada. Ya udah suka-suka kau aja lah. Suka-suka kau aja lah Teori. Ya Teori suka-suka kau aja lah. Tidak boleh udah kita memperbedakan loh. Enggak, Teori, kau udah bikin kopi. Campur Masako ya. Enggak lah, ini campur susu ini. Susu babi. Susu siapa? Susu babi. Susu sapi.
Ini nggak ada lagi outernya ya? Nggak ada, ini ada satu. Ini cuma ini satu kritis pula dari keadaannya, kritis. Iya. Udah stadium 4 ini. Jangan diturunin. Gua mohon host, jangan diturunin host. Bahagia Teori. benar. Ajak ngobrol. Kalau ngerti ajak ngobrol gitu. Teorinya sudah bisa saya mau tanya teori. Boleh tanya nggak teori? museum gitu. Teori. Boleh tanya nggak teori? Boleh. Kan itu pakai EP, kenapa masih jelek mukanya? Kenapa itu? Karena Ketawa lagi dong. Karena Kristus bilang. Bukan. Soalnya ini lagi apa ini? Biar saya minum kopinya dulu ya. Kan ciptaan Maha Kuasa itu kan ada jeleknya, ada gantungnya, ada cantiknya kan. Gak semua orang cantik ganteng kan. Iya, yang emang lu ciptaan Maha Kuasa. Bang teori di jeleknya atau yang di gantengnya gitu? Hah? Emang kamu ciptaan Maha Kuasa? Emang lu ciptaan Maha Kuasa. Lu kan dari ini lepehan babi. Intinya bang, ya kalau tidak ada pertentangan kita sebetulnya, sama yang kita sembah ini sebetulnya hanya satu di atas di surga. Tahu, paham kan? Enggak ada surga, enggak ada surga untuk hotel, enggak ada surga. Tadi udah saya bacakan dalilnya. Itu buat kamu yang gak ada surga, buat kamu yang gak ada surga. Kalau buat saya punya tadi surga. kan aku bacakan dalilnya tadi. Ini teori kan lu masa lupa. Gua bacain dalilnya. Ini dalilnya ini gua bacain karena lagi. banyak pertentangan kan, katanya. Bisa kita terjadi hal seperti ini sebetulnya. Masa abad ke-16 pengen ke surga. Nah, tapi yang paling banyak pengikut adalah Kristen, ya. Itu aja. Cek sesuai dengan fakta sejarah. Walah. Kristen itu kalau dibagi Katolik dengan Protestan itu jauh. Muslim itu 2,1 miliar. Katolik dengan Kristen itu tidak ada bedanya, itu sama yang disembah itu, sama Alkitab yang dipegang setiap minggu. Kata orang Katolik Protestan masuk neraka. Gimana sih? Ya, itu kan hanya lambang aja itu, hanya lambang itu. Kalau untuk ajaran itu sama, itu hanya satu Alkitab itu yang nggak usah ngomong lah teori. Udah kami tengok muka aku aja udah. Udah hilang nafsu makan. Udah lama nggak ke kebun binatang ya kan. Udah sini aja. Kan capek-capek. Kan makanya seperti teori. Namamu kan keren tuh pakai teori ya. Aku mau tanya dong, dalam ilmu pengetahuan, teori apa yang Anda kuasai? Ya, kalau teori yang saya kuasai itu kan ya tentang mengenai ilmu pengetahuan di sekolah. Iya, apa ilmu itu yang Anda kuasai? Teori apa? Anda ngerti teori kan? Iya, betul. Nah, coba teori apa yang Anda kuasai? Teori menciptakan Tuhan. Semua mata pelajaran itu kita kuasai semenjak kita sudah sekolah. Tapi sekarang kan bukan itu lagi pikiran kita, karena kita kan udah berhenti sekolah. Yang ada pikiran kita sekarang kan untuk mencari nafkah, mencari makan. Jangan kemana-mana. Yang saya tanya teori apa? Ini salah satu teori ya. Yang disebut teori misalnya Big Bang. Ini teori. Kalau tentang kekekalan energi itu hukum. Ya, hukum kekekalan energi. Anda tahu nggak bedanya teori dengan hukum? Iya, tapi kan ada efeknya di situ, Bang. Bicara teori nggak ada efek. Ngarang aja. Ada efeknya. Karena lupa ingatan, itu efeknya. Ngomong apa lah tuh? Saya tanya sama Abang. Abang dulu sekolah contohnya ya. Selama 5 tahun contohnya. Berarti kan udah ada teori. Udah dia biar ku pandang aja muka muda. Dia lagi ngomong. Jangan main mute lah. Gini, gue tuh sampai sekarang masih belajar. Saya masih sampai sekarang saya masih belajar. Saya baca buku sampai sekarang. Ya, itu Anda baca buku nggak? Kerja. Anda buku terakhir yang Anda baca kapan? Ya udah lama loh Bang, sekitar udah 15 tahun saya. Berarti Alkitab pun nggak pernah, kitab sucimu nggak pernah kau baca juga?
Pernah, tapi kalau setiap ke gereja, kalau nggak ke gereja buat apa kita baca-baca itu? Yang penting kan kita kan beriman, yang penting kan kita kan tidak melakukan hal-hal kejahatan. Ayat apa yang terakhir? Membaca Alkitab itu Bang, kalau kita tidak membuat kejahatan. Iya, ayat apa yang terakhir yang Anda ingat Anda baca? Yohanes 1 nomor 1. Yesaya, Korintus, itu aja. Ya, ayat apa? Cuma saya nggak hafal. Nggak hafal. Udah jarang baca, hanya ke gereja nggak hafal juga. Ke gereja kapan terakhir? Amsal baca nggak Amsal? Buat apa kita hafal Bible kalau kita membuat kejahatan? Sama artinya kan? Buat apa kita hafal Bible kalau buat kejahatan? Buat apa kita menghafal Bible sementara kita mengucap-ucap kata kotor, melakukan kejahatan? Kan sama aja artinya itu. Kalau kita hafal Bible sementara perilaku kita tidak sesuai dengan ajaran. Sekarang udah nggak hafal, nggak baca, udah nggak hafal, nggak baca, menghina Tuhan, itu kejahatan nggak itu? Ya, kalau walaupun begini Bang, walaupun kita tidak menghafal Bible, tapi kalau bukan, pertanyaan saya begini Bang Teori, sudah tidak hafal, tidak baca, menghina Tuhan, dari itu kejahatan nggak? Dari mana kita menghina Tuhan? Oke, Tuhan mati nggak? Mati tapi bangkit lagi. Itu penghinaan. Bilang Tuhan mati itu penghinaan. Ya itu kan bukan kehendaknya itu. Loh, bisa ada terjadi bukan kehendak. Aduh, tambah kacau lagi nih. Bang, coba dipikir dulu. Tuhan mati bukan karena kehendak dia. Berarti ada pembunuhan ini Bang. Iya, memang ada pembunuhan karena sudah karena nih. Sebagian sudah sulit. Karena sebagian ada orang yang tidak menerima kebenaran dari dia. Kebenaran apa? Kan dia nggak rencana dibunuh kan? Tuhan bisa dibunuh. Pembunuhan itu rencananya atau bukan? Itu rencana iblis. Iblis punya ini. Rencana iblis di hati seseorang karena seseorang itu tidak menerima kebenaran dari ajaran yang dia ajarkan gitu. Tuhan punya rencana penyelamatan nggak? Tuhan punya rencana penyelamatan nggak? Dia punya, tapi bukan hanya terhadap Yesus. Terhadap Yesus, Tuhan punya rencana penyelamatan nggak terhadap Yesus? Punya. Mana orang dia mati? Gimana sih? Ya kan dia bangkit lagi kan? Mati tapi. Ya matinya itu kan bukan kemauannya. Bang. Ya lebih parah lagi kalau bukan kemauannya. Bang, aku tanya ya. Jelas itu Bang. Bang, aku tanya nih. Bang, sebentar, aku tanya Bang Teori. Sabar Bang Teori. Aku tanya nih ya. Abang ditampar di depan umum, ya. Itu harga diri hilang nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Teori ini ditampar di depan umum. Di bawah aja Bang. Bang, di bawah aja. Hilang nggak harga diri? Banyak Bang. Ya kalau dalam kemanusiaan memang hilang, tapi dalam untuk mengejar kebenaran itu tidak ada. Kebenaran apa kalau harga diri udah hilang? Itu tidak mengenal harga diri kalau kita itu melakukan kebenaran Bang. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Saya sebagai contohnya Nabi memberi turun di satu kampung untuk mengajarkan Injil contohnya. Ya. Tahu-taunya di kampung itu ada sebagian kacau nih. Wih, mantap ya penjelasannya. Abang-abang, saya izin turun dulu ya. Selamat malam semuanya. Semangat. Oke. Ini tidak ada edukasi sama sekali. Saya butuh ilmu.
Nggak ada ilmu gitu. Iya. Oke, mau keliling dulu. Terima kasih Bang Hos sudah diizinkan bergabung. Semuanya Ya, Bang Alvaro. Ya, yang Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Abang contohnya sebagai ustaz contohnya ya, memberitakan kebenaran Al-Quran di suatu Jangan di-mute. Biarkan aja. itu kemauan abang itu atau bukan? Kalau abang dibunuh, contohnya abang ke kampung, dalam satu kampung sebagai ustadz memberitahukan isi Al-Quran contohnya. Nanti kan abang kan fokus untuk memberitahukan isi Al-Quran. Sementara ada orang yang tidak menerima abang sebagian. Tahu-taunya ujung-ujungnya abang dibunuh. Itu kemauan abang atau gimana? Pertama, peristiwa itu belum pernah terjadi sama saya. Yang kedua, yang saya tanyakan adalah peristiwa yang terjadi. Apakah jika Yesus ditampar di muka umum, kita melihat harga dirinya jatuh atau tidak? Ya, kalau dalam pemikiran kita sesama manusia memang jatuh, tapi sudah di situ saja. Itulah yang saya sebut sudah tidak membaca, tidak hafal, Anda menghina Tuhan. Kebenaran itu tidak mengenal harga dirinya. Yang tahu dari mana itu kebenaran? Ya. Tahu dari mana itu kebenaran? Contoh abang protes orang korupsi contohnya. Nah, abang tahu dari mana peristiwa? Jangan ambil contoh yang nggak ada, Bang. Saya kasih Anda contoh yang terjadi. Ada pedoman. Kalau tidak ada pedoman, tidak ada contoh. Pedoman itu apa yang tertulis di kitab? Pedoman itu apa yang tertulis dalam kitab suci Anda. Itu namanya pedoman. Kalau cerita ngarang masa mau jadi pedoman? Nggak gitu ya, makanya saya kembalikan ke peristiwa aslinya, itu yang menjadi pedoman. Di mana kebenarannya orang ditampar, dihina, menjadi suatu kebenaran. Coba Anda pikir ulang. Kasih kesempatan Anda, akal pikiran Anda yang dikasih Tuhan tadi, bekerja untuk mencari kebenaran. Jangan cari karangan atau doktrin yang dicekokin orang. Doktrin yang dicekokin orang jangan Anda pakai. Ditampar di muka umum itu merendahkan orang itu. Bagaimana merendahkan manusia, ditelanjangi, dipukuli, dilempar menjadi satu kebenaran, itu nggak mungkin. Coba Anda pikir ulang itu. Ya, karena nggak mungkin kan dia bangkit lagi kan. Itulah. Saya bicara dia ditampar di muka umum, harga dirinya hilang. Ini Tuhan harga dirinya dibikin hilang loh. Harga diri Tuhan hilang ketika dia ditabokin, dipukul, ditusuk, digantung. Harga dirinya udah hilang. Iya, kalau pemikiran kita secara manusia memang hilang, tapi Anda ini manusia apa bukan? Anda manusia apa bukan? Ya, kita manusia tapi terus Tuhan mengajarkan kebenaran untuk siapa? Tuhan mengajarkan kebenaran untuk siapa? Ya, untuk manusia. Untuk manusia, kebenaran apa yang tampil dari manusia, dipukuli, ditelanjangi, dilempari sayur busuk, tuh kebenaran apa yang Anda tarik dari situ? Justru itu karena sebagian orang tidak menerima kebenaran dari dia. Kebenaran apa direndahkan? Direndahkan itu kebenaran. Dihina itu. Jadi saya tanya dulu sama abang, apakah semua orang menghina dia waktu dia mengabarkan kebenaran itu? Waktu peristiwa itu muridnya 12 lari semua, itu yang tertulis di Matius. Muridnya yang 12 lari semua. Tidak mengikut membunuh Yesus kan? Ya karena dia nggak mau bela. Bukan, Anda salah cara berpikirnya. Bukan tidak mau membunuh Yesus, tapi karena dia tidak mau membela Yesus. Murid itu bukan membunuh, tapi harusnya membela gurunya. Bagaimana mereka membela sementara kan ya yang namanya kan orang-orang tentara yang masuk ke dalam untuk membunuh Yesus. Bagaimana mungkin orang itu apa kan? Ya. Berarti 12 murid nggak tahu kalau Yesus Tuhan. Yesus, ya, tahu. Mereka nggak tahu 12 murid itu Yesus Tuhan bisa melawan tentara Romawi yang cuma pakai bambu runcing. Nggak tahu berarti mereka. Kalau muridnya saja tidak tahu Yesus itu Tuhan, Anda yang hidup 2000 tahun kemudian kok bisa yakin Yesus Tuhan?
Yakin, karena Yakin dari mana? Muridnya saja tidak yakin kok. Kalau yakin mereka lawan tentara Romawi. Oke lah, kalau nggak yakin abang tolaklah film-film Yesus itu di TV itu. Memang saya tolak. Sejak kapan saya terima? Gimana sih Anda ini? Cepat bro jawab gitu. berbagai bahasa Teori itu lucu-lucu, dipakainya teori ini itu lucu. film Yesus itu di TV-TV itu. Anda pahami itu? Ya. Anda sudah nonton film The Messenger belum? Nah, jadi kalau Anda sudah nonton film The Messenger belum? Kalau orang Muslim pun tidak mengimani Yesus, maka Qur'annya pun tidak sempurna. Itu aja kuncinya, Bang. Anda namanya lompat. Kami nggak mengimani Tuhan yang direndahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ya udah, berarti kami Quran tidak kalian itu tidak mengimani sempurna. Yesus Tuhan. Berarti Quran kalian itu tidak sempurna kalau kayak gitu. Yang tidak sempurna itu akalmu. Kok gampang Kami banget bilang. mengimani Yesus itu sebagai nabi, sebagai Yang rasul ngomong yang kan, diutus. ini yang Bentar ngomong dulu. kan Ustadz yang ngomong ini loh, bukan saya. Mengatakan bahwa Ya. kalau kami tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, maka Quran kami itu tidak sempurna. Itu kuncinya. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Dusta Saya jawab banget ya. itu. Bang, saya Jadi mau jawab. bagi kita umat-umatnya, mana mungkin kita bisa membantah itu? Apakah kita lebih pintar daripada Ustaz? Izinkan saya menanggapi perkataan abang itu. Kami ini mengimani Yesus itu bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai Rasul yang diutus kepada Bani Israel, bukan kepada Anda. Tapi kalian menghujat. Siapa yang menghujat? Justru kalian yang menghujat. Kami gak menghujat Yesus, memuliakan. Anda yang menghujat. Kitab Anda yang menghujat. Banyaknya orang kalian menghujat. Bacalah. Salib di pohon, di kayu salib, di batang Bang, coba fokus nih, abang minum air putih dulu bang, minum air putih. Kita bicara Yesus bukan bicara kayunya bang. Kalau kayunya bisa kusen yang dibentuk silang itu bang. Kita lagi bicara Yesusnya ya, jangan kusennya. Oke, ya, bang, ya. Tapi kami, walaupun kami dihujat, kami selalu menerima dengan kesabaran. Itu Iya, kami. dengarkan dulu. Baca. Wis keren. Baca. Ya, di Galatia 3:13. Mau dibikin tuh kami babi, mau dibikin kan enggak mungkin kami itu langsung jadi babi kan. Teori. Tapi kayunya dari kayu apa itu waktu Yesus disalib itu? Nah, kayu apa itu dia? Ya kita kan nggak ada di situ, kita kan hanya keturunan. Ya yang tahu di situ bang, ya peristiwa yang tahu itu adalah nenek moyang kita yang ada di situ. Gini bang. Jauhkan muka sedikit yang. Kita kan hanya keturunan, berarti hanya ajaran yang. Emang kau keturunan? Keturunannya apa kau? Keturunan siapa? Keturunan dari nenek moyang kita lah. Kita mana tahu lagi nenek moyang kita udah berapa keturunan kita ini, mana lagi kita lihat dulu ini nih, baca dulu ini. Bisa kita kejar itu di mana, terkecuali kalau kita punya sejarah masing-masing. Nih, baca ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bukan kami yang menghujat, tapi kitab Anda yang menghujat. Tuh, menghina Tuhan nggak tuh? Menghina Tuhan nggak itu tuh? kan bagi abang itu, tapi yang lain kan ada juga sebagian yang menghujat. Ini baca di sini. Nih, dengan jalan menjadi kutuk. Apa? Kristus. Itu kan bagian abang itu yang tidak menghujat karena sudah tahu kebenarannya, tapi yang lain kan masih banyak yang tidak memahami. Nih, orang yang digantung di tiang salib inilah nih. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini menghujat apa gimana? Katanya Tuhan, tapi dikutuk sama kalian. Sadar diri gak? Kami memuliakan. Gimana? Nih. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bang Fikri, izin terus dia.
Izin turun Bang Fikri. Assalamualaikum. Betul. Assalamualaikum. Gak rame kita kalau sebentar turun. Iya. Dia males itu, kau belum minum obat katanya. Lanjut Bang Thomas. Bang, Yesus digantung di tiang salib nggak, Bang? Hah? Yesus digantung di tiang salib nggak? Iya memang digantung. Ya apa boleh buat, karena itu perjalanannya. Mana mungkin kita bisa membohongi itu, tapi kan sudah terjadi dalam fakta sejarah. Ya, dalam fakta sejarah ternyata dikutuk. Berarti Yesus digantung di tiang salib itu kan? Ya kan? Dia digantung di kayu salib bagi orang yang tidak percaya kepada dia. Ya, apa boleh buat tai kucing bisa coklat Bang ya? Aman itu Bang. Terkutuk nggak Yesus? Bang, tanpa terkecuali kalau semua ciptaannya itu menyalib dia, baru bisa kita bantah. Terkutuk tidak Yesus Bang? Bang, Yesus terkutuk nggak? Ya tidak, karena atas itu yang ada ayat tadi. Hah? Tadi Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Berarti yang Yesus digantung di tiang salib. Yang terkutuk itu hanya teman dia itu, karena itu sudah membuat dosa. Tapi kalau dia tidak terkutuk, buktinya kan dia bangkit lagi kan? Itu karena ada baterai Bang, ada setrum yang membangkitkan. Salah. Tuh yang lari itu dia tahu tidak mau dikutuk, kayak Yesus dikutuk, makanya dia lari ke-12 lari. Iya kan? Berarti abang kalau memberitahukan kebenaran, berarti kalau ada yang membunuh abang lari abang ya? Lah, masa ngapain kita mau digantung kok? Kan dia bilang. Berarti abang nggak punya iman, abang nggak punya iman. Bukannya punya iman, kan begini. Yang kan di Galatia tadi itu dikatakan terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Artinya, jadi murid-murid ini nggak mau terkutuk dia, karena apa? Dia pengen dibunuh juga kayak Yesus di tiang salib. Larilah dia. Benar itu udah. Sudah benar secara, itu. Iya betul, iya bang ya. Gini bang ya. Secara pemikiran yang cerdas, kalau yang namanya Tuhan, mau diapain pun dia nggak takut, karena kenapa? Ya bisa dia kembali seperti semula. Tapi waktu pengejaran itu ketakutan Yesus tuh. Iya. Jadi benar anak muridnya kabur aja lah gua, daripada gua dikutuk kan, mereka kabur aja dia. Itu coba gini. Berarti itu kan nggak punya iman itu, nggak iman itu. Coba itu yang lebih besar mana itu, Tuhan atau surga itu? Kasih tahu itu si teori. Intinya yang takut dalam kebenaran itu adalah yang tidak punya iman. Itu kuncinya. Iya baik Bang. Yesus punya iman nggak kira-kira Bang? Ya jelas punya iman lah, karena ya namanya dia Tuhan, makanya dia memberitahukan kebenaran kepada umat manusia. Ketika dia ketika dia disalibkan itu, Yesus tahu nggak dia bahwasanya akan disalib? Dia memang bertanda sama dia, tahu dia sebetulnya. Tahu dia disalib. Tapi dia tidak mau menghindar karena dia yakin bahwa mau terkutuk Bang. Kebenaran yang dia jalankan, yang dia kerjakan. Bukan kebenaran Bang, bukan kebenaran. Itu dia mencari kutuk berarti Bang. Nah, kalau bukan kebenaran yang dia kerjakan, berarti untuk apalah dia turun ke dunia mencari ini? Kutuk dia Bang, menurut Galatia 3:13. Menurut Galatia 3:13 dia mencari kutuk, biar terkutuk dia Bang. Nah, begitu cara berpikirnya, gampang kok. Oh, berarti Tuhan itu mau dia dikutuk ya. Berarti kita ini sebagai manusia mau juga kita dikutuk. Tuhan aja dikutuk Bang, apalagi orang Abang. Kalau kami nggak mau Bang, jangan libatkan kami. Ya justru itu kan, kita kan nggak mau. Tapi kalau Abang fokus untuk memberitahukan Quran, ya contohnya memberitahukan Quran, tiba-tiba ada orang yang tidak menerima Abang dibunuh. Apa itu? Nggak tahu. Ada hubungannya Bang. Itu orang Bang. Ini masalahnya Tuhan. Gimana? Ini masalahnya Tuhan. Ini masalahnya Tuhan mencari kutuk nih. Gimana ceritanya nih Bang?
Jadi langkah anak muridnya itu, yang 12 murid lari itu udah benar itu. Dia nggak mau jadi terkutuk. Dia nggak mau jadi terkutuk. Salah itu. Udah salah itu bang pembahasan itu. Nah, kitab abang yang menerangkan kok salah. Berarti kitab abang salah. Galatia 3:13 salah ya? Itu mengada-ngada itu namanya itu bang. Mengada-ngada. Coba baca lagi. Coba abang dibukakan lagi bang Ahmad. Ya, bentar bang. Jangan katakan kami yang salah bang, kitab abang yang salah, baru sepakat kami. Iya. Biar aku minum dulu kopi ya. Campur masako bang ya, jangan lupa ya. Biarpun tidak kita nggak goreng besok, yang penting kita bahas dulu ini lebih dalam. Enak campur masako itu bang. Campur masako ditambah kalpanak sedikit lagi bang. Obat kurang. Bang teori ini nih. Galatia. Coba abang dibacakan. Berarti kitab abang yang salah nih ya. Gatalia 3:13 bang. Gatal-gatal bang, makanya aku suruh campur kalpanak. Data dari mana itu dulu? Ini baca di bawah ya. Kristus telah menebus data kita dari mana dari kutuk hukum Taurat. Nah di sininya dengan jalan menjadi kutuk loh, menjadi kutuk, jalan menjadi kutuk karena baca dulu dari atasnya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada nih tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu apa? Salib kan. Nah itulah. Itu kan karena sudah terjadi makanya ditulis itu sejarah itu kan sejarah yang sesuai yang sudah terjadi itu. Ya kenapa sejarahnya mengutuk Tuhan bang? Ini Galatia 3:13 ini nggak guna ya. Terkecuali kalau sebelum terjadi ada tulisan itu baru bisa kita bertanya. Ya kenapa mengutuk Tuhan? Kenapa mengutuk Tuhan bang? Karena orang itu kan tidak tahu hukum, tidak menerima kebenaran. Katanya Tuhan membawa hukum. Ia membawa hukum yang pada orang bagi orang yang percaya, bagi orang yang tidak percaya ya itulah yang dilakukan sama dia. Tapi bukan begitu bang. Yang paling tepat mengambil keputusan dan kesimpulan itu murid-muridnya bang. Lari kabur tunggang langgang karena mereka tidak mau terkutuk gitu. Iya, mereka tidak mau berkutu dan keduanya ya seperti kita ini orang-orang biasa lah. Andai kata kita mengkritik orang korupsi, sementara banyak dekingnya tentara, ya jelas kita takut lah ya, namanya kita orang biasa kan yang tidak penuh iman. Seperti jadi itu. Bang, ya yang sudah penuh iman, apalagi dia Tuhan yang dia nggak takut apapun yang terjadi ya, karena dia yakin bahwa dia itu Tuhan ya, bang, karena mau diapain pun dia tetap dia kembali seperti semula. Pokoknya bang, pokoknya aman itu bang. Kalau memang masalah pokoknya aman ya. Jadi gini bang, ketika murid-murid ini kan tidak membela Tuhan, mereka berarti kan bersalah sama Tuhan. Enak kalau nggak ketawa loh, nggak sedap kita kalau nggak ketawa dulu. Ya sabarlah dong, aman itu bang. Ini kan harus semangat kita membahas ini. Murid-murid kan tidak membela Tuhan, ya kan? Mereka lebih takut kepada tentara Romawi daripada kepada Tuhannya. Dibiarkan Tuhan disalibkan oleh tentara Romawi, kan begitu. Iya, karena mereka karena tentara Romawi itu yang berkuasa di situ ya, daripada mereka diusir. Betul. Tapi kan murid-murid ini lebih takut kepada tentara Romawi daripada Tuhan, kan begitu kan? Ya. Jadi ketika nanti di hari akhir nanti, murid-murid ini bang dimasukkan ke dalam surga atau ke neraka bang? Di mana? Bingung dia. Di mana? Gimana? Enggak bingung. Murid-murid ini kan tidak membela Tuhan, ya kan? Ketika nanti waktu di hari kebangkitan mereka itu dimasukkan ke neraka atau ke surga bang?
Ya ke surga lah, kan enggak, kan mereka kan tidak mengikut untuk membunuh Yesus. Kan tidak membela Tuhan, Bang. Macam mana ini Tuhan nih? Iya. Walaupun mereka tidak membela Tuhan Yesus, tapi mereka kan tidak ikut untuk membunuh Yesus, tidak ikut untuk mengutuk Yesus. Berarti kan mereka kan masih dalam kebenaran. Dari mana benarnya? Itu Tuhan dibiarkan menjadi terkutuk Tuhannya. Ya nggak mungkin lah mereka yang menanggung itu. Yang menanggung itu kan orang yang melakukan itu. Sama-sama lah kalau memang kebenaran sama-sama. Tuhan menjadi kutuk, murid-muridnya pun menjadi kutuk. Nanti sama-sama masuk surga, kan begitu, Bang. Ini masa dibiarkan Tuhan sendiri yang dibiarkan menjadi kutuk di situ, kan? Apa sangkutan orang itu di situ? Emangnya orang itu berdosa, sementara orang itu kan tidak membela Tuhan. Loh. Coba baca lagi tuh. Kok berdosa? Coba bacakan lagi. Ayo. Kenapa bisa mereka berdosa sementara mereka tidak melakukan kesalahan? Bang, ini menurut abang ini kan. Menurut abang nih, aku mau apa dulu? Mau uji kata abang tadi, kita orang-orang cerdas ya. Itu di Lukas 2:11 itu, Bang, bahwasanya kan ada berita telah lahir Tuhan di kota Daud. Betul, Bang ya? Betul nggak? Betul. Lukas 2:22. Jadi kan sesudah genap hari pentahiran, sesudah dia disunat, umur 8 hari dia kan disunat kan? Yesus. Betul nggak? Ya kalau memang sudah ada di Alkitab ya berarti betul lah. Betul, Bang. Yang menyunat Yesus ini orang mana, Bang? Yang menyunat Yesus orang mana? Ya orang terdahulu lah. Mana mungkin kita yang menyunat Yesus mana-mana. Orang mana? Apakah orang Yahudi, orang Romawi, atau orang Yunani? Orang mana, Bang? Ya saya kurang tahu lah itu, Bang, karena saya kan nggak mendalami untuk bagian itu. Aduh, Bang, jadi gini, yang menyunat Yesus itu orang Yahudi, ya kan? Berarti kan pertanyaannya, Bang, orang yang menyunat, yang berani memegang burung Tuhan, kemaluan Tuhan, ini pekerjaan baik. Menyunat itu, Bang, menyunat itu bukan menyunat fisik apanya itu, bukan. Fisik, bukan itu, Bang, yang dipotong. Bukan fisiknya itu. Memotong kulupnya itu fisik, hei. Jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah, ya. Jangan dirubah-rubah. Sunat itu jangan dirubah-rubah. Itu hukum yang kekal. Jadi pertanyaannya gini, Bang, yang memegang kemaluan Tuhan, yang menyunat Tuhan ini pekerjaan baik atau pekerjaan kurang ajar, Bang? Coba aku tes abang dulu. Oh, berarti kalau abang disunat berarti orang menyunat itu kurang ajar ya? Bukan, itu aku manusia, Bang. Ini masalahnya memegang kemaluan Tuhan nih, Bang. Kurang ajar nggak kira-kira, Bang? Itu kan supaya kita mengikut seperti itu loh. Itu kan yang dilakukan itu kan supaya semua ciptanya itu kan mengikut seperti apa yang terjadi dalam hidupnya. Ya, tapi kenapa disunat gitu ya? Masalahnya ciptaan memegang kemaluan Tuhan. Itu yang jadi masalah, Bang. Berarti abang gak disunat? Aku disunat. Yang memegang manusia. Aku manusia. Ini masa berarti manusia yang menyunat itu, Tuhan, Bang? Manusia yang menyunat abang itu kurang ajar lah itu ya berarti. Enggak, ya. Karena aku manusia bukan Tuhan. Kalau manusia yang menyunat aku, seandainya aku Tuhan, manusia ini kurang ajar, Bang, berani megang burung aku. Kan begitu, Bang. Iya. Dia kan sudah mengambil rupa manusia, maka istilahnya tidak dihitung di situ. Belum 1 detik udah belok lagi ya, Bang. Nggak konsisten. Ya, dia kan mengambil rupa manusia kan? Mau mengambil rupa domba, rupa manusia, aku nggak ngurus. Yang berani memegang kemaluan Tuhan itu pekerjaan baik apa kurang ajar, Bang? Itu aja yang kutanya, kok gampang. Ya kalau kerelaan Tuhan, ya kenapa bisa kita mengatakan dia kurang ajar? Terkecuali kalau bukan perintah Tuhan. Oke, seandainya abang ini ada di zaman Yesus, disuruh sama Yesus untuk memegang burung Yesus, abang berani nggak kira-kira, Bang? Ya kalau perintah dia saya berani, kalau perintah Tuhan Yesus ya saya berani. Ya namanya kan suruhan dia. Nggak malu, Bang? Ya, kenapa saya malu?
orang suruhan dia, orang perintah dia. Kenapa bisa saya malu? Malu lah bang, karena barang Tuhan kan barang super, nggak abal-abal, nggak kaleng-kaleng, kan begitu bang. Oh, itu ibaratnya bang, itu ibaratnya kan kalau Tuhan abang memberitakan kebenaran, berarti kan abang jalankan itu kan, mana mungkin abang malu di situ, ibarat itunya itu. Ya udah, berarti abang udah putus surat malu bang. Hah? Udah putus surat malu berarti kan? Nggak ada malu itu kalau perintah Tuhan bang. Selagi perintah Tuhan itu tidak ada kita malu sebagai ciptaannya. Tapi kenapa nggak disunat? Hah? Abang disunat gak? Ya disunat lah. Bagus. Abang makan daging babi nggak? Hah? Abang ini makan daging babi apa enggak? Ya kalau ada uang makan, kalau nggak ada uang mana mungkin kita makan terus daging babi kalau nggak ada uang. Ya. Begitu juga dengan daging sapi, kalau nggak ada uang kita mana mungkin tiap hari kita makan daging sapi, nggak mungkin kan? Ya itu mau sehari 1 tahun sekali dengan makan daging babi, tetap aja itu haram bang. Yesus tidak pernah makan daging babi. Berarti kalau saya tanya bang, apa bedanya dengan daging-daging lain bang? Beda. Ya ada perbedaan. Bedanya apa bang? Coba jelaskan dulu bang, apa bedanya? Aku jelaskan. Ya sebentar, aku bawa data nih. Jangan ini aja. Bentar. Nih, daging babi ya dapat meningkatkan risiko infeksi cacing pita jika tidak dimasak dengan benar. Padahal cacing pita ini tidak bisa dimusnahkan. Apa yang tidak bisa dimusnahkan bang? Cacing pitanya tidak mati. Dan babi juga tidak memiliki kelenjar keringat. Jadi keringatnya itu bercampur dengan daging. Itu ada penyakitnya. Paham? Jadi sampai sekarang nggak ada penyakit ya orang yang makan babi, ujung-ujungnya kalau memang ada penyakit kan semua yang makan babi ini udah mati semua. Bukan mati bang, otaknya nggak waras, nggak cerdas bang. Ya, aku tanya ya, aku mau tanya. Sekarang aku balik tanya bang ya. Kalau sakit kan, kalau sakit ujung-ujungnya kan udah dijelasin juga kan. Izinkan saya bertanya ya, izinkan bang. Apakah Tuhan itu bisa mati atau tidak? Tuhan, apakah Tuhan itu bisa mati atau tidak? Ya serba bisa. Tak pantas bang, Tuhan itu nggak pernah bisa mati. Loh, ya namanya dia Tuhan bang, serba bisa. Ya namanya dia Tuhan itu serba bisa. Mau dia jadi, aku tunjukin. Diam dulu, aku tunjukin satu ayat sama kamu, satu di Bible ya, ada datanya. Aku tunjukin. Kalau kau ada Bible, karena kalau keilahiannya bang itu nggak mati. Jangan bilang kalau keilahian. Lihat. 1 Timotius. Kalau perumpamaannya itu mengambil rupa manusia itu wajar. Astagfirullahaladzim. Ini mana? Di sini 1 Timotius 6:16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut. Pokoknya bersembahyang dalam terang yang tak terhampiri. Seseorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Itu kalau keilahiannya memang betul, tapi kalau dia itu mengambil rupa manusia jelas terlihat. Di sini bang, dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut, bersembahyang dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal di sini bang. Tuhan ini kekal, kan? Mati. Iya, kalau keilahiannya kekal, tapi sejak dulu itu yang namanya tersentuh oleh kematian itu
hanya makhluk bang. Manusia, hewan itu bisa mati. Tuhan nggak mungkin bisa mati. Kalau Tuhan mati selama 3 hari, hancur dunia ini bang. Enggak gini aja. Kalau dia nggak menjalankan mati, kita juga nggak mati bang. Gitu. Hey, Tuhan bayangin bang, Tuhan yang bisa mati. Ya 3 hari jangankan 3 hari, 1 hari aja, seluruh planet ini, seluruh alam semesta bakal hancur bang. Kalau Tuhan enggak. Tuhan itu nggak bisa dilihat bang. Sedangkan Tuhan Anda bisa dilihat. Yesus hampiri, ditampar, diludahi, dilempar, dipaku, ditombak, digantung di tiang salib. Apakah itu Tuhan? Jangan kekekahan bang, jangan kekekahan. Ini kita menggunakan akal sehat. Kalau abang tidak menggunakan akal sehat, abang terus membantah apa yang tertulis di dalam 1 Timotius 6:16. Terus ini kita bambang. Di sini ya, jadi kalau dia udah diludahi, udah disalib, itu apa masalahnya di situ sama kita sebagai manusia? Astagfirullah, ada yang nombak, aduh. Kenapa? Iya kan saya tanya, kan betul dia udah disalib, dia udah dikutuk, dia udah dilidahi. Ya jadi apa masalahnya kita sebagai ciptaannya? Itu yang saya tanya kan. Nombak tuh. Ini sangat bermasalah. Gimana? Kok nggak cerdas dari tadi? Iya, masalahnya di mana? Coba dijelaskan. Yang menombak Tuhan. Bang, tolonglah, itu kan data yang dibawa. Tolonglah, jangan tombak-tombak saya lah. Saya kan bawa data, tolong. Begini, izin Bang Thomas, Bang Ahmad Yusuf nih, aku kayaknya izin rungkat ini. Aku besok ada acara soalnya. Iya, apa bang? Aku juga ini di PL bang. Oh gitu ya. Iya. Bang Teori naik lagi besok ya. Bang Teori kita diskusi lagi ya besok ya. Besok lagi, mampir ke sana lagi ya. Kita lagi naik nama sesuatu. Iya bang, gini bang. Jangan, saya dari sore soalnya udah capek ini. Sahabat-sahabat abang di bawah itu ada yang tombak saya bang. Saya kena PL bang. Besok kesini lagi aja, ajukan multi ya. Besok ya bang ya. Tahan aja ya. Sama-sama di sini Bang Teori ya. Besok ya. Oke Bang Teori. Terima kasih ya Bang Ahmad Yusuf. Iya. Terima kasih Bang Ahmad Yusuf, Bang Da, Bang Thomas, Bang Cendra, lalu Bang Teori, Bang pemain cadangan. Pokoknya teman-teman semua yang sudah mensupport begitu. 100 matang mantap. Besok yang mana tahu lupa ingatan besok, undang besok. Ya kami nggak. Oke. Aku ini ya, aku follow ya bang ya. Oke, stay tune terus teman-teman, pantengin terus Kamal Al-Fakir, Al-Fikri, begitu dengan debat lintas agama. Nanti Pak kita kembali lagi di live saya berikutnya. Saya juga mohon maaf ya Bang Teori ya, kalau ada salah-salah kata begitu teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semuanya ya, Bang Thomas, Bang Teori sehat-sehat. Siap minal aidin ya, minal aidin Bang Yusuf ya. Ya, minal aidin wal faizin lah. Alhamdulillah minal minkum. Iya. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin ya teman-teman semuanya ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Polisi kalau tadi kan di Swiss tadi begitu dia Kristen langsung dipotong 3%. Oh, Kristen langsung dipotong tanpa nanya-nanya, tanpa tiding aling-aling namanya. Itu di sana. Di Islam ini nggak ada, Bang. Jadi itu kesadaran sendiri gitu loh Bang Langit. Ya gimana? Gini Bunda Mata. Itu kan dipotong terus dikasihkan saudara-saudara yang tidak suaranya mampu, kecil banget Bang. Seperti itu loh. Enggak dengar kok aku. Dengar ya. Ya begini Bang Cupang, kalau dia perangkatnya cuma pakai handphone biasa, kita mau dia keras suaranya kayak aku kan nggak bisa ya. Itu udah maksimalnya dia kan. Ya lanjut Bang. Yang penting clear kok suaranya walaupun mungkin kecil, tapi kalau yang mendem tuh, oh itu mendem, ini kan nggak mendem dia. Lanjut. Itu mungkin dipotong itu gini Bunda. Itu dikasihkan orang yang tidak mampu gitu loh Bunda mungkin. Di mana? Swiss tadi? Iya. Mana ada Bang? Di Swiss itu tadi Bang, itu untuk pemerintah. Makanya aku bilang, gak usah kan kita bilang di Swiss ya Bang. Di Indonesia aja kalian 10% itu untuk mana? Untuk orang miskin atau untuk pendeta?
Makanya banyak dari Kristen sendiri malah mengolok-olok perpuluhan. Itu di TikTok kemarin ada orang Kristen bilang gini, oh pendeta ini istrinya pakai baju, pakai tas yang merek-merek. Si pendeta ini pakai jamnya Rolex. Berapa harganya miliaran, lebih berapa miliar Rolex? Ratusan bang, harga Rolex itu. Bukan ratusan juta, ratusan miliar lagi bahkan. Bukan jam-jam, bukan jam-jam murah. Hasil dari perpuluhan ya. Iya. Kalau dia cuman kerja pendeta, dia pakai, istrinya pakai tas harga 200 juta gitu. Sekarang ditanya dari mana dia itu kan gitu ya. Makanya saya bilang begini Bang Langit. Pernah nggak juga baca atau biasanya sih banyak di Instagram atau di TikTok ini ada dua negara, Amerika sama UK. UK itu Inggris ya. Mereka melakukan eksperimen. Ada kok, aku bisa cari sekarang. Mereka melakukan eksperimen dan mereka berpura-pura minta susu formula ke gereja. Dia Kristen. 100 gereja tidak ada satu pun yang memberikan. Tetapi begitu dia menelpon ke masjid, dia mengaku dia perlu susu formula. Dikasih bang tanpa ditanya agamanya. Bahkan orang ini berbilang, tapi aku nggak Islam, aku Kristen, nggak apa-apa. Kamu mau pakai formula apa katanya, coba. Itu saya nggak ngomong ada-ada, saya bisa cari sekarang. Ya, eksperimen warga cuma konten tidak. UK, eksperimen warga UK yang meminta susu formula. Ya kalau konten, dia kan orang Kristen, dia ngomong begitu kan malu-malu ini nih ya. Dapat apa dari sini dia? Ya. Where did you call? This is a church. Ini church. Yeah, I thought you can help me. Kok bisa membantu saya nih? Oh, okay. TikTok that called different churches and she was asking for baby formula and a lot of the churches. Banyak gereja menolak. Nanti dilihat ada artinya. Pernahkah kamu nanti ada artinya dalam bahasa Indonesia. Nanti kamu dengar sendiri. Karena kalau memang kamu saya bicarain kayak gini, kamu pasti nggak akan percaya. Tapi nggak apa-apa lah, Bang Langit, nggak apa-apa. Keyakinan itu waktu kita memberikan bukti, kalau kamu menolak, nggak menerima, aku kan nggak bisa maksa. Biarkan aja kebenaran itu akan memberitahu kamu sendiri gitu loh. Makanya saya bilang begini, Bang Langit, kalau kita mau memberikan memberikan penilaian ya. Kamu tidak boleh menilai saya atau Kobra atau Cupang atau semua orang sini. Jangan kamu nilai kami, karena kami ini bukan representatifnya Al-Quran. Kami ini umat yang mempercayai Al-Quran dan kami ini Islam. Tetapi kelakuan kami belum tentu seperti apa yang Al-Quran beritahu. Jadi nggak semua memberikan implement 100% seperti Al-Quran. Jadi cara kamu membandingkan ajaran agama, kamu baca kitab sucimu sampai selesai, setelah itu kamu baca Al-Quran. Dari situ kamu baru tahu. Gitu loh. Jadi yang harus kamu lihat, tolak ukur kamu untuk mengatakan ini ajaran baik atau tidak dari kitab sucinya, bukan dari manusia-manusianya. Karena manusia-manusianya ini bisa aja salah dan dia nggak melakukan. Makanya ada yang bertanya dulu, siapa yang bertanya ya? Richard Lee kalau nggak salah pernah tanya sama Zakir Naik, bilang begini, Dokter Zakir Naik katanya, kalau menurut kamu seluruh umat manusia ini Islam, apa jadinya dunia? Dia bilang, kalau semua umat di dunia ini beragama Islam, apa jadinya dunia? Katanya si Dokter Richard Lee, kalau nggak salah ya. Kamu tahu jawabannya si Dokter Zakir Naik? Kamu tahu nggak kira-kira apa, Langit? Nah, kamu tahu apa kata Dokter Zakir Naik? Dia bilang begini, mereka Islam yang mengerjakan perintah Tuhan atau hanya Islam KTP? Karena kalau dia cuma Islam KTP, ya sama aja hidup ini akan kacau. Tetapi kalau dia Islam yang mengerjakan perintah Tuhannya, pasti akan aman. Contohnya, di Qatar waktu ada Piala Dunia ya, bola waktu itu. Banyak orang masuk Islam. Kenapa? Mereka melihat bagaimana, ini ya saya lihat ya, Piala Dunia
Qatar ya maksudnya waktu itu ya 2022 ya. Iya. Bentar ya Bang. Jadi banyak nih. Bentar ya. What is the most valuable thing in the world? How would you answer it? Isn't it a very open-ended question? Many answers can be given. Well, Bahasa Indonesia ya kita buat ya. Prophet Muhammad SAW, how would he answer? He states the following in a hadith: By Allah, if a single person is guided by Allah through you, it is better than anything on which the sun rises and sets. The most valuable thing in the world has happened. Dia hundreds cuman of bahasa times. Indonesia tapi Hundreds of enggak. people who went to Qatar for the World Cup. Katanya ratusan orang jadi mualaf di Piala Dunia Qatar. Apa sebenarnya masalahnya ini? Aku mau gimana caranya bahasa ini tulisannya? Oh, subtitle aja tapi nggak ada. Dia nggak ada subtitle doang. Dia tidak bisa, nggak bisa suaranya. Ya, aku kemarin sempat pikir gini kan, kalau cerita itu hanya hoax, giliran aku selidiki ternyata asli. Ya, ini ya aku baca ya. Were introduced to Islam and decided to become Muslims. Just think about it. We are talking about hundreds of people with different nationalities, different languages, different colors, different lives and cultures. One wonders what kind of atmosphere is there now? What was done to explain Islam? Let's have a look at what has happened so far and how this event is affecting the Islamic world, that is, us. Thousands of people from all over the world are flocking to a Muslim country right now. Qatar authorities thought that it was the right opportunity to break the prejudice of Islamophobia. Ya, tahun 2022 mereka tercengang di Qatar itu, mereka naruh mobil dengan kuncinya begitu aja. Loh, nggak ada pencuri ya di sini katanya. Nggak ada. Kenapa? Di Islam mereka kan syariatnya Islam. Mencuri potong tangan. Coba abang bayangkan di Amerika tingkat pemerkosaan sangat tinggi. Aku cari ya. Ini pakai data ya. Tingkat pemerkosaan negara mana yang paling tinggi di dunia? Ini Bunda. Sebentar Abang, sebentar. Bentar ini aku bacakan. Juga mengecam ya soal Bapak Prabowo itu bergabung dengan Amerika, itu yang juga nggak setuju gitu loh. Siapa Bang? Prabowo, Bapak Prabowo. Kok malah ke politik larinya? Enggak, maksudnya ya oke lah, nggak usah ke politik Bang. Ini ya kita lihat ya ini ya. Nih ya, saya bacakan ya. Nih, ya Allah. Nggak satu pun ada Islam. Nih ya, ini ya Bang ya, aku tujuh ya. Kamu cek juga Kobra Official, kamu tulis segini, 10 negara dengan kasus pemerkosaan tertinggi di dunia. Ini nomor 1 ya. Alright. Nomor 1-nya Afrika Selatan. Afrika Selatan menjadi negara dengan tingkat pemerkosaan terbanyak dengan angka mencapai 500.000 kasus pemerkosaan. Afrika Selatan agamanya apa? Cek sendiri ya. Kedua, Swedia. Di bawah Afrika Selatan, Swedia menempati posisi kedua sebagai negara yang kasus pelecehan seksual tertinggi di dunia dengan statistik 1-4 perempuan Swedia pernah menjadi korban pemerkosaan. Ketiga, Amerika Serikat. Mengutip dari laporan Universitas George Mason, dalam statistik serangan seksual sedunia sekitar 19,3% perempuan dan 2% laki-laki di Amerika Serikat telah mengalami pemerkosaan setidaknya sekali dalam seumur hidup mereka. Bahkan menurut Ryan, setiap 107 detik seorang di Amerika Serikat mengalami pelecehan seksual dan ada sekitar 293.000 korban anak-anaknya tiap tahunnya. Nahasnya 68% kasus pelecehan seksual di Amerika tidak dilaporkan dan 98% pemerkosa bahkan tidak pernah dipenjara. Keempat, Inggris. Ya, nanti kalian lihat sendiri berapa persen yang diperkosa di sini. Kelima, India. Keenam, Selandia Baru. Ketujuh, Kanada. Kedelapan, Australia. Kesembilan, Finlandia. Kesepuluh, Zimbabwe. Wih, coba cek. Zimbabwe termasuk ya? Ya.
Kalau Coba. aku nih kan di Amerika nih, kalau dilihat nih dengan statistik menunjukkan kekerasan seksual terjadi setiap 98 detik, nggak nyampe 1 menit. Tuh, dengarkan. Kamu udah baca kan, Dek, yang aku lihat di inilah.com kan? Iya, betul. Nah, saya nggak bicara bohong, Langit. Kamu bisa, kalau ada komputer kamu langsung cek, kamu bisa lihat sendiri. Jadi begini, Langit, kamu tahu kan selama ini Sri Will yang mengumbar berkata bahwa Islam teroris. Sri Will yang mengatakan ternyata kalau kamu cek ya, Sri Will itu yang menciptakan bilang lagi Islam teroris. Kedua, LGBT itu Sri Will. Ketiga, kalau kita pinjam uang berbunga sampai segitu besar itu Sri Will yang menciptakan pertama kali. Kamu bisa cek lagi itu. Ya, sedangkan di Islam kamu lihat di Indonesia aja beberapa aturan di Indonesia ini memakai syariat Islam nih ya. Aturan apa saja? Aturan apa saja? Sebentar Bang, di Indonesia yang diambil. Saya di bawah saja Bunda, nggak paham saya. Dari ajaran Islam. Sebentar, jangan. Kalau nggak paham makanya diajarin. Kan aku nggak maki-maki kamu, ngapain kamu takut? Saya suka mendengarkan gitu. Nggak apa-apa, kan ini enak. Kalau ada pertanyaan kamu tanya, kamu gak usah segan. Saya nggak akan marahin kamu karena kamu sopan. Ngapain aku marahin orang baik? Karena agama nggak perlu dipaksa, Bang. Jadi kalau kita bertanya nggak masalah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur pernikahan, perceraian dan hak asuh anak yang prinsipnya sesuai dengan hukum Islam bagi pemeluknya. Jadi kalian tidak punya ini. Tidak ada hukum yang mengatur pernikahan, perceraian dan hak asuh anak yang prinsipnya sesuai dengan hukum Islam bagi pemeluknya. Jadi Indonesia ini memakai hukum Islam sebagai aturan karena tidak ada aturan dalam agama lainnya. Kompilasi Hukum Islam atau KHI Impres Nomor 1 Tahun 1991 Panduan Hukum bagi Pengadilan Agama Indonesia mencakup hukum keluarga, kewarisan, wakaf, dan hibah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatur pengelolaan dan perlindungan aset wakaf. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 208 tentang perbankan syariah. Mana ada perbankan Kristen, yang ada perbankan syariah, karena kami sudah mengatur itu, Bang. Mengatur pengelola landasan operasional bank berprinsip syariah atau tanpa riba, tanpa bunga. Kabur dia kobra. Dia menerima kebenaran. Gimana lagi itu kan benar semua. Kabur dia Bang Cupang, gimana coba. Jadi saya bilang ya tapi terserah lah ya, kalau dia katanya mau dengar di bawah nggak apa-apa sih. Terus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, aturan mengenai tata kelola zakat, infak dan sedekah oleh badan resmi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, mewajibkan sertifikasi halal untuk produk yang beredar. Peraturan daerah atau perda syariah, beberapa daerah memiliki perda khusus seperti Aceh dengan kanun syariat Islam. Jadi saya bilang sampai negara pun memakai syariat Islam ini karena saking lengkapnya. Iya, kita nggak usah debat Bang Langit. Kamu di atasnya untuk dengar, nanti kamu kalian catat. Kalau kamu di atas kan maksudnya kamu langsung bertanya kalau ada apa-apa. Nggak berdebat, kita lagi nggak berdebat. Kalau berdebat kan nggak mungkin. Kalau berdebat beda. Enggak, bukan rentenir, tapi dia mungkin kayak nggak enak gitu. Nggak berdengar Bang Langit, kamu nggak usah takut. Kita kan lagi berdiskusi. Kalau kamu nggak, kan tadi kamu tanya, tahu Bang? Nggak tahu. Saya kasih kamu jawaban. Perkara kamu percaya atau tidak nggak apa-apa. Kamu tinggal cek aja sendiri, ngapain? Iya, orang kita udah sampaikan data-data ya kan? Iya. Linknya. Kita udah sampaikan. Wah, udah jam 3:30 loh. Kebiasaan aku nunggu sampai sahur ya. Nggak tidur-tidur. Ini kan sahur lagi, ini udah lebaran.
Iya, enggak, nanti setelah berapa hari ada tuh puasa 6 hari. Ada. Jadi saya bilang begini, bahkan ya Bang Langit, di Islam itu kalau kamu mau bercerai ada namanya masa idah. Masa idah itu 3 bulan. Dulu tuh ada orang bule Kobra bilang kayak ini, kenapa Islam itu kalau mau cerai harus ada masa idah? Aku bilang, kamu nggak tahu artinya masa idah? Aku bilang, enggak. Masa idah itu kalau kau ceraikan istrimu dalam keadaan masih subur ya. Masa subur itu nggak menopause lah ya. Jadi di bawah 40 atau 45 ke bawah ya. Kalau dia mau bercerai ada masa idah 3 bulan. Apa itu masa idah? Di saat kamu ingin menceraikan, tiba-tiba istri kamu hamil, kamu berhubungan badan sama dia sebulan yang lalu atau 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu, tiba-tiba kalian marah, emosi, kuceraikan kau. Kalau di Islam, kalau di Kristen, aku pernah lihat sendiri. Kalian tahu nggak artis Sophia Latjuba? Kan dia pernah nikah sama laki-laki bule yang dia sudah nikah sama istrinya dan istrinya lagi hamil. Dia benar-benar ceraikan. Kalau di Islam mana boleh? Tidak boleh menceraikan perempuan yang lagi hamil karena itu berdosa. Kenapa? Anak ini kan bapaknya si yang laki-laki mau dicerai ini. Jadi tidak boleh dicerai. Sehingga ditunggu 3 bulan masa idah untuk melihat, oh kalau dia hamil kan, oh berarti oh ini anak aku, ya udah sah dulu dia, lahir dulu anak ini, baru kau bisa melanjutkan perceraian. Ku itu lebih adem di room Muslim, di room sesama Kristen saling menghujat. Ya itu abang sendiri yang menilai ya. Yang menilai itu abang, karena kita tidak mau tidak mau besar kepala ya, benar nggak Kobra? Kamu sendiri yang menilai. Jadi yang kita ucapkan tadi, begitu saya tanya kita langsung, makanya si Kobra tahu apa yang saya buka dalam internet saya, dia juga membaca, kami sama. Terkejut kan Kobra bahwa pemerkosaan tertinggi di dunia itu semuanya agama Kristen. Iya. Bener gak Kobra? Mana ada agama Islam? Tak ada. Yang parah tuh Amerika loh. 98 detik, setiap 58 detik, ngeri kali Pak. Dan itu udah diucapkan sama Dr. Zakir Naik, Kobra. Dan aku waktu itu aku langsung cek waktu itu. Oh iya ya bener ya gitu loh. Jadi perjalanannya mu'alafnya Kodonditan itu juga pertama dengerin Zakir Naik sama almarhum Ahmad Didat. Awalnya dia nggak percaya, tapi ditulisnya terus ceknya, wih benar ya. Dan itu butuh 5 tahun dia sampai benar-benar dia mau masuk Islam. Padahal dia udah dapat banyak informasi, tetapi dia masih kayak nggak rela kali, karena kan ya orang kalau udah bertahun-tahun di agamanya itu dia kan kayak cinta mungkin ya. Tetapi setelah itu dia akhirnya memutuskan, dan akhirnya hari ini dia berdakwah dan banyak sekali kan udah dimu'alafin dia. Kayak gitu loh. Jadi ya seperti aku bilang tadi Kobra, kita mungkin Islam walaupun jujur aja aku belum 100% mengikutin syariah Islamnya. Kita ngomong lebih bagus apa adanya, benar nggak Kobra? Betul. Tetapi paling tidak kita menyembah Tuhan yang sebenarnya, kita melakukan rukun Islam, rukun iman. Walaupun tidak sempurna apa yang kita lakukan, tetapi kita punya kesadaran dan kita ingin merubah lebih baik, benar nggak? Betul. Ya, berarti kita nggak kafir, berarti kita ini imannya masih ingin perlu dikuatkan lagi gitu. Tapi kalau sudah diberikan contoh, keterangan segala macam masih juga tidak mau merubah pikirannya, ya itu namanya kafir, tertutupi. Begitu loh. Ada 100 orang juga ya mendengarkannya. Iya. Iya ya. Aku nggak sadar loh, banyak ya. Gitu. Wah, banyak ya, padahal udah 3:30 ya. 3:30. Tapi berarti dari tadi yang kita bicarakan ini semua ilmu ya Kobra ya. Maksudnya kita nggak asal hujat ya, ada hal-hal ilmu. Bener nggak Bang Cupang? Betul.
Semuanya ilmu. Jadi apa yang kami sampaikan kepada kalian, kalau kalian terima, kami bersyukur. Tapi kalau nggak kalian terima, kalian pelajari lagi bagaimana itu, kan gitu. Nggak salah kalau kalian terima baik, nggak terima ya sudah. Kami hanya menyampaikan saja apa yang tertulis, apa yang didata oleh dunia, itu kami sampaikan. Umat Islam itu diperintahkan untuk sampaikanlah kebenaran walaupun itu satu ayat. Ya, oh ya, Jibril masih nggak tidur kan? Jibril, halo host. Turu kayak. Tidur juga dia. Tidur semua orang ini di Komali kecuali kita berdua. Gitu. Jadi Bang Langit tadi mungkin kalau mau nanya-nanya lagi, masih ada nggak ada di bawah dek? Oh ada, masih ada di bawah dia. Masih di bawah. Bang Langit, kira-kira naik aja lagi Bang Langit. Masih naik aja Bang Langit, ngobrol nggak masalah. Tadi aja aku tahu kan umur kamu di bawah 40. Saya itu di dalam pekerjaan saya, insya Allah ya, bertahun-tahun saya kerja di situ, saya bisa menilai orang itu berusia berapa, tidak 100% tahu, tetapi saya bisa mendekati gitu loh, karena pengalaman ya, akhirnya mengasah diri kita untuk bisa menangkap, oh ini kayaknya usia segini gitu loh. Naik aja Bang Langit, gak usah takut, kita kan cuma berdiskusi, saya gak akan pernah. Bener gak Cobra? Iya, ya aja. Aku juga ngantuk sebenarnya, makanya aku kepengen geletak. Kalau geletak nanti aku gak pakai sound card, suara aku kecil. Lanjut aja Bunda, tak nyimak. Kok sampean Muslim Kristennya Protestan atau Katolik Bang Langit? Nah, satu lagi gini Bang Langit, kamu harus gini. Kita ini kan nggak hidup di zaman Nabi ya, atau nggak hidup di zaman Yesus. Kalau kamu kan Kristen, kamu kan nggak hidup di zaman Yesus. Saya nggak hidup di zaman Nabi Muhammad. Sehingga tolak ukur kita sebagai manusia memilih kebenaran itu kitab sucinya Bang. Nah kalau kitab sucinya kamu tidak bisa, informasinya tidak akurat, ya kan, kitabnya dirubah-rubah, tidak tahu siapa penulisnya, ya kan, tidak ada mandatnya, tidak ada sejarah histori bagaimana turunnya kitab kamu. Ya kalau ini kamu tidak mempunyai kriteria, bagaimana kamu bisa mempertaruhkan nyawa kamu kepada kitab yang ini tidak memiliki 5 poin tadi. Kalau Al-Quran kan Allahnya mengkonfirmasi bahwa Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah. Kedua, Allah mengkonfirmasi beliaulah adalah Tuhan, sembahlah saya dan dirikanlah sholat. Ketiga, kitabnya tidak pernah berubah. Ajarannya masih bisa berlaku sepanjang masa tanpa harus ada perubahan, expired, atau ini ajarannya hanya khusus untuk orang Asia, nggak ada. Jadi Al-Quran ini bisa dilaksanakan oleh orang yang berbangsa dari kulit hitam, kulit putih, kulit hijau, kulit kuning, bangsa-bangsa apapun di dunia. Al-Quran ini bisa dipakai oleh semua bangsa di dunia. Al-Quran ini bisa dipakai untuk orang anak kecil. Jadi kalau di masjid kita beribadah itu, di sebelah kamu udah tua, sebelahnya lagi masih muda, sebelahnya lagi masih anak-anak, itu tidak ada permasalahan. Dan kalau kita sholat di masjid, mau kamu seorang jenderal, mau kamu seorang presiden, kamu tetap membuka kasutmu dan kamu tetap beribadah selayaknya semua manusia yang lagi beribadah di situ. Tidak ada pengecualian untuk orang-orang hebat. Kecuali pengecualian itu kalau misalnya ibu-ibu nggak bisa jongkok, nggak bisa sujud, dia pakai kursi. Nah pengecualiannya cuma segitu aja. Tetapi secara syariah semua dituntut sama. Lagian pun kita mati pun pakai baju yang sama, kok kan putih. Iya. Ya ampun, udah 3:30 loh, woy. dari jam 2 tadi padahal.
Kayaknya sih ya, aku tadi lupa. Aku nggak pernah. Si Cupang aja udah tertidur dia. udah nyampe di Thailand dia. Penonton pun juga ikut tidur nih, yakin aku nih, nggak mungkin. Jadi suara kita menina bobok kan ya, padahal kan Iya. si Jibril aja dia tidur. Aduh ya Allah ya Rabbi. Tadi pagi kan bangun pagi juga karena mau sholat itu kan, tapi baru itu ya, baru lebaran sana ya benar. Hah? Baru lebaran sana ya tadi ya. Aku nggak tinggal di Eropa, aku tinggal di Indonesia sekarang. Iya, baru lebaran kan di sana. Baru lebaran? Tadi, maksudnya baru sholat gitu kan. Oh, kamu udah 2 hari ya? Enggak, aku Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah, iya. Iya, baru hari ini. Gak apa-apa sih kan, makanya orang gini, kok kalian ini beda-beda. Aku bilang kalau cuma hanya berdasarkan syariah itu gak ada masalah. Kecuali kita berbeda buku, berbeda Tuhannya, berbeda ibadahnya, itu baru fatal. Iya, orang nanti udah gampang. Iya. Bedanya cuman kalau Muhammadiyah subuhnya gak pakai doa kunut. Kalau Muhammadiyah gak mau ada tahlilan. Muhammadiyah nggak mau kalau ke kuburan nggak boleh pakai bunga kan gitu. Tapi ada juga kok tetap pakai bunga, ada juga dari tahlilan. Ada tetap. Abang aku juga Muhammadiyah. Iya, karena kalau di negeri Minang ini kan kayak mana aku bilang? Nggak ada masalah sih, nggak ada masalah sih itu. Oh, cuman iya agama semuanya sama. Kalau nggak membaca doa kunut itu bukan satu ayat yang, sedangkan kita membaca Al-Fatihah, setelah itu kita nggak membaca surat yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting Al-Fatihah yang harus, yang diwajibkan itu adalah Al-Fatihah dan ya kan? Surat pendek atau surat panjang lainnya. Ya lagian. Tapi karena nggak ada oten ya, kadang-kadang kita. Jadi Bang Langit, kalau kali kamu nggak di atas, kita nggak tahu mau ngomong apa, otennya nggak ada, ngantuk nanti kami. Iya, sebentar lagi gue ini narik selimut aku itu. Iya. Kau dulu Dek ngomong Dek, aku mau ke toilet Dek. Ya. Lagian pun kalau misalnya kita mau doa kunut, mau nggak doa kunut, tetap aja sholat kita itu terima. Kita tinggal pilih yang mana, mau doa kunut kah, mau doa kunut, kita akan diterima. Kenapa? Sholat kita itu, ya kan, bacaan apa yang harus biasanya diajarkan oleh guru kita. Contoh seperti Al-Fatihah itu diwajibkan kita baca. Karena setelah membaca takbiratul ilham, kita baca doanya, lalu kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat pendek. Nah, itu. Jadi kalau susah subuh, ada yang membaca doa kunut, nah di kampung sebelah tidak pakai doa kunut, ya nggak masalah. Tetap aja doa diterima. Tapi alangkah lebih baiknya kita menggunakan doa kunut agar pahala kita juga bertambah. Gitu. Tidak masalah. Lagi nanti dikatakan, oh di sana orang Islam sholatnya katanya 20, di sana sholat 8. Terawih gitu, nggak ada masalah, semua benar, kan gitu. Asal kita yang nama sudah puasa, kita setidaknya melakukan sholat terawih, kan gitu. Ini udah nggak puasa malah nggak sholat terawih, itu bahaya. Kecuali kita dalam hari ini nggak puasa, tapi kita tetap terawih, itu bagus. Memang bagus tuh, wajibannya kebagusan diri kita sendiri, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, gitu. Gampang kok. Makanya Allah tuh mengatakan dalam Al-Quran,
Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadaku. Hanya ada jin yang menyembah kepada Allah, taat kepada Allah, walaupun dia ini pasti tergolong jin, ya kan? Berbeda dengan malaikat juga. Malaikat itu tetap menyembah kepada Allah. Jin muslim, ya kan, menyembah kepada Allah, kecuali jin kafir atau jin pembangkang, gitu. Kalau iblis itu semuanya adalah jin, tetapi jin belum tentu iblis, gitu loh. Perintah sholat itu jelas sekali di dalam Quran, itu langit. Itu di dalam surat Toha ayat yang 14. Jelas sekali di situ dikatakannya. Dikatakan begini. Innani Allahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholati li dzikri. Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain diriku, makalah sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat diriku. Maksud ingat dirinya agar kita selalu mengingat bahwanya Allah dialah Tuhan kita, dialah yang memberi kita kehidupan. Kita semua makhluk ini bergantung kepadanya. Tertulis juga itu dalam surah Al-Ikhlas. Ya kan? Allahus Samad. Allah itu tempat bergantungnya semua para makhluk, karena makhluk ini membutuhkan Dia, gitu. Bahkan Nabi Isa alaihissalam pun mengatakan, ya kan, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alni nabiyya wa ja'alani mubarakan aina wa kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, gitu. Yang artinya Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, bahwasanya diriku telah diberikan sebuah kitab yang bernama Injil oleh Allah, dan Dia pun Allah menjadikan aku seorang nabi. Allah menjadikan Isa alaihissalam ini seorang yang diberkahi di mana saja dia berada. Diberkahi, gitu kan. Bahwasanya dia ini adalah Nabi Allah. Dia itu tidak yang namanya sering dikatakan mati tersalib, tidak. Beliau itu tidak mati tersalib. Itu dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 157. Nah, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabaran syaqiyya, dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Gitu. Nah, kalau kita lihat, ya kan, Isa alaihissalam itu memerintahkan untuk menyembah pada Allah
Sama juga di dalam Bible diperintahkan untuk kepada Allah. Dek, aku sholat sebentar ya, 2 rakaat aja. Oke. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hazana siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, makalah sembah Dia, inilah jalan yang lurus, sama seperti ajaran Yesus. Janganlah kamu berpegang kepadaku, sebab aku belum datang kepada Bapakku. Dia Bapakku, Bapakmu, Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Karena inilah jalan yang lurus itu. Itu. Jadi nggak hanya di Bible bahwasanya Nabi Isa itu menceritakan akan kedatangannya Nabi yang namanya Ahmad atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran juga dijelaskan di dalam surah As-Saff ayat yang ke-6. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum sadiqal lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasuli yatbi min ba'di dismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayinati qalu hazana sirum mubin. Gitu. Isa berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelum aku, yakni Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Sama di Bible dikatakan, kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Tetapi jikalau aku pergi, maka roh kebenaran itu dia akan datang. Roh kebenaran itu akan memuliakan aku di mana saja aku berada dan aku diberkahi oleh Tuhannya. Jadi roh kebenaran itu bukan roh kudus, tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yesus juga mengatakan, masih banyak lagi yang kusampaikan kepadamu, tapi kamu tidak akan menerimanya. Ya itu tadi yang mereka sampaikan adalah kebenaran, yaitu dan roh kebenaran atau Nabi Muhammad SAW, yang mana nanti ketika orang-orang kafir itu tidak akan percaya bahwa dia adalah Nabi, mengatakan, oh ketika Muhammad SAW melakukan mukjizat dengan cara membelah bulan, mengeluarkan air dari sela-sela jari, mereka
ini adalah sihir. Begitu. Nah, itu contohnya. Baik di dalam Bible dan Al-Quran juga. Bahkan makanya Al-Quran itu adanya 37 itu menjelaskan kejadian sebelumnya dengan sesuai fakta. Apa yang itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya Allah ya menceritakan apa yang terjadi sebelumnya diceritakan kembali agar semua umat manusia yang ada di muka bumi ini tahu alur cerita kebenaran yang terjadi ketika di zaman itu. Makanya Al-Quran itu rahmatan alamin, Islam rahmatan lil alamin, keselamatan itu adalah Islam. Begitu. Islam adalah keselamatan.
Welcome back, Gerald. Hi, Gerald. How you doing, Gerald? Hey, Gerald. Gerald. Follow my TikTok, Gerald. See that? Ready what, bro? Ready what? Yeah, I'm ready. Oh. Bro. Really, bro? Bro. I think just bro. Oh my gosh. Oh my gosh, bro. I think just give me a instant win, bro. I think just give me an instant win, bro. Instant win, bro. For sure. Instant win. Just send me instant win, bro. Instead you you changing a lot, bro. I prefer to instant win. Give me plus, I think. Instead you change figure for so many times. Just send me instant winnings, Joy. Instant win, bro. Look below the game. Look below the game, bro. Ada. Iya. Asik. Bro, just send me instant win, bro. Look below me. Gerald, look below the game, bro. My gosh. That is a lot, bro. Wow.
Thank you so much. Thank you guys. I will end this stream. And yeah, thank you for joining today. Thank you, Gerald. Thank you, whoever in this stream. Like, I'm so thank you. I will end and see you in 24 March. Bye bye. Morning Mafia Patka हो हजुर भाइ माफिया पाटा यार माफिया आयो के छ माफिया यार हाल खबर त The blue team streak has just राइको been मान्छे put to आइसक्यो an end. राम्बो खाइ भो माफिया पाट के हो सोल्टा ला मरो भनेर छोडेको ठिक पाट चाहिँ कता गयो भरे म त यहाँ छु त पाट हराएको मान्छे भेट्यो यार The blue बल्ल team leads with 30 seconds left. म त यहीँ छु त पाट यार म कहाँ हराउँछु र हेर न गेम प्ले फ्लिक गरेको अरे देख्यौ नि अब देख्यौ नि हामी सँगै त छौँ नि अरे त्यही भनेको माफिया कहाँ हो माफिया सर यार झन्डै मैले समाचारमा हाल्न लागिसकेको थिएँ मान्छे हरायो भनेर त्यही भनेको यार ए हो माफिया बल्ल भेट्यो यार दोस्त हो र हरायो यार माफिया सरलाई स्पेसल गिफ्टले वेट गरेर हैरान मेरो माथि किन खै भनेको छ अस्तिबाट अरे हराउनु त भएन नि त हौ अनि 19 घण्टा बाँकी रहेछ नि त र्याङ्किङ रिसेट हुन त फ्लाइट खोजे हजुर दाइ भन्नु न अनि एक हप्ता कहाँ राति पुग्नु तँलाई मैले 3 बजे उठेर आएको लो मान्छे नि हुनुहुन्न हिजो लाइन थिएन के पाट माफिया पातकोबाट त अनि के गिफ्ट आउँछ भनेको चाहिँ यहाँपट्टि केटाहरूले हैरान यहाँपट्टि त तेरिका के आइसक्यो अघि त सूचनामा हाल्दिन आँटेको थिएँ पत्रकारमा पत्रिकामा भक्सिनले फेरि त्यहाँ भक्सिन त अनि मान्छे खोज्नलाई त्यहाँ सबलाई सोधिरहेको थियो माफियाको नम्बर मागिरहेको थियो सबलाई माफिया खोइ भनेर यार हिजो दोष कहाँ गएको राति साँच्ची मेरो लाइन थिएन होइन के त फ्लाइट त चाहिँ एक हप्ता कहाँ हराएको थिइस् भने के त मलाई हेरे यसले अनि हिजो अब माफिया पार्ट सुरु 1:30 बजे 2 बजेसम्म त हामी लाइभ नै थियौँ नि त माफिया पार्ट विशाल सानो कुर्दा बुढो भयो के छो नखेल्ने अरे पार्कर पनि पार्कर खेलौँ भनेको अब अहिले उठेर ड्युटी जान लाग्यो अन्सुवन किन डराउँछ मसँग खेल्न ए माफिया पार्ट त ड्युटी पो जान लागेको अरे अन्सु भाइ अन्सु कोइन हाल्दे अरे माफिया पार्टलाई अन्सु भाइ खोइ स्क्याम हान्छ है माफिया पार्ट अगाडि पैसा चाहिँ एकजिट पार्कर खेल्ने मान्छे छैन कोही अन्सुले पैसा टेक खरे पैसा हाल्दै एसबिआईले कस्तो खेल्छ दोस पार्कर चाहिँ दोस एकलोट पार्कर हान्ने हो होइन पार्कर त दोस 20 पिङमा हान्ने भए चाहिँ हानौँ त्यो पिङले ग्लिच भएको होइन कि दोस पार्करै ग्लिच हो क्या तिनीहरू दोस कस्तो छ त अहिले सँग त म खेल्थेँ नि सिडिएम हारे के हो थर्ड लेआउटमा राम्रो छ गेम फर्स्ट भन्दा तो दोस 14 बाट खेल्न लाग्यो यार मैले स्लट के भनेको केटाहरूले मैले हिजो भर्खर थाहा पाएको के अरे 2टा स्लट छ अरे नि त खेल न कसलाई रिपु दोस्रो होला खेल न 2टा स्लट
ए दोस्त अनि मलाई भन्नु भनेर कसले केटाहरूले त्यो स्लटको कुरा के जहाँ अब 2टा स्लट त मै खेल्दिनँ त्यो चाहिँ एउटा स्लट त नखेल्ने दोष 5 जना 6 जना छ एडीबाट भन्दै थियो त 5 जना 6 जना भन्दा नि त्यो एलसी बाट हालेको रहेछ के त्यो नम्बर छ नि त भेनमहरु नि आछ नि त स्लट बुडो त्यो एचएसको टुर्नामेन्टमा खेल दोस्त 2-3 जना ए मैले भने नि दोस्त तिमीलाई कसले भन्यो यो जुजुले मैले अस्ति जुजुलाई खेल्दिनँ मैले भन्दै नि त केटाहरूलाई ग्राइन्ड हुन्छ के होइन हो म अब आफै टुर्नामेन्ट ल्याउँदैछु के दोष हो मलाई खेलाउने कि नखेलाउने खेलाउने हो दोस्त किन हो यस्तो त्यस्तो ल्याएर न दोस्त अन्त रजिस्टरै हुँदैन तर दोस्तको नि ओपन त दामी छ माल उयो दोस्त खोइ डिभाइस चाहिँ गाना त दोस्त मलाई राख त एउटा स्लट मेरो लागि बुक गर अरे डु रिमेम्बर मामा क्रस हेर त के हो दोस्त ल्या छ त ल ल ल ल ल फेरि आयो भने मरो तिमीसँग खेल्न सजिलो छ भने होला पुस हानेर केटाहरूले दोस्टले फेरि पुस हानेपछि तानिदिन्छ क्या दोस्टले अघि लास्ट पोइन्ट मलाई कस्तो तानिदिएर बेस्टी दिएर क्या मसँग दोस्त मैले त कालो एम्पो र त्यो फायरवाला एम्पो निकालेको नि हजुर दोस्त आफ्नै अकाउन्टमा है त्यो चाहिँ आफै ल ल ल दोस्त ड्रप शट